the health of BKKBN, the health of Bapeda, the Director of Universities in Pontianak, Muhammadiyah Universities, Aisyah Health Polytechnic, and Dean of Faculty of Medicine, Tanjung Pura University. Okay. Ladies and gentlemen, this conference is the third international conference organized by Pontianak Health Polytechnic, Ministry of Health Indonesia. The first international conference was held in 2017 and the second in 2019. The theme for the third Pontianak International Health Conference was interprofessional collaboration in improving maternal and child health. It is my hope that the third Pontianak International Health Conference 2022 would be able to achieve its objective in providing an effective forum for academicians, researchers, and practitioners to advancing knowledge, research, and technology for humanity. Ladies and gentlemen, as we know that the COVID-19 crisis has prompted changes in how we think about healthcare and support. When and where it should be delivered, who should be involved, and what human and other resources should be prioritized. One important lesson is that even the most robust health system can suddenly become fragile. Ladies and gentlemen, we have seen during the crisis that women and girls have been affected in many ways, including increases gender-based violence and reduced access to essential sexual and reproductive health services, leading to increase in maternal mortality, unintended pregnancies, unsafe abortions, and infant mortality. Ladies and gentlemen, as we know that Indonesia still faces persistent health problems. Maternal and infant mortality rates are still high and have not reached the SDGs target. The fourth highest prevalence of stunting in Southeast Asia, and the number of deaths caused by non-communicable disease higher than the average in Southeast Asia. Maternal mortality rate in West Kalimantan province in the last 5 years tend to fluctuate. Based on existing data, there has been an increasing trend to the last 5 years, while the trend of infant mortality has decreased. The geographical condition of Indonesia, which consists of ocean, land, mountains, and scattered islands, make access to health service in certain areas limited and hard to reach. Health service facilities provided by the government are still constrained by the fulfillment of health workers. This causes health service, especially in remote areas, cannot be carried out optimally. Ladies and gentlemen, various constraints causing maternal and infant mortality against 3 delays must be eliminated, especially in remote areas. Policies related to address maternal mortality and infant mortality must be high quality, including improving health facilities and infrastructure as well. In line with the policy of the Minister of Health in 6 pillars of the health transformation of health, in the transformation of primary services, the strategic step in improving capacity and ability primary service is the fulfillment of health workers, especially in underdeveloped areas, rural areas, borders, and islands. Therefore, the focal drive of this conference is to exchange ideas, and by participating in this exchange, it is hoped that all parties who may benefit from the conference can apply it in managing activities in their areas. It is pleasing to note that agenda of this conference cover a wide range of interesting topics related to public health according to the theme, the innovative challenge for better health of mother and child in rural border area. Ladies and gentlemen,
Last but not least, my deepest gratitude goes to the organizing committee, Mrs. Sri Rejeki, Dr. Gigi Sri Rejeki, and all of the committees in Health Polytechnic Pontianak, and institution who have directly and indirectly supported this conference. This committee has organized a vibrant scientific program and working hard to present high respected speaker and lead it. Ladies and gentlemen, although we try our fine to be professional on behalf of Health Polytechnic Pontianak, please accept our sincere apologies should there be inconvenience that occurred before, during, or after this event. I wish you a very productive conference with exciting and encouraging discussion and exchange of knowledge, so that together we can anticipate a future of groundbreaking knowledge, research, and technology for humanities. May God bless us all with good health to make this event a successful and enjoyable one. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mr. Kalana, thank you for the great speech. Chanting prayers, we are invite Nurse Azhari Betlawi MCAP to lead. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greeting to all of us. Ladies and gentlemen, let us bow our head for a moment. Pray to God Allah Subhanahu wa Ta'ala that our international conference can be precious to all of us. I will lead this prayer based on the teaching of Islam, and those who are not Muslim, you are pleased to pray according to each of your beliefs. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'amahu yakafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalla wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for leading us in praying, Nurse Azhari. Ladies and gentlemen, this is the end of our opening. It is great to have you here. We hope you can make a great contribution in this conference and also make a business connection to each other. Still, our concern is to make an awesome contribution to health aspect. To conclude this opening, let's say Hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Apologize me if I made a mistake. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu peserta dari conference bisa menikmati snack yang telah kami sediakan di belakang sambil melihat-lihat poster expo yang sudah kami tampilkan di bagian luar hall. Kemudian Bapak Ibu akan diberikan panitia 3 buah stiker like. Kami mohon kesediaannya untuk menempelkan stiker like dengan tanda jempol kepada poster-poster yang Bapak Ibu minati. Karena pada akhir kegiatan ini panitia akan memberikan keputusan terhadap poster the best poster. Terima kasih. Acara kita akan dimulai kembali untuk narasumber yang pertama di pukul 9. 15 menit atau 10 menit sebelum acara berlangsung boleh untuk menempati kembali ruangan. Terima kasih.
peserta conference dapat memasuki ruangan karena 3 menit lagi kita akan memulai sesi pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ladies and gentlemen. Please have your seats because we are going to start our first sessions with Dr. Elizabeth from Australia. The first sessions will guide by Wiradianto Putro, Eskap MPH. Bapak Ibu dimohonkan untuk bekerja sama dalam kesempatan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan disilahkan untuk bertanya, nanti akan dapat diinterpretasi kalau dalam susah dalam penggunaan bahasanya. Terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to all of us. I would like to say thank you to Mrs. Atta for introducing me as a moderator in this event. Because now I'm wearing Malay traditional outfit, so I'm going to deliver a pantun. Agree? Agree. Kota Pontianak memang hebat. Kota Pontianak memang keren. Poltekkes Pontianak lebih keren. Ladies and gentlemen, welcome to the third Pontianak International Health Conference. Good morning, ladies and gentlemen. This is the third Pontianak International Health Conference. My name is Wiradianto Putro, and I'm gonna be your moderator for today's session. Ladies and gentlemen, before we begin, I would like to greet our speakers in this session. Good morning, Dr. Elizabeth. Good morning. How are you today? I am very well, thank you. How about yourself? Yes, thank you for having with us, Dr. Elizabeth. Thank you for having me. Yes. So, what time in Australia right now, actually? Actually, the time difference is 4 hours, so we are 4 hours ahead of Kalimantan, but so now it is 1 p.m. 1 p.m. Oh, so I could say good day
to Dr. Elizabeth. Good day. Yeah. Good day. Good day. Thank you. Selamat siang. Selamat siang. Ladies and gentlemen, oral health problems need special attention around worldwide, including in Indonesia. Various factors can contribute to the audience of oral health problems, and through the third Pontianak International Health Conference, we would like to have further discussion about these issues and to make positive contribution for that. Dr. Elizabeth, before we start, allow me to briefly read your profile to the audience. Dr. Elizabeth Fitriana Sari, BDSC, MDSC, Oral Medication PhD, is a senior lecturer in dentistry and oral health, and also course coordinator, Bachelor of Dental Science with honors in Rural Clinical Science Department, La Trobe University, Australia. She had a total of 19 years experience from 2003 until now in research and academic staff or lecturer in dentistry, both in Indonesia and Australia. She has many international and national scientific presentations and also involved in faculty members in communities, social, scientific organizations, journals, and other institutions. Without further ado, I'd like to welcome our speakers to start the presentation. Dr. Elizabeth, you have 45 minutes to deliver the materials, and later on we will discuss with audience for about 10 minutes. For your information, our audience are mostly faculties, researcher, as well as clinical practitioner. To Dr. Elizabeth, time is yours. All right. Thank you very much for being my speaker. Give applause to Dr. Elizabeth. Thank you very much. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning to you all. First of all, I really like to thank you, committee, for inviting me to speak in this honorable event. So today I'd like to talk about oral cancer because I believe that we all agree that oral health is also affecting general health. So can I share my screen? Yes, of course, doctor. Please let me know if you've already seen the screen from my end, or... Yes, we have seen the screen clearly, sir. Thank you so much. All right, so I'd like to discuss about the issue of oral cancer and oral diseases in West Kalimantan, particularly in Pontianak, and it is based on my own research. And oral cancer and oral diseases obviously affecting health in general, especially mother and toddler. So, mouth cancer or oral cancer is the sixth most common type of human cancer, with survival rate approximately 50%, and its formation occurs in multiple steps. So it does mean that it takes time to develop into oral cancer. So oral cancer will not develop in a sudden. In the majority of cases, a well-established preventable risk factors is involved, such as tobacco, alcohol drinking, and also bad chewing or meniri in Indonesia. So those risk factors, if we can prevent that, it means that oral cancer can be preventable. And the good news from the bad news is that several potentially malignant disorders precede oral cancer, each of them showing a well-defined clinical presentation. So it means that if we can recognize potentially malignant disorder stage or very early turn for into oral cancer, then oral cancer can be prevented. This is the background of
my research, because I'm originally from Indonesia, from Bandung, from Jawa, West Java. So I have a very strong background as to why I like to do oral cancer research in Indonesia. Because first of all, we have a very huge population, 280 million population in 2020, and also 2022. In Australia itself, even the population is not reached 40 million. And Indonesian population has been exposed to oral cancer factors such as smoking, tobacco chewing, alcohol drinking. And 90 million of Indonesian population, or 1/3 of population, are smokers. And this is data from Indonesian Health Department. And we have with chewers atau penyiri in many islands, including West Kalimantan, Pontianak, because I went to West Kalimantan in 2017 to oral cancer screening. And so penyiri or tobacco chewing still heavily done in many islands in Indonesia, such as West Papua, Sumatera Utara, islands in Sulawesi, and some small islands in Indonesia. So very quick chewing or menyeri has passed through generation for many centuries, as it's strongly part of culture. And also we have alcohol drinkers, even though so many, especially traditional alcohol drinking, and traditional alcohol. But surprisingly, the concentration of alcohol they claim can reach up to 70%, which is very high. So Indonesian people have been exposed to oral cancer receptors. Nevertheless, oral cancer and oral pre-malignant disorders, prevalence and associated risk factors are still unknown. Yes, we have regional research about oral cancer prevalence or incidence, but does not represent Indonesian general population as a whole, because we need to do oral cancer screening more than probably 5 million people. Background, we did multi-factor study aimed to gain pivotal information of oral cancer and oral pre-malignant, potentially malignant disorder in Indonesia and the associated risk factor, because the risk factor associated with oral cancer and oral potentially malignant disorder could be different in every country. It depends on the risk behavior. And we also did laboratory studies, investigated various Indonesian tobacco chewing component and its effect on oral mucosal cells. So this is the 5 selected provinces that I did oral cancer screening. It's across Indonesian islands. So I studied with Banda Aceh, West Kalimantan, Jakarta, West Java, and also West Papua. The OPMD and oral cancer screening among Indonesian, the prevalence and risk factor was a cross-sectional study based on questionnaires and oral examination, and occurred in multiple geographical areas. And it included questionnaire asking about social demographic factors, oral hygiene practices, diet risk factors, together with frequency and duration of consumption, socioeconomic status, and ethnicity. And afterward, we did oral cancer screening according to a conventional oral examination undertaken by WHO and British Columbia methodology. So these are the picture when we did oral cancer screening. So as you can see here, there is a lot of dentists which has been adequately trained before we come to the community or to primary healthcare or puskesmas or to selected villages. And the total number of people being screened was 973, and the female was predominant. It was 748, and male was 225. So, and the average age of this respondent was 42. So then mother was screened mostly in this study.
And the distribution of oral premalignant disorders and oral cancer can be seen in this chart. So the most common found oral premalignant disorders was leukoplakia, can be seen with the yellow bar here. Leukoplakia is one of oral premalignant disorders, so it hasn't transformed into oral cancer yet. But if we found at this stage, then we can possibly avoid the transformation into oral cancer. So the most common found OPMD was leukoplakia. The second most common was oral submucous fibrosis, can be seen with the blue bar. And West Papua people has the most number of oral submucous fibrosis related with bedaquick chewing or menyiri. And the second most common was found in people living in West Kalimantan or in Pontianak. All right, so from the questionnaire, we found the actual risk factors of oral cancer and OPMD, and then we did statistical analysis, and we see that the people who chew bedaquick has 8.9 higher risk to have oral cancer or OPMD, and the people who smoke has 5.2 higher risk compared to non-smokers. And then the people who drink alcohol has the highest risk factor, which is 12 times higher risk to have OPMD and oral cancer compared to non-drinkers. And then we come to the major risk factors of oral cancer. So in Indonesia and in other developing countries, especially in Asian and Southeast Asian, the major risk factors of oral cancer is tobacco, alcohol drinking, and bedaquick chewing or arecanut or pinang. But in Australia, the major risk factor is alcohol drinking and HPV. HPV is a human papilloma virus, which is transmitted into sexual activity, but not in Indonesia. So as we know that cigarette contain many powerful carcinogen, and there are over 4,000 chemical compounds, and each puff contains 1,015 damaging free radical. And in Indonesia, we have two different cigarettes, which is filter and kretek. So we also did collate the information about filter and kretek, and both have the higher risk factor to have oral cancer and OPMD compared to non-smokers. And then 20 respondents out of 70 from West Kalimantan claim to smoke, right? And then the second risk factor is alcohol. So why alcohol can be associated with oral cancer or in any other cancer? Because alcohol intake increases the effect of carcinogen by dehydrating the oral mucosa. So oral mucosa exposed by alcohol, and then it can be dehydrated, and then increasing mucosal permeability and also causing dysfunction of liver and impairment of mineral metabolism. Right, and then 13 respondents from West Kalimantan claim to consume alcohol containing drinking. Okay, and then the other risk, the major risk factors is arecanut or pinang in Indonesia, or bedaquick chewing. So bedaquick chewing is the package of arecanut, betel leaf, and select lime. Select lime is a white powder, kapur putih. So the use of arecanut is really common in Asia, especially in Southeast Asia countries. Why this menyirih or bedaquick chewing can lead to oral submucous fibrosis, which is one of oral premalignant disorders, because it contains many alkaloids, mainly arecolin, guvacolin, and polyphenol, which increase collagen production, leading to fibrosis in the mouth. Yeah, and then 18 respondents from West Kalimantan claim to consume bedaquick package. So in a package as a bedaquick, not only chewing pinang or arecanut. So, and then also we would like to know about the knowledge of oral cancer. And it turned out that people who have knowledge about oral cancer has a lower risk to have oral cancer and oral premalignant disorders, especially the knowledge given by the dentist. So as you can see, this is DOR is 0.5, then
it is clearly that the role of the dentist or health providers really important to educate about oral cancer and oral premalignant disorders associated risk factors. Yeah, and then 13 respondents from West Kalimantan claimed to get oral cancer information from West Kalimantan dentists. So this is just the picture of me and Dr. Melissa and Dr. Hani from West Kalimantan when we did oral cancer screening together. And the second study that we did was Indonesian dentist knowledge in risk factors of oral cancer and in performing oral cancer screening. Why we would like to know that? Because dentists and other healthcare providers sitting in the front line to recognize oral cancer early, especially dentists who work in puskesmas or primary health care. So these are the picture of the training. So we train the dentists of how to do oral cancer early screening early. It's really easy to screen oral cancer in the mouth, and it's not painful. The patient just need to open the mouth, and then we just need to provide white light sources, and then afterward we can check about in patient mouth about oral premalignant disorders, and then we can do referral or to have a proper treatment. So the number of dentists who had the training was 177, and then this is we also give questionnaire to the dentists before training. And surprisingly, the dentists from West Kalimantan said that they had insufficient training of oral cancer at dental school, accounted for 65% of the dentists claim that they had insufficient knowledge about that. And then it leads to not doing screening in high-risk patient, which is quite concerning, and then not performing complete examination. 34% say that they don't do the complete examination, which is quite concerning, and then it can cause the oral premalignant disorder being missed to recognize, and it can lead to transformation of oral cancer if the patient cannot prevent or stop or withdraw the oral cancer risk factors such as smoking, alcohol drinking, and menyiri. And the key point result is that most of dentists in Indonesia appear not to have adequate knowledge of oral cancer risk factors, as well as inadequate awareness, confidence in performing oral cancer early screening. But this problem not only happening in Indonesia, but also this situation happened globally in dentists in the world, because we are too focused on treating the tooth without comprehensively screening the soft tissue surrounding the tooth, right? But again, if how we can comfortably eat or drink if even there is one ulcer, one sariawan, for example. And furthermore, it is oral cancer. It's a life-threatening disease, as similar to other cancer in body. All right, and then the next study that we did is laboratory study, investigated bedaquied from 4 different Indonesian regions. So we imported bedaquied from 4 different Indonesian regions, and we would like to identify whether bedaquied or menyiri from Indonesia has a carcinogenic component. So for this research, we've published in Nature, in scientific report. This is the title, distinct phenolic, alkaloid, and antioxidant profile in bedaquids from 4 different regions of Indonesia, if you would like to read or learn more about our paper. So this, the bedaquid origin was imported from Banda Aceh, North Sumatra, West Kalimantan, and West Papua. So this is the bedaquid looks like, or menyiri. I believe that you've already known about this. So areca nut is pinang, betel leaf is daun sirih, betel fruit is buah sirih, which actually comes from the same tree, from the
from sirih, and then husk is the outer layer of the areca nut. And then we combine into the bitterquid package, because I believe that people chew bitterquid not only in single particular sample, but obviously commonly as a package or as a mixture between betel leaf, areca nut, and also slake lime or the white powder. And as you can see, there is a Penang or areca nut with the yellow color. This means that the areca nut is ripe in the ripeness stage or mature areca nut. And then in the green color means that it is immature areca nut. So in West Kalimantan, we saw that probably most people prefer to choose the immature areca nut, and then they tend to put the betel leaf or wrap it with the betel leaf, or probably it depends on the seasonal areca nut. So this is the heat map showing arecolin and polyphenol in the sample. So on the right side is that the constituent that has been identified using HPLS, and then at the bottom is the sample from different region. And as can be seen here, catechin and epicatechin, especially catechin, was found mostly from areca nut from West Papua, or bitterquid package from West Papua. So the key point result to harm minimization of bitterquid. Why harm minimization? Because it's almost impossible to ban bitterquid, to stop menyirih, especially to people who have been chew this bitterquid as part of culture or ritual or religion. It's really hard, because this is like they ask you to stop drinking, and also areca nut contain something addictive, so then it's quite challenging to stop, or even impossible to ask them to stop bitterquid chewing or menyirih. But at some point we have to start to educate the people. Probably the next 10 years or 20 years in the next generation, they will be having more awareness about these dangers of bitterquids. So how to harm minimization? According to our research, that because the ripeness degree of areca nut distinct the amount of both polyphenols and arecorin, then the unripe areca nut contain a higher concentration of polyphenols and arecorin compared to ripe areca nut. So we suggest that consuming the ripe areca nut could lower the potential in developing oral submucous fibrosis. So to consume the yellow areca nut or pinang probably is better. And then better has the outer layer or the kulit of areca nut. It's better to be peeled off, not included into the package, because it's also contain arecolin. So in West Papua, they like to include the husk into the chewing, but in North Sumatra, they only want to have the buah pinang or biji pinang. So then not including betel husk is better rather than including the betel husk. Okay, the next study was metabolomic profile of Indonesian bitterquids. I will just be very fast in this subject. We successfully identified safrole. Safrole is one of cytotoxic, safrole known as cytotoxic to the cells. And we also successfully identified 92 metabolomic compounds. So these are another heat map, and I just want to point out about the safrole, and safrole mostly found in West Papua fruit. So if you still remember, there is a betel leaf or daun sirih and then buah sirih. So the dangerous one is buah sirih or fruit one, but daun sirih is quite protective to oral cells. So daun sirih is good, but fruit sirih is not good.
Okay, so for this research, we've already published a paper. If you also would like to read more or learn more about that, so this is the title, Metabolomic Profile of Indonesian Bedaquids. And then we've also published another paper about other bedaquids mixture less harmful. So probably this is the list that we can offer to the community where the bedaquid cannot be stopped for now, but at least we can suggest which one is less harmful. All right, so the last study that we did is cell cytotoxicity effect of Indonesian bedaquids component on oral keratinocyte and fibroblasts. So we would like to see pathobiology effect of those bedaquid onto the cells. Is it correct that Indonesian bedaquid can initiate the oral cell changes? So then we expose bedaquid extract from all region onto oral keratinocyte, and then after 3 days of incubation, all the bedaquids from all region, so cytotoxicity effect of bedaquid on oral keratinocyte, but not on oral fibroblasts. All right, so these are the OPMD and oral cancer cases found in Indonesia. I just would like to show you that this is the evidence. I didn't take this from the books or journal. This is my own documentation, which we will be publishing soon. So then this is the evidence that the oral premalignant disorders and oral cancer cases is already there in Indonesia, but it's still neglected. So these are leukoplakia. Leukoplakia is a white patch that cannot be scraped off from the base because this is the true membrane. Leukoplakia is one of oral premalignant disorder, and this was taken from patient located in West Kalimantan, Indonesia. And then these are the erythroplakia. So if you see here, there is a red patches. So logically, if you have something redness in your mouth, you will feel painful. But in OPMD cases, the patient will not feel any pain because it is asymptomatic. Just like any other cancer in early stage is usually asymptomatic or no symptoms at all. And this also erythroplakia under the tongue. And it was taken from patient located in West Papua, Indonesia. And these are oral proliferative leukoplakia taken from patient located in West Papua, Indonesia. So OPL, oral proliferative leukoplakia, is highly transformed into oral cancer. I screened this patient, and then we did biopsy. I did biopsy, and then we take it to the oral to pathologists, and it turned out there is already dysplasia. So if the patient continued to do the risk factors such as bedaquid chewing or alcohol drinking, then this oral proliferative leukoplakia can transform into oral cancer usually less than 1 year. And then it's according to the literature. And alhamdulillah, fortunately, after the excision of this oral proliferative leukoplakia and follow up every year for 5 years, there is no reoccurrence of the lesion till this day. And also, we obviously educate the patient to stop risk behavior associated with oral cancer. So next is the oral submucous fibrosis taken from patient located in West Papua. So as you can see here, there is a fibrous or white band on oral mucosa associated because of the bedaquid chewing or menyiri. And in this early stage, patient can open the mouth, but at the severe or the late stage, patient will have difficulty to open the mouth. All right, this one is already oral cancer, and this patient was from Banda Aceh. As you can see here, it's just like the maze
the masses or tumor already damaging the bone in the upper jaw on the right side, and it's already too late because it's already oral cancer. Right, this is the other lesion that I found, nodule leukoplakia and then also leukoplakia, and it was also from West Kalimantan. Yeah, so then oral cancer, the problem in managing oral cancer is not only related to the rising of incidence, but also because undetected early. And then from this study, mostly found in female, average age 42, which is a mother. So then it's obviously affecting general health of a mother, right? Because even though, as I said before, that a single ulcer can make us uncomfortable to eat or to drink because it's really painful. And moreover, this is oral cancer, and it can start it like not only from the ulcer, but when it's already cancer, it can damaging a lot of structure in oral cavity. And if there is behavior passed on to toddler, to the children, such as smoking or better quit chewing, then they will have a prolonged exposure of risk behavior. And OPMD cases will be more commonly found, and also the cases of oral cancer will increase in the future. I can assume, personally, I can assume that actually now Indonesia already has a lot of number of OPMD cases and oral cancer, but the thing is we are always lack of the data. And if we cannot do something about this, and then we can have like explosion, like a bomb in the future, probably in the near future, about oral premalignant disorders and oral cancer. So oral cancer is a deadly disease such as other cancer, then can affecting general health severely if not treated early and properly. So in hope that if the dentist and other healthcare provider, the nurse, physician, be done, can all work together to screen oral cancer early in the stage of oral premalignant disorders, then in hope it can be, the patient can be treated early and properly, at least to educate the patient not to consume or to do risk behavior such as smoking, alcohol drinking, and better quit chewing. Right, and then the greater challenge, as mentioned, is that oral cancer are not detected early enough for successful treatment. Always come to us in a delayed stage, already oral cancer. And the most effective means of reducing mortality of oral cancer by preventing late stage of disease. This could happen by increasing awareness among the population and healthcare providers. So the oral cancer awareness should be rising, should be started now through healthcare providers. How we can educate the population about the risk behavior and how to prevent that. And I underline here specifically general dental practitioner or dentist, because everyday dentists see patient mouth, but not doing comprehensive oral examination, only focusing on the dental or the teeth. Right, so also patient knowledge of oral cancer is important, as in this study, we revealed that patient who get knowledge from dentists has a better or lower risk to have oral cancer or premalignant disorders. However, surprisingly, again, a dentist admitted to skip educating patient of oral cancer risk factors. So neglecting to explain oral cancer risk factor to patient in all sector region could have a big impact on oral cancer in Indonesia. People will be unaware of the cause of oral cancer and keep living in the carcinogenic environment, creating many further cancer in the future.
So the conclusion of this that it is important to know the real oral cancer and precancer cases in Indonesia, because as I've mentioned that there is some regional studies about oral cancer prevalence and incidence, but not as Indonesian population as a whole. So we need to come together and do oral cancer screening across Indonesia. And then it is also important to approach Indonesian government to put the strategy to prevent oral cancer in Indonesia, because the best way to beat this oral cancer is to prevent the cancer early. And as part of that, by establishing or creating a national oral cancer program, and we provide oral cancer hands-on training that could possibly increase the knowledge and skill for dentists or for nurse, for healthcare provider about oral cancer early detection. And it is important to educate people in communities and at school level for oral cancer awareness. So as early as possible, we can educate the communities or the people about the risk of oral cancer. Then hopefully the outcome will be much better to avoid oral cancer. And then this is the last one, to improve national curriculum on oral cancer learning, so then the dentist could have sufficient knowledge and confidence of oral cancer before graduation. Or probably we can put this curriculum for other healthcare providers. Yeah, I think this is the last slide. So we have team here collaborating with La Trobe with Melbourne Dental School. So if you would like to ask for the question, this is my contact. So please don't hesitate to reach out. So I'll be happy to explain if I can. All right, thank you very much. So this is the last slide. I will hand back the time to moderator. Thank you. Are you still with me? Yes, I before. She cannot hear us properly. So just wait. Can you hear me clearly? Yes, now. Dr. Elizabeth, do you hear me? Yes, I can. Unmute, please. All right, seems there's a little bit technical difficulties here. Okay, I'll repeat the question for Dr. Elizabeth. This is the question from Dr. Eti. What is the early symptoms of oral cancer commonly, and how long will it take from the first stage to the malignant stage? And can the patient have self-assessment of oral cancer for
early detection of the oral cancer? Yeah. Thank you. So I can answer now. Yes, of course. Thank you for the question. That's a really good question. So the symptoms of the early oral cancer is that we can see from some of the oral cancer can precede or started with oral pre-malignant disorders. So oral pre-malignant disorders usually come out in the mouth as a red or white patch. Lesi putih merah without any symptoms. So the patient will not feel any pain, but it's the white patch is different with candidiasis or fungal infection. So most of fungal infection can be swept off or can be swept off, but this white patch cannot be swept off because this is the true membrane of our cell. And also red patch, such as in my slide, as you can see, there is white and red patch. So that is oral pre-malignant disorders, and also oral submucous fibrosis associated with better grip chewing. So at that stage, the patient sometimes miss, and dentists sometimes misdiagnose because it is asymptomatic, so no pain at all. So how long it can turn into malignancy or oral cancer? So it depends on the risk behavior that they are taking, such as smoking, alcohol drinking, or better chewing. So that's varied because as we can see that alcohol drinking has the highest risk associated with oral cancer. So then patient with alcohol consumption habits can trigger the lesion of the ambulation turn into oral cancer faster than the people who do not drinking alcohol, for example. And also smoking, tobacco smoking, cigarette smoking. So it depends also with how many cigarettes they take in a day, and then how long the exposure of smoking onto the oral cavity, and then also better grip chewing, how long the exposure. And also it depends on the age. So the age also can contribute to oral cancer transformation. The older age can more have potential to have cancer. It other cancer. So then, because the exposure of this behavior already prolonged, and then suddenly reaching out the peak. So it depends on the frequency, duration, doses of the risk factors affecting the individual. But I would say that usually the patient come to us after there is a symptoms, or there is something uncomfortable. And usually it's already at the late stage because there's already a destruction of the epithelial structure, not only in the superficial layer, but already under connective tissue, or there is carcinoma inside too, and so on. So then usually patients come to us at that stage because there is no symptom. So, doctor, there is no specific answer to your question. So then, depends on those factors. And to summarize that, the best way for us is to do oral cancer
screening early done by dentists and other healthcare providers. Because if we only rely on the patient, they will not come to us when there is no symptoms, there is no pain. And also the other thing is that we really need to educate people in Indonesia about oral cancer risk factors, why it is dangerous. I think there's two ways that we need to do at this stage, and then afterward, hopefully we can change the situation, or at least avoid the increasement of the oral cancer cases in the future. I hope I can answer your question. Okay, how about that, Dr. Eti? Is the question have been answered yet, or do you still have any question regarding this topic? I think that's enough for this question. Thank you very much, Dr. Elizabeth. We still have plenty more time to 9:55, so I'm gonna read some question from our audience today. All right, the question is from Revani from nursing department. The question is the sirih lifts, down sirih, is really good to our dental and oral health. What is the benefit of sirih lift actually to our dental and oral health? That's the question from Ma'am Revani from nursing department. Okay. Yes. All right. Thank you for the question. So down sirih or dental leaf, Yes. according to our study, that there is no constituent that can be clustered the carcinogen or the cause of oral cancer. Even it contains polyphenols and antioxidants. So as we know, antioxidant has the action or protecting action to the cells. It is good for mucosa, oral mucosa, and for as well as long as the use or the way of using dental or downsing not mixed with chemical. I mean, it is purely natural and it is good. The danger part from the theory is the fruit, the stick one, or the fruit, the stem and fluorescence, which contains sulfur. Sulfur is cytotoxic to the cells, and it can initiate oral submucous in people who treated with. But leaf or voluntary, it has a range of benefits for oral health. So that's my answer. Thank you, Dr. Elizabeth, for the answer. How about that to Ma'am Revani? Is that the answer? Clear enough, right? Okay, thank you, Dr. Elizabeth. I would like to sum the question from Ma'am Parwati about the oral cancer. Is there any relationship between sex and age to the oral cancer? Thank you. Yes. So there is association between gender with female or male, but it's not because of the gender
literally not out because of the different gender, but it's because which gender more performing the habits. Example, in India, more in smoking cigarettes rather than people. But probably more female being benefit or immunity rather than male. So it depends on who do the risk factors more. So there is no genetic difference between the two genders, but it depends on who do the risk factors more. And then the age, as I've already mentioned, yes. So the older age can be more prone to colorectal cancer and PMD because in older age, they have been exposed to risk behavior or risk factors more longer compared to the younger people. So the older people can be more prone to colorectal cancer. And the other thing that old people, it's also related to the immune system. Probably there is some of the diseases or degenerative diseases already, they already got the some degenerative diseases, and as you know, that colorectal cancer also occur in people who have lower immune system. Yeah. So then that's right. Age is associated with the occurrence of and OPMD. Oke, thank you very much, Dr. Elizabeth. Jadi older age atau orang yang lebih tua itu akan lebih berisiko terkena oral cancer due to risk factor ya dibanding dengan orang yang berusia lebih muda. Again, thank you for the answer, Dr. Elizabeth. We have one more last question from Mr. Hajimi. Mr. Hajimi. He said that when he was a child, he lived in the village. There were adults people who ate sirih kapur, man. Sirih kapur, pinang, and also gambir. He observed that they had good and strong teeth, people who consume the sirih. What are the factors that cause the teeth still okay? Is it just coincidence or is because of the sirih? Thank you. Yeah. Thank you. That's a really good question. Yeah. Probably I could combine everything with the question from in Zoom because it's similar. As you probably witnessed that in your childhood, you saw that the older people would mandiri, and so on. And then why did it become strong? Is coincidence or not? So, well, this is what we are continuously to look at because that we normally has been passed to the generation. Is there any different changes in the ingredient that we use now compared to 100 years ago, 200 years ago? Because it is strongly part of culture, and even some of the probably benefit of areca is that for lung health and so on. So why it is changed now? So this is also something we discussed with our community because Papua New Guinea has highest rate of colorectal cancer because of very good treatment. So then probably because the current that we're doing package contain a lot of chemicals because it's a mass product.
such as the powder or the powder or the what is like atau putih, kapur putih. So probably in the ancient time, 100 or 200 years ago, it comes from the shell, it comes from the natural, and there is no chemical mixed into the package. So and then why the coming back again to the question, why teeth seems strong? Is it a coincidence or not? So probably the natural component or ingredients we also can affect to the oral health, probably, and probably gum as well. But again, I can't explain on my part because I haven't done research on that. Probably you see that the teeth is really strong, still there. There is no teeth move or being pulled out. But if you see the patient in West Papua, in West Nantucket, actually the oral health is not good, but and even the system or it's like grinding or teeth because of chewing around. So not unhealthy state of oral health, but probably the periodontal state is probably not good, but strong probably. But again, I couldn't explain from my research, but obviously it's against the theory that the current theory, I mean, that the people who choose to have the good oral health, this is not. Yeah. Yes. I can answer like that. Thank you very much, Doctor. So the point is we need to conduct more results to study about this phenomena, right? That's right. Yeah. Oke, jadi untuk terkait fenomena mengunyah atau memakan daun sirih dan gambir akan memperkuat gigi. Nah, di sini kita sebenarnya perlu conduct research. Jadi ini bisa merupakan suatu ide, ya, ide untuk melakukan riset yang lebih lanjut terkait fenomena yang muncul, ya. Jadi untuk fenomena yang muncul ternyata kalau di Papua itu orang yang ternyata juga makan sirih dan gambir, kesehatan gigi dan mulutnya juga ada yang nggak kuat, nggak baik seperti itu. Jadi the point is we need to conduct more research. Bisa jadi ini berasal dari natural phenomenon atau dari natural komponen dari gambir atau sirih itu sendiri. Alright, ladies and gentlemen, due to yes, a little more. Sorry about that. Yes, of forgot course. to mention about tobacco. So when I go to Sumatra, they're not showing better-quid package daun sirih and then pinang and gambir, but also they put tobacco, digosok-gosok around the teeth and then put it in somewhere else in the mouth, and it is really, really dangerous, and it can lead to oral cancer quite fast. So it depends on the ingredients of the better-quids. But from the research that I conducted, that all the better-quids from 4 different regions of Indonesia contain carcinogenic or the cause of oral cancer or oral submucous fibrosis. Yes, thank you very much, ma'am. The point is, Thank you. Are contain carcinogenic agent, right? Thank you very much. Due to the limitation of our time, we have to unfortunately end the discussion session for the first session. Okay, give applause to outstanding performance and presentation from our speaker today. Okay, before we end this session, I would like to give a certificate
to our speaker, our outstanding speaker, Dr. Elizabeth. This is the Thank you certificate. so much. This is a great time for having with you. What such an honor to having you in our institution through this Pontianak International Conference, ma'am. I hope you can share with us again and again and again in the next opportunities. My pleasure, and we'll be waiting for another invitation. Thank you for having me. Okay, I'll see you, ma'am, and take care. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Give applause one more time to our outstanding speaker. Thank you, ma'am. Ladies and gentlemen, this is the end of the first session in PIHC Pontianak International Health Conference, the third Pontianak International Health Conference. All right, the next session will be our guest, our speaker, our outstanding speaker from Philippines, Dr. Talukat. Dr. Talukat, are you with me? Can you hear my voice? Oke, kami informasikan because this is Friday, there will be a Friday prayer. Untuk sholat Jumat kami informasikan untuk bapak-bapak bisa dilakukan di ruang oral presentation. Sekali lagi untuk kegiatan sholat Jumat bisa kita lakukan di ruang oral presentation. That's the information from the committee I get. Good morning, ladies and gentlemen, to this third Pontianak International Health Conference. Back with me, Wiradianto Putro, your lovely moderator. Okay, hello, hello, hello. Okay, good day everyone. I think my internet connection is having problem, but I'm pardoned for that. Okay, so good day everyone. I'm Dr. Crescencio Fidel Sipalukad and I'm from Philippines. So I'm a registered nurse and also a physician. So for today, I'm going to discuss what are the updates when it comes to the maternal and child health. Okay, especially in the individuals that lives in the rural setting. Okay. Okay. Ma'am Ata, can you please share my slide? Thank you. Good morning, Dr. Talukat. Morning. Excuse me, Dr. Talukat, are you with me? Can you hear my voice clearly? Morning, Dr. Talukat. Can you hear my voice? Okay, carry on.
Okay, good day everyone. Again, my discussion for today will be the innovative challenge for better health of mother and child in rural border area. Okay, so for the interruption, because right now my internet is unstable. Okay, thank you. Next slide. Okay, for the health innovation in the Southeast, so one important information to know that Southeast Asia is home to 9% of the world's population, and that is a very big factor when it comes to the worldwide number of individuals. And it's one of the fastest growing and most dynamic economic regions in the world. Okay? And however, some patients in our region need greater healthcare choices, faster access to new treatment, and also more innovation and more efficient and effective health system. Okay, that's why economy sometimes plays a vital role when it comes to the health of the individual. Okay, to realize Southeast Asia full potential, public and private sector must work together to meet this increasing demand. So it's a collaboration of the different sectors for a particular country to have a more competent and good healthcare. Okay, next slide. So just an information, the Philippines, which is my country, provides affordable healthcare to all its residents, but the rapidly growing population is putting pressure on the infrastructure and medical personnel. So increasing the number of public private partnership and attracting new external investment in healthcare and innovation will help the Philippines keep pace with the growing demand of improved healthcare. Because actually all the rapid movement of healthcare in my country, but still which there is a need to further improvement. Okay, next slide. So according to a study, it stated that maternal and child health program focus on health issue concerning women, the children, and families. Okay, it's not only the maternal and the children, but the care should be on the whole family, such as access to recommended prenatal on the mother's side and child care and infant and maternal mortality prevention and maternal and child mental health, newborn screening, child immunization, child nutrition and services for children with special healthcare needed. So these are the different components of the maternal and child health. Okay, as you can see on the slide, there's a lot of things that a mother and children should be or should be given to them. But sometimes due to economic crisis, especially the advent of pandemic, those factors are not being given 100% sometimes on the different population, especially if a particular mother and child or the family is living on the rural health unit. Okay, next slide. So although important progress has been made in the last 2 decades, about 295,000 women died during following pregnancy and childbirth in 2017. This number is unacceptable. This data is from the WHO or the World Health Organization. Although there are some programs that is being given to the mother and children, but sometimes the rate and the mortality and morbidity is unacceptable high. Okay? Because again, one factor of that is those individuals that lives in a far-flung area, especially in the rural individual. So the most common direct cause of maternal injury and death are excessive blood loss. Okay, during delivery, hemorrhage, infection. Okay, sometimes due to unstable environment when delivery of the baby, high blood pressure. Okay, unsafe abortion. Okay, and obstructed labor, as well as indirect causes such as anemia, malaria, and heart diseases. So those are the different health concerns that should be addressed, to prevent the maternal death. And that is according again to the data that was analyzed and was tabulated by the WHO study last 2020. Actually this is the newest data per WHO. And you could notice that there is a very a lot of factors that could lead to maternal death. Okay, next slide. So according to a study, over the past 25 years of the Millennium Development Goal or the MDG, that was in the year 2015,
Okay, the global figure of mortality in children under the age of 5 dropped, okay, from 90% to 43%, okay, or 43 per 1,000 live births. So this is one effective program by the WHO, which is your Millennium Developmental Goal. Okay, it is already done actually last 2015. Right now, there is an undergoing new program to decrease the mortality of maternal and child. So the progress has been slower in terms of improvement in neonatal survival, reduction of stillbirth, and improvement in nutritional status of children. So most of the patients actually right now that I encounter on the clinics and sometimes in telemedicine or online, okay, most of them actually the symptoms are flu, okay, the symptoms are cough, okay, and the main problem sometimes most of them okay have no fund to go directly in the hospital, and sometimes they just go in the hospital once their disease is already severe or sometimes unmanageable. Okay. A wide range of conditions from global politics to immediate care in the household determines child health and survival. So the successful effort in the recent decades to reduce mortality, okay, needs to be reinforced by a stronger emphasis on geographic, social, and gender equity in child health and survival. Okay, so next slide. So right now we have this Sustainable Developmental Goal, your SDG. This is the new program right now, preceded by the MDG. Okay, so in this actually 17, but since my topic is already maternal and child, okay, I'll just focus on the most important aspect. Okay, so the SDG 3, it ensures healthy lives and promote well-being for all at all ages. So the target of this program by the WHO actually is the individual from womb to tomb. Okay? Health is a fundamental human right and is a key indicator of sustainable development. Poor health threatens the right of children to education, and also it will limit the economic opportunities for men and women, and also it would increase the poverty within the community and countries around the world. In additional for this, okay, poverty is one of the most important goals actually. That's why sometimes the healthcare is flawed. Okay, health is impacted by poverty and strongly connected to other aspects of sustainable development, including water and sanitation, gender equality, climate change, and peace stability. Okay, the main problem actually of the individuals that lives on a far-flung area is sometimes their fund or their money, okay, to pay the hospital. Okay, not all of them are very well off. Okay, some would sometimes just go in the healthcare or their primary healthcare physician or other healthcare provider in the later stage. Okay, once their loved one or once the mother and child is already critical. Okay, and most actually on the maternal developmental health area, okay, are having their normal spontaneous delivery on their home without knowing that those surroundings are unsteady, which will be a fertile soil or will be a risk factor for the development of infection in maternal. Okay, next slide. So maternal and child health, okay, is a global priority that has been continually discussed for many decades. Since then, it's already a main problem. Okay, it's one of the essential public health services. According to this study, okay, by the United Nations Interagency Group, 295,000 maternal deaths per year were estimated last 2017, and there were 18 neonatal deaths per 1,000 live births worldwide in 2018. Actually, this figure are real humans. Okay, so it should be actually zero. Okay, because life is actually very important. So in sub-Saharan Africa and Southern Asia, account for about 86% of the reported maternal deaths worldwide. So the maternal death in child problem actually is not only in a particular area, it's a worldwide problem. Not only in Asia, but it's the whole world. Okay? So the Sustainable Developmental Goal or the SDG, okay, provide the target of achieving a global maternal mortality rate of less than 70 per 100,000 live births by the year 2030. But poor maternal and child health remains a significant challenge in many countries. Okay, next slide.
So many challenges contribute to disparity in health outcomes. So according to a study, child and maternal health in rural area lags in the nation, highlighting barriers of access. That was published last 2020. So it will tell what are the different factors that would give or most common reason, why there is maternal poor health in the rural health unit. So another, there is including closure of the maternity units and hospital, and a growing shortage of primary care physicians, actually not only physicians, but other healthcare providers, the nutritionists, the nurses, and the dentals, and especially the most remote places, with these, the individual that lives in a rural area. So, but research also shows that many other factors contribute to health, such as housing and education, transportation, and can play key roles in negative outcomes for women and child, including premature birth, low birth weight, maternal mortality, and severe maternal morbidity, in increased risk for postpartum depression. So those are the different actually problems when it comes to the maternal side. It's based on the study. Next slide. So according to another study, there are strong links between social determinants of health, including structural discrimination, social inequities, and obstetric outcomes. There are also factors that could influence the maternal health issue before and upon their pregnancy. So one factor of those are the racial disparity, the insurance status, which is the most important, educational attainment, and median income level. So most of the patients that we encounter as we have our community change, probably is lack of fund. Lack of fund. That's why some of them do not go to the provide. Rural residents are more likely to be affected by social determinants of health that contribute to late onset prenatal care. So this include lower household income, lower educational attainment, higher rates of uninsurance, and higher rates of public insurance. So before we conclude, or why, for us to know what are the reasons, first, we should actually ask them based on their personal insight. What would be the reason why most of the time they are not going in the hospital. But again, in the study, or it tells or it illustrates what are the different risk factor or reason why. Next slide. So the challenge in accessing the maternal and child health service during the COVID-19. So as you have noticed, until now, actually, there is still a COVID-19, but the number is decreasing. But still, we should be vigilant. So before the advent of pandemic, there is already existing maternal and child problem. And then, the COVID-19 added on that. So the fund and the different healthcare professions are being divided. Since worldwide we are lacking of healthcare providers, actually, especially in the rural areas. The pandemic has disrupted access to healthcare, especially in resource-limited settings, which have been long struggling with the overburdened health system with limited service infrastructure and low clinical patient ratio. Before the pandemic, actually, there is already existing maternal and child problem. And again, pandemic add it, or the pandemic, or the COVID-19 adds on it. That's why there's a more big problem when it comes to that. That's why there's increasing number of deaths during the time. Next slide. So in a study, innovation in maternal and child case studies from Uganda, so nearly 300 children and 20 mothers die from preventable causes daily. So these are the different diseases that could be prevented. But again, due to some disparities and factors in that particular area, those preventable diseases are not addressed early. Communities often identify and introduce pragmatic and lasting solution to such challenging health problem. But again, however, little is known of this solution beyond their immediate surrounding. The main problem sometimes in the different programs that is being conducted
or implemented is the evaluation. If those programs become effective on this number or in this population of individual. If local and pragmatic innovation were scaled up, they could contribute to better health outcomes for larger population. In year 2017, an open call was made for local example of community-based solution that contribute to improving maternal child health in Uganda. So again, as you can notice, it's a worldwide problem. Okay, the maternal and child death, especially in the rural areas. Okay, next slide. Okay, for the key innovative technologies, okay, improvement are possible through continued innovation in prevention and treatment. So new technological advance in maternal and newborn health show great promise. Yet such innovation must also focus on the delivery of life-saving intervention to mother newborns and children in countries where health systems are weak. Nowadays, as you have noticed, although the individual are living in a far-flung area, most of them could have their consultation via online or the telemedicine or the teleconsultation since it was or it become more common during the pandemic. So that is the one factor why some individual in the rural health center could also access or have a checkup on their primary care provider. So example of this or example of those are it would address the pressing problem in maternal and child health include the following. So also technology plays an important role when it comes to the maternal and child health. Okay, and also technologies would fasten the communication when it comes to the hospital and then the patient. Next slide. So these are the most common complications, okay, according to a study that was published 2021. So number one is the postpartum hemorrhage. It's a severe bleeding after delivery. Okay, it's on the maternal part. Okay, commonly in the real setting or the hospital, they are being administered by oxytocin. Another is the infection of the umbilical cord. Okay, commonly it is being it's common in the neonatal individual. Okay, because of the poor sanitation upon delivery. Since most of the individual that's in the rural health unit actually have a poor access on the hospital. Okay, another is the pneumococcal vaccine. Okay, and also prevention of maternal or mother to child transmission of HIV and AIDS. Okay, so next slide. So in a study that was conducted before, named by the study is the National Conference of State Legislature, so rural communities face challenges related to demographic changes, workforce development, capital access, infrastructure, health, land use and environment, and community preservation. Compared to their urban counterparts, rural areas have less internet access, fewer educational institutions, see more hospital closed, and experience less economic growth. Okay, next slide. So those are the different factors regarding that. Okay, so according to a study, okay, the future of maternal and child health was published 2019. So according to this, that the scientific advancement will continue to drive improvement in maternal and child, but to unleash its potential for improving population health future by the maternal and child health, research must become more transdisciplinary, translational, and precise. Okay, and the technological innovation could dramatically transform our work in the maternal child health, while big data could enhance the predictive analytics and precision health. And our challenge will be also assure the equitable access. Okay, so importantly again, to decrease the number of mortality, morbidity of maternal and child, there should be a strong program when it comes to this. Okay, but still the main problem again is the evaluation, because right now the main problem is a program will be made and sometimes there is no evaluation after that. Okay, importantly, all the programs that should be made automatic should have a evaluation to know if it is met or unmet. Okay, and one factor of that or one problem still is the individual that lives in the rural health unit. Okay, sometimes they are being left behind. Okay, next slide. So the greatest gain in the maternal care
and child health will continue to come from improving social condition, which will require advancing in the maternal and child health in all policies. And another, the climate change also affect is one of the risk factor, okay? The infectious outbreak and antimicrobial resistance pose increasing threat to maternal and child health, which can be averted by reducing global warming, implementing global early warning systems, and instituting responsible antimicrobial stewardship or the proper use of antibiotics. Because again, one problem in the rural health units or the rural health setting, okay, most of the individual are using unprescribed medications, and sometimes they build up resistance on that. And at the time that medication again are being given to them, it's already an effect or ineffective because of the build-up of resistance. That's why antimicrobial stewardship is needed, since actually one problem is the use or improper use of antibiotics. So the growing burden of chronic disease in children and adults need to be addressed from an ecological and life force perspective. So that's the importance of that. Next slide. So in the characteristic of innovation in maternal and newborn health based on common theory, okay, the government leadership is key to enhancing maternal and newborn survival. Okay, the government. Okay, in low middle income countries, donor support is extensive in multiple actors, add complexity on this. And for the policymakers, importantly, and other interested in harmonizing diverse maternal and newborn health efforts, a coherent description of a project component and their intended outcomes based on a common theory of a change can be valuable tool. Okay, so before a program should be implemented, first it should be checked, or the policymaker should also have an idea what's the real problem on the local. Okay, next slide. And again, the maternal and child health, okay, before and in the future, the path actually is very not clear, because although there are a lot of program that is being made by the WHO and the different countries also have their own program, still the path is unclear. Okay, because it's still, although they implement those programs, the mortality sometimes, okay, still increasing. Okay, it is often essential to step back before moving forward. Let us actually think what are the different loopholes of the program that we do. Okay, that we do. Okay, then for us to know what are the different lacks or lapses of it. For us, again, to will do a different program, it become more competent. Okay, refocusing an initial definition of success could help the innovators. Another, further adaptation of their ideas of the different environment. Okay, so that is actually the real. Okay, that's the future. Okay, it's still unclear what would be the path when it comes to maternal and child. Okay, because different diseases actually arising. Okay, for example, we're just focusing in COVID-19 right now. Then for the coming years, there's another problem that may arise. Okay, and in fact, or to think that we're not yet done with COVID-19, then another problem will arise. So there is a lot of problem arising, okay, and then not properly addressing the previous diseases. Okay, next slide. Okay, for the conclusion of this, is still the maternal and child health is one of the most neglected, okay, program worldwide, okay, and there's a lot of maternal and child death still occurs among Asia and other countries. Okay, my parting message is still, if you encountered some individual that's suffering from a particular disorder or what, primarily importantly actually is advise them to go to a neither rural health unit, okay, for them to be assessed and give the right medications. Okay, so with that, thank you and stay safe, everyone. Thank you for having me here. Okay, stay safe and God bless. Thank you, Dr. Talukat. Give applause to Dr. Talukat for the outstanding presentation today. Can you hear my voice, Dr. Talukat, clearly? Yes, sir. Thank you. Good morning. Magandang umaga. Good morning, Kamusta kayo? I'm fine. Thank you. That's a very nice Filipino phrase. Yes, I just learned it.
Thank you, sir. Thank you. So the next session will be the question and answer session as well. All right. The first question is we've got from Mrs. Ruri. Yeah, Mrs. Ruri from nursing department. Let me read the question. One of issues in Indonesia is the stunting. Even though nutrition program is one of essential program in Ministry of Health and also in our region in West Kalimantan. So it became one of the indicators in Kalimantan of the strategic plan in 2020-30. The question is, do you have effective tips, especially in family care nursing, to improve immunization and child health, include developing health habitual, especially in border area? As you know that we have our neighbor Malaysia. So what's the tips from you, the effective way to improve immunization and child and mother health, that we know that in border area there is lack of facilities, especially in our area? Thank you very much. Thank you for that question. That's very interesting, actually. First, the question is about nutrition. First, let's assess what are the different available foods on that particular area. For example, on the West Kalimantan or in the Kalimantan area, the more available food or the more available vegetable, for example, is like broccoli. Then the good thing about that is we should do a program in which or what are the foods, okay, that is available on that area, and then they make a program regarding that. Okay, first before doing that, we should know first the background of the area. Okay, we should know how to use the different resources that is present on that area. Okay, for example, on the stunting already told. Okay, so West Kalimantan sometimes is if it is near on the river or what, okay, we could check what are the available food that could be given to them. Okay, because again, one of the most important, okay, is for us to know the local first. Okay, what are the sources of food that could be given to the different patient. Okay, when it comes to the maternal or the death or for the nutrition, automatically, okay, since the most important is the first trimester again, since if that particular place is rich in vegetable, okay, we could use a program when it comes to the implementation of vegetable during the first trimester of pregnancy. Okay, but importantly, first, since we're dealing actually with the fund, okay, on the rural health unit, first let us check what are the different resources that is present on that. Then after that, a program may be made. Okay, so that's it. Hello, doctor. Are you still with me? Yes, sir. Okay, carry on. We can hear your voice. Okay. So importantly, in assessing again the nutrition of the individual that on a far-flung area, importantly, we should know what first the food that is present on that area before we move. We will do some of them. Since actually stunting is very common on the other countries, especially the rural health unit. Okay, so the more tips that I could give first, let us know what are the different foods that could find on that area. And by that, we could program for implementation okay, of the nutrition. Okay, for example, in rural area, okay, most of the food are carrots, for example. We could, from that, we could derive a program when it comes to the nutrition and to address the stunting. Importantly, we should use our natural sources that is available on that particular area for cost effective. Thank you. Yes.
Thank you, Dr. Talukat, for the answer. Let me translate it to bahasa. Jadi pada intinya untuk menghadapi permasalahan khususnya spesifik pada anak, ibu dan anak di kesehatan ibu dan anak di rural area, di daerah border atau perbatasan, pertama-tama kita harus mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang bisa menjadi source ya, atau yang tersedia di daerah tersebut, ya, di mana kita diarahkan untuk mengoptimalisasi sarana dan prasarana yang ada, terlebih dengan mengidentifikasi faktor-faktor apa saja seperti makanan, bagaimana mereka mendapatkan makanan, sumbernya dari mana, ya. Jika ada yang supply makanan yang tidak terlalu lancar, di mana supply-nya, kita harus identifikasi terlebih dahulu, ya, identifikasi masalah. Thank you, Dr. Talukat. We have several questions from the audience. I'm going to read this for you. Can you explain more about structural discrimination and social inequities and objective outcomes based on your presentation, sir? Okay. Sometimes the main problem, yes, sometimes the main problem is the inequality. Okay, because discrimination sometimes on a level is very common, especially when it comes to the politics. Okay, if for example an individual does not support, okay, the other party, and then once the party won, the supporters of that party primarily are the response or the more target when it comes to their projects. Okay, so that is one of the discrimination, and another that is in the community sometimes the relative of the different workers are being the recipient when it comes to the different vitamins that should be given or that should be given on the different low individual that lives or individual that lives or belongs in the lower strata. That's the discrimination. And another that is in term is, for example, if you meet a two patient on the health center sometimes, and then you know the other patient, okay, the discrimination sometimes occur on that. Okay, you're going sometimes to prioritize the patient you know instead of the other one that you don't know. That is one of the discrimination that actually happening. Okay, when it comes to the structural sometimes, okay, the different structural unit on the community, sometimes lack of the hospital, okay, lack of the rural health unit, okay, lack of the equipment, okay, and then another is lack of the different diagnostic facilities. So those are the different actually that could further lead to a poor healthcare system. Okay, thank you. Okay, thank you very much. I'll try to translate it to bahasa. Jadi social inequities ini lebih kepada salah satu contohnya adalah sarana dan prasarana, ya, kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung di beberapa tempat pelayanan kesehatan, khususnya kembali lagi di tempat-tempat pelayanan kesehatan yang ada di rural area, sehingga pelayanan kesehatan yang ada di rural area menjadi kurang optimal. Kira-kira poinnya seperti itu. Okay, thank you, Doctor. We have several more questions about the postpartum hemorrhage. Yeah, as we know that postpartum hemorrhage is the main cause of maternal mortality. So based on your experience, how to deal with the postpartum hemorrhage? I mean, how to effectively treat the postpartum hemorrhage and how to, prevent it. Thank you. Okay. So first, if the mother is delivering at home and then the mother is having hemorrhage, it should be brought in the hospital because it could not be addressed or it could not be managed on the house because most of the individuals or some of the individuals in the rural health unit are having their childbirth at home, which is actually not ideal. So number one, if the mother is having postpartum hemorrhage at home, automatically it should be brought in the hospital because that's the proper place where postpartum hemorrhage should be addressed. Okay, so another,
there are different medications that is being given if the mother is having postpartum hemorrhages. In the hospital, we're giving the oxytocin. Sometimes we're putting ice pack on the abdomen, and different medications is being given to the patient. But importantly, okay, if the mother again is delivering on their home, it should be brought in the hospital because that is the right place where the mother should be treated and not at home. Okay, thank you. Okay, is there any early warning symptoms that we need to point to the postpartum hemorrhage so the mother or the people at home can prevent it earlier? Okay. Actually, one complication of sometimes of the normal spontaneous delivery is the term atony. Atony actually is the relaxation of the uterus, and because of that relaxation, the blood, okay, would just came out on the vaginal canal. Okay. So number one says if there's an abnormal vaginal bleeding. For example, it should be checked most of the time the amount of bleeding that is being or that is the amount of bleeding of the mother. Okay, it should be monitored, especially it is postpartum. Okay, so the regular checking of the vaginal canal and the amount of blood that is being expelled on the pad should be assessed. If it is being larger from the succeeding minutes and time, okay, maybe a management now could be initiate on that. But importantly, the vaginal discharge and the bleeding on the pads or sometimes in the diaper of the mother should be assessed. Okay, again, if it is being enlarging or the amount of blood is being noted on the pads from the succeeding hour again, maybe the mother now is having postpartum hemorrhage. Oke, thank you dokter. Jadi pada intinya untuk terkait dengan postpartum hemorrhage ini untuk deteksi awalnya menurut yang disampaikan narasumber kita itu adanya perdarahan. Itu harus diedukasi selain kepada petugas kesehatan juga kepada orang yang tinggal serumah, baik itu suami, ibu, atau orang yang ada di rumah tersebut tentang tanda dan gejala postpartum hemorrhage, sehingga diharapkan tidak ada keterlambatan penanganan untuk dapat dibawa ke tempat pelayanan kesehatan atau rumah sakit seperti itu. Alright, we still have question, doctor, from our audience. How is the condition about mother and child care in Filipina, especially after pandemic? What should we can concern about the mother and child care after the pandemic? Okay. Thank you for the question. So actually here right now in the Philippines, the COVID-19 cases is still high. Okay, still high, although it's a bit lower comparing with the previous year, but still high. Okay, right now actually the different hospital here in the Philippines are divided into COVID-19 ward and non-COVID-19 ward. Okay, still before the pandemic, actually the maternal and child care here in my country is poor. And after the pandemic until now, it become much poorer. Okay, so but although the pandemic affects the maternal and child health here, okay, the government actually is doing their best to address the different maternal child health problems. But in conclusion, the maternal and child health care in the Philippines is not that good. But again, the government is still doing their best to address the different problems. Postpartum hemorrhage is common here, the infection, okay, and sometimes the abortion. Okay? Those are the different common maternal problems here in the Philippines. Thank you. Okay, thank you. Jadi untuk allow me to translate it to bahasa to the audience. Jadi untuk penanganan pasca pandemik untuk kesehatan ibu dan anak di sini, tentunya pemerintah Filipina sebagaimana juga telah dilakukan di Indonesia telah bekerja sama dengan stakeholder ya, lintas sektor untuk penanganan kasus-kasus pada kesehatan ibu dan anak khususnya setelah masa pandemik. Jadi mostly it's hal yang sama yang sudah dilakukan oleh pemerintah
Indonesia. This is the last question to Dr. Talukat. Your tips how to conduct a better relationship between the stakeholder and the healthcare providers and also health professional, how to conduct better relationship, better emotional bonding to face the health problems, especially in child and mother health. Okay, thank you for that question. First, in treating maternal and child care, actually, it's a multidisciplinary. It's composed of the physician, the nurse, and other healthcare providers. Yes. For them to meet or for them to have a strong rapport, first, they should decide on one objective. Because they could not manage a patient if their objective or vision and mission is not the same. First, they should have one objective. Okay. After that, once they have their one objective, the other factors should follow. Importantly, okay, there should be had one objective, not other objectives. Okay. So another for to build a rapport actually on your other collaborative when it comes to the management of patient. Number one, I should know okay what are the different things the team should be do. Okay. So another of that is the end of this is actually would be the patient. Okay, if the different members of the team would not come up to one objective, or it means they have their own goals. Okay, automatically it could affect the prognosis of the children or the mother. Okay, that's why collaboration, understanding, and interpersonal relationship is very important on the other healthcare sector. Thank you, sir. Okay, thank you, Dr. Talukat. Let me translate it to Indonesia. Jadi, bagaimana meningkatkan kerjasama antar stakeholder dalam upaya menangani masalah kesehatan ibu dan anak. Jadi, Dr. Talukat mengatakan bahwa di situ harus ada satu objektif atau tujuan yang disepakati. Tujuan yang disepakati, walaupun visi misi antar stakeholder berbeda-beda, tapi melalui forum komunikasi, melalui pertemuan yang harus sering digalakan. Nah, ini akan menjawab one objective atau satu tujuan yang harapannya dapat meningkatkan secara umum kesehatan ibu dan anak. Alright, thank you for having with us for the all answer and outstanding presentation to Dr. Talukat. Give applause to our speaker, Dr. Talukat. Thank you very much. Yes, it's such an honor to having with us. So we will give you certificate of the speaker and the third Pontianak International Health Conference. Give applause one more time to the Dr. Talukat. Thank you for having with us. It's good for you, for me to having with you today. Thank you. I'll see you. Thank you, sir. Thank you. Yes. Thank you. Yeah, take care, Dr. Talukat. Thank you. Thank you very much. Hope we can see you again next time. All right, ladies and gentlemen, that is the end of the second session of Third Pontianak International Health Conference. Our final session in this morning will be our third speaker of this morning session, Dr. Hajah Ade Jubaidah, SSIT, MM, MKM. Terima kasih Ibu Ade telah hadir di sini memenuhi undangan kami untuk dapat tampil sebagai narasumber di momen yang sangat spesial dan berbahagia ini. Bersama dari ini kami mengundang Ibu Dr. Hajah Ade Jubaidah, SSIT, MMMKM untuk dapat tampil di atas panggung PIHC pada siang hari ini. Mangga Bu. Kita beri aplaus untuk
Ibu Dr. Hajah Ade Jubaidah SSIT MMMKM. Pertama-tama mohon izin kepada Ibu Dr. Ade, saya akan membacakan CV atau profil secara singkat dari Ibu Ade. Jadi Ibu Dr. Ade Jubaidah merupakan Secretary General dari Ikatan Bidan Indonesia. Dan alhamdulillah pada dapat hadir di kesempatan yang berbahagia ini. Jadi Ibu Dr. Hajah Ade Jubaidah pernah bekerja di rumah sakit, kemudian di dinas kesehatan, menjadi praktisi, dan juga menjadi dosen, kemudian menjadi Direktur Prodi D3 Kebidanan, dan menjadi Ketua Stikes Pelita Ilmu. Selain itu, beliau juga berperan sebagai asesor LAM PTKes dan tim verifikator jabatan fungsional bidan. Beliau pernah mendapatkan banyak sekali award, salah satunya Indonesian Educator Award. Ladies and gentlemen, give applause to Dr. Hajah Ade Jubaidah, SSIT MMMKM. Kami persilahkan. Baik, okay. Yeah. Thank you for moderator inviting for me. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. The Honorable Ibu Dr. Gigi Hajah Arianti Anaya, MKM, as Generally Director of the Health Personnel, Ministry of Health of Republik Indonesia, and then the Honorable Director of Pontianak Health Polytechnic, the Ministry of Health, and the Honorable of the Department Program and Head of the Study Program, and the Honorable of Chairman of the Professional, PPNI, Hakli, Patelki, Persagi, dan PTGMI, and special the Chairman of the Regional Indonesian Midwifery Association and District City Pontianak, Ibu Urai, yang dalam hal ini diwakili oleh Ibu Susi. Ladies and gentlemen, partisipan Pontianak International Health Conference, lecture and student, praise and gratitude we say to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala for this blessing and grace. Alhamdulillah, we are always so that we can attend Pontianak International Health Conference activity on behalf Indonesian Midwife Association Central Management. We thank you for being invited and to attend this event. Okay, ladies and gentlemen, I am give a presentation, maybe an presentasi. Saya mungkin menyampaikan presentasi saya dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesia. Ya, ya baik. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sesuai dengan materi yang diminta kepada kami, yaitu bagaimana the role of midwife in supporting transformation in primary health service for mother and children.
Seperti tadi disampaikan bahwa bagaimana upaya penyelamatan ibu, khususnya dalam bagaimana penguatan layanan primer, yang dimana salah satu garda terdepan, tenaga kesehatan garda terdepan adalah bidan. Nah, bagaimana peran bidan di dalam transformasi, khususnya dalam peningkatan layanan primer untuk peningkatan penyelamatan baik itu peningkatan kesehatan ibu dan bayi dalam rangka untuk penurunan AKI dan AKB di Indonesia. Ya, next slide. Sesuai dengan pidato Bapak Presiden Republik Indonesia, di mana titik tolak dari dimulainya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas, tentu bagaimana kita menjamin kesehatan, baik kesehatan ibu, kesehatan bayi, balita, dan tentunya anak sampai anak prasekolah. Dan tentunya masa-masa ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia unggul sehingga yang kita harapkan Indonesia maju. Dan jangan lupa bahwa bagaimana upaya agar jangan sampai ada stunting dan juga upaya penurunan angka kematian ibu dan juga angka kematian bayi sehingga angka tersebut tidak meningkat. Nah, apa upaya-upaya kita dalam rangka untuk mewujudkan yang dipesankan di dalam pidato Bapak Presiden, tentunya untuk Indonesia, untuk di dalam visi Indonesia. Ya, next slide. Oke, kita lihat sekarang bagaimana Indonesia saat ini masih memiliki masalah-masalah kesehatan, problem-problem dalam masalah kesehatan. Yang kita lihat di sini khususnya angka kematian bayi. Kita lihat di sini mulai dari angka harapan hidup. Angka harapan hidup Indonesia di sini hanya berbeda sedikit dengan India ya. India 69 tahun, sementara Indonesia 71 tahun, dan negara-negara yang lainnya adalah bahkan di sini kita lihat di Australia itu 83 usianya. Nah, bagaimana kita mengejar itu ya? Jadi berbagai macam upaya penguatan layanan primer ini juga dalam rangka untuk meningkatkan umur harapan hidup, dan yang tak kalah pentingnya adalah bagaimana maternal mortality rate. Bagaimana kita juga menurunkan angka kematian ibu dan infant mortality rate, angka kematian bayi. Nah, kita lihat di sini di tahun 2015 angka kematian ibu di Indonesia masih kurang lebih sekitar 305 ya per 100.000 kelahiran hidup. Kemudian juga kita lihat di sini Indonesia menduduki angka yang kedua, dan begitu juga dengan angka kematian bayi. Angka kematian bayi ini juga sama ya, Indonesia di sini menduduki angka urutan kelima dari negara-negara lain, tentunya masih di angka kurang lebih sekitar 22 per 1.000 kelahiran hidup. Nah, dan yang tak kalah pentingnya adalah angka stunting. Makanya tadi di pesan kunci Bapak Presiden mengamanahkan bahwa berupaya jangan ada stunting, angka kematian ibu turun, angka kematian bayi juga turun. Nah, angka stunting juga demikian, Indonesia pada tahun 2019 yaitu 28 angkanya. Nah, sekarang kita lihat lagi masalah lain. Next slide. Selain tadi juga masalah penyakit tidak menular. Ini dari tahun 1990 sampai tahun 2019 berarti sudah hampir lumayan ya, cukup lumayan juga, bahwa ternyata angka penyakit jantung dan juga angka penyakit jantung dan stroke ini masih tetap menduduki angka yang tertinggi dari tahun 1990 sampai tahun 2019. Kemudian juga begitu juga cancer menduduki angka yang kedua, dan juga di sini penyakit paru non infeksi angka ketiga. Dan jangan lupa ternyata penyebab kematian itu salah satunya dari persalinan. Nah, itu menduduki juga penyebab di nomor keempat. Dan di samping itu juga gagal ginjal atau diabetes. Ternyata semakin mendominasinya penyakit tidak menular ini, bagaimana upaya-upaya kita terutama khususnya dalam rangka untuk penguatan di layanan primer, terutama tadi data ini menyatakan bahwa penyakit tidak menular ini 5 angka tertingginya demikian ya ada di Indonesia gitu ya. Jadi mulai dari tahun 1990 hingga 2019 ini nggak bergeser. Nah, bagaimana upaya kita? Salah satunya adalah di sini peran bidan.
dalam upaya untuk menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kita tahu di sini ternyata masih menjadi permasalahan Indonesia. Oke, kemudian kita lihat lagi. Ya, next slide. Nah, bagaimana transformasi layanan kesehatan khususnya di layanan primer, terutama bagaimana kematian ibu ini dapat kita cegah. Yang kita lihat bahwa ternyata kematian ini mendominasi setiap siklus kehidupan. Bagaimana kita lihat di sini? Terutama khususnya masalah-masalah pada neonatal, masalah juga pada childhoodnya, dan juga masalah pada early adulthoodnya dan juga middle. Dan yang tak kalah pentingnya juga di masa lansianya. Apa saja yang kita lihat? Terutama untuk di masalah bayi, yang kita tahu adalah di mana kalau kita lihat kelainan kongenital, adanya penyakit HIV yang mungkin diturunkan dari ibu, kemudian juga penyakit-penyakit respirasi, dan juga yang tak kalah pentingnya adalah masalah diare dan tetanus. Ini masih menduduki penyebab-penyebab untuk kematian pada bayi. Begitu juga pada masa anak. Kita lihat pada masa anak, selain tadi adanya kelainan kongenital, diare, penyakit infeksi, dan juga adanya penyakit dengue, dan yang tak kalah pentingnya adalah HIV. Yang ini sebetulnya bisa diminimalisir. Bagaimana upaya penurunan angka kematian bayi karena adanya transmisi penyakit HIV dari ibu ke bayi. Nah, itu dengan program PPIA pada ibu hamil, ini adalah upaya bagaimana menurunkan kejadian-kejadian penyakit HIV pada anak. Dan kemudian kita lihat lagi masalah-masalah lain, terutama pada saat masa anaknya. Yang kita lihat di sini adalah yang tak kalah pentingnya, selain tadi masalah kanker, tuberkulosis, tifoid, juga masalah adanya serosis, dan masalah pada remaja dan juga dewasa. Selain kanker, juga penyakit jantung, stroke, ini juga menduduki angka tertinggi, dan juga serosis. Dan yang tak kalah pentingnya adalah pada masa lansia, ini ternyata penyakit-penyakit tidak menular ini menduduki angka yang juga lumayan cukup tinggi. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita lihat bahwa ternyata angka penyakit tidak menular ini di dalam pembiayaannya untuk pembiayaan kuratifnya cukup tinggi, kurang lebih sekitar 67%. Sementara untuk preventifnya ini hanya kecil sekali, 17%. Nah, bagaimana sekarang ketika kita berupaya untuk meningkatkan layanan primer dengan upaya promotif, dan ini juga hubungannya nanti dengan pembiayaan. Sementara sekarang pembiayaan lebih didominasi untuk masalah kuratifnya, ini 68%. Sementara untuk preventif hanya 17%. Nah, kemudian kita lihat lagi, next slide. Sekarang bagaimana masalah kesehatan ibu di Indonesia? Ya, nah ini sangat erat kaitannya dari bagaimana peran fungsi bidan. Karena sesuai dengan definisi bidan, bahwa bidan adalah seorang perempuan yang dimana di dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada ibu, mulai dari masa prakonsepsi, masa prahamil, hamil, bersalin, nipas, bayi baru lahir, bahkan sampai kesehatan reproduksi dan masa antara pada masa keluarga berencana. Nah, bagaimana peran bidan ketika mengawal mulai dari masa sebelum hamil? Kita lihat dari hulu ke hilirnya. Model hilirisasi mulai dari hulu ke hilirnya kita mengawal mulai dari masa remaja. Karena kita lihat di sini sebelum hamil ternyata masalah-masalah ini sudah terjadi pada remaja. Kita lihat masalah anemia. Masalah anemia pada remaja, data mengatakan bahwa 32% remaja anemia. Kemudian juga pasangan usia subur, di sini wanita usia subur 24% ini juga mengalami anemia. Dan begitu juga penyakit hipertensi pada wanita usia subur ini 21%. Jadi artinya masalah ini bukan terjadi pada saat dia hamil. Jadi pada saat sebelum hamil pun ternyata masalah ini sudah ada. Jadi makanya ketika kita mau melakukan penguatan di layanan primer, kita melihat dulu dari hulu ke hilirnya, terutama untuk perempuan. Perempuan ini adalah calon ibu yang nantinya akan hamil, bagaimana persiapannya
yang menjadi seorang calon ibu yang sehat, bagaimana kita melihat masalahnya dulu. Masalah ternyata pada masa remaja adanya anemia, wanita subur juga mengalami penyakit hipertensi atau yang tersebut dengan hipertensi esensial. Kemudian kita lihat lagi pada masa pada ibu hamil dan bersalinnya. Masalah apa yang terjadi? Sama, ternyata 49% ibu hamil anemia. Karena dari masa remajanya saja sudah hamil, ketika tidak diintervensi, tidak diantisipasi, terbawalah pada saat dia hamil. Sehingga menjadi hamil anemia ini 49%. Begitu juga angka hipertensi, 24%. Diperberat lagi dengan adanya kehamilan, adanya hipertensi esensial, sehingga menjadi memperberat menjadi toksemia gravidarum dan lain sebagainya. Begitu juga masalah-masalah ibu dengan penyakit infeksi, dan ibu dengan KEK, dan juga yang tak kalah pentingnya beresiko. 28% ibu hamil mengalami resiko komplikasi. Apa dampaknya? Ketika tadi masalah ini sudah terjadi pada remaja, wanita usia subur, bahkan pada kehamilannya sudah ada masalah, tentunya ini sangat berpengaruh kepada hasil konsepsinya. Di mana banyak bayi yang lahir prematur, kemudian juga bayi yang stunting. Di sini angka menunjukkan bahwa 29% bayi lahir dengan prematur dan juga 27,7% bayi lahir dengan stunting. Dan kita tahu juga sebab kematian neonatal di sini 28,3% bayi dengan komplikasi dan juga 21,3% adanya aspeksia dan juga kardiovaskuler. Dan sebab lain dari kematian bayi di samping pneumonia dan juga diare. Tapi yang ternyata menduduki angka tertinggi adalah prematuritas. Yang kita tahu prematur itu disebabkan karena kondisi ibu pada saat hamil, apakah tadi ibu dengan penyakit infeksi, ibu dengan anemia, dan mungkin ibu juga dengan adanya kekurangan gizi kronis. Nah, masalah-masalah ini tentu kita perlu tuntaskan di hulunya, sehingga pada saat ibu hamil, ibu ini sudah siap untuk untuk hamil dengan kondisi yang sehat. Apa program yang digulirkan? Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, di mana ada percepatan penurunan stunting, salah satunya BKKBN menggulirkan program TPK, tim pendamping keluarga. Tim pendamping keluarga. Di sini ada satunya bidan, sebagai ada kader PKK, ada kader KB. Tugas pokok fungsi dari tim pendamping keluarga adalah mengawal keluarga mulai dari mohon maaf. Terima kasih. Tes. Bang, bentar, Bang. Tes. Ini aja. Tes. Tes. Kurang juga ya. Oke, baik. Terima kasih. Ya, baik, kita lanjut. Jadi artinya program dari tim pendamping keluarga salah satunya adalah untuk mengawal calon ibu hamil mulai dari calon pengantin. Jadi di dalam program tim pendamping keluarga ini, di mana BKKBN bekerja sama dengan pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia membentuk 200.000 tim pendamping keluarga yang tersebar di seluruh Indonesia. Tadi saya sudah katakan siapa saja tim pendamping keluarga itu. Di situ ada bidan sebagai koordinator, ada kader kesehatan dan kader tim penggerak PKK. Tugasnya adalah mengawal calon pengantin. Jadi kalau calon pengantin itu selama 3 bulan dikawal untuk dilakukan screening. Screening mulai dari penyakit infeksi, kemudian adakah anemia atau kondisi-kondisi yang berhubungan dengan kelainan obstetrinya. Sehingga pada saat dia menikah itu sudah siap untuk apakah dia hamil. Ada program di sini, program jaring dan saring atau yang kita kenal dengan screening layak hamil. Jadi pada saat nanti dia menikah, dia hamil, dia sudah dilakukan screening layak hamil tadi melalui tim pendamping keluarga. Jadi bagaimana upaya pemerintah baik itu melalui Kementerian Kesehatan, BKKBN dalam upaya untuk mempersiapkan calon ibu melalui tim pendamping keluarga ini adalah dalam rangka untuk melakukan screening apakah layak hamil atau tidak. Oke, next slide. Nah, kita lihat lagi bagaimana framework dari percepatan penurunan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kita lihat di sini upaya baik preventifnya, kemudian juga kuratif dan juga bagaimana foundational enabler-nya. Yang pertama untuk layanan di promotifnya, terutama kita lihat di preventif, yaitu bagaimana kita juga melakukan memberdayakan masyarakat.
Nah, mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa salah satu di dalam undang-undang kebidanan, peran fungsi bidan adalah sebagai community leader, sebagai penggerak peran serta masyarakat khususnya dalam pemberdayaan keluarga. Nah, di sini kita juga bersama masyarakat melakukan edukasi kepada masyarakat dengan melakukan penguatan terhadap upaya kesehatan berbasis masyarakat. Apa saja di sini? Penguatan desa siaga, kelas ibu dan posyandu. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Dirjen bahwa saat ini program pemerintah melalui Kementerian Kesehatan akan ada posyandu primer, di mana posyandu primer ini salah satunya nanti akan ada tenaga kesehatan, bukan hanya bidan di desa, tapi akan ada perawat di desa. Ini sudah dibuat programnya, jadi nanti di desa itu, di dalam posyandu primer itu akan ada perawat di desa, bidan di desa, dan juga tenaga kesehatan lain. Ini dalam rangka untuk penguatan UKBM, terutama khususnya untuk desa siaga dan juga untuk kelas ibu maupun juga posyandu. Dan bagaimana juga pemanfaatan media sosial. Nah, dan juga media cetak. Seperti kita ketahui bagaimana dalam salah satu transformasi kesehatan ini adalah bagaimana melakukan transformasi di bidang media sosial atau digital. Digitalisasi kita jadikan solusi untuk mendekatkan akses, bagaimana komunikasi, edukasi, dan juga memberikan informasi dari tenaga kesehatan melalui media sosial. Ini dikembangkan dari berbagai profesi dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat yang kita tahu di masa pandemi itu kemarin kita semuanya dibatasi jarak, waktu, tempat, hanya menggunakan media sosial lah kita bisa dekat akses kepada masyarakat, agar masyarakat tetap diberikan pelayanan dan tenaga kesehatan terlindungi. Karena kita tahu ya, sejak tahun 2020 pandemik ini melanda Indonesia, di mana banyak tenaga kesehatan yang gugur. Bidan, perawat, dokter, ini banyak yang gugur karena COVID. Jadi bagaimana upaya transformasi layanan berbasis digital ini dilakukan dalam rangka untuk mendekatkan akses kepada masyarakat. Nah, kami juga dari PPIB mengembangkan berbagai transformasi dengan aplikasi dan juga digitalisasi melalui telebidan, halobid, dan juga dengan menggunakan video-video yang berbasis edukasi kepada masyarakat. Ini semua dalam rangka untuk memberikan mendekatkan akses kepada masyarakat. Oke, lanjut. Sorry. Kemudian bagaimana kita juga meningkatkan kapasitas dan kemampuan pelayanan di tingkat primer. Yang paling utama adalah melakukan deteksi untuk penyulit pada kehamilan dan persalinan. Mungkin saya juga perlu menyampaikan bahwa saat ini mekanisme untuk alur dalam antenatal care dengan mekanisme 6 kali melakukan pemeriksaan kehamilan, di mana dengan skema 2 kali di trimester 1, 1 kali di trimester 2, dan 3 kali di trimester 3, di mana kita pada saat di trimester 1 2 kali, 1 kali kita melakukan bidan melakukan kolaborasi dengan dokter. Jadi di trimester 1 itu dengan skema 2 kali di trimester 1 melakukan ANC, 1 kalinya bidan wajib melakukan kolaborasi dengan dokter, dengan tujuan untuk screening atau deteksi terhadap komplikasi-komplikasi baik obstetri maupun juga kondisi-kondisi penyakit baik infeksi, sistemik, dan lain sebagainya. Kemudian di trimester 2 kita juga melakukan kunjungan, dan di trimester 3 kita juga wajib melakukan kolaborasi lagi 1 kali dengan dokter. Artinya skema ANC 6 kali dilakukan oleh ibu hamil, di mana bidan harus melakukan kolaborasi di trimester 1 1 kali ke dokter, begitu juga di trimester 3 1 kali ke dokter. Tujuan utamanya adalah untuk dapat melakukan screening di akhir di trimester 3 untuk menentukan apakah ibu yang akan melahirkan ini layak hamil di tatanan primer, atau mungkin kita juga melakukan rujukan terencana untuk persalinan di fasilitas rujukan. Demikian untuk bagaimana kita mempersiapkan mulai dari skema ANC saja kita sudah screening secara ketat, bidan melakukan kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lain. Karena di ANC terintegrasi, ANC terpadu, bagaimana kita melibatkan atau interprofesional kolaborasi kita melakukan kolaborasi dengan berbagai tenaga kesehatan lain. Jika ada masalah-masalah dengan gizi, bagaimana kita konsultasikan ke ahli gizinya. Jika masalah dengan penyakit obstetri, dengan SPOG, masalah kejiwaan, kita juga dengan psikolog dan juga dengan psikiater, atau juga masalah-masalah sanitasi dan lain sebagainya. Di sini kita perlu menyampaikan bahwa kita tidak lagi bekerja masing-masing dalam upaya penguatan peningkatan kesehatan ibu,
menurunkan AKI dan AKB bukan salah satu tugas tenaga kesehatan, bukan satu-satunya tenaga kesehatan. Artinya dalam hal ini bidan hanya sebagai salah satu tenaga kesehatan di mana bidan wajib hukumnya melakukan kolaborasi. Interprofessional collaboration yang dilakukan ya, dalam rangka untuk dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan. Ya, next slide. Mungkin next slide. Nah, kita lihat di sini bagaimana transformasi sistem kesehatan. Di sini ada 6 pilar, ya. 6 pilar, saya agak sedikit percepat saja. 6 pilar yang pertama adalah meningkatkan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi. Kemudian yang kedua, mempercepat perbaikan gizi masyarakat, memperbaiki pengendalian penyakit, kemudian juga gerakan masyarakat hidup sehat atau yang kita kenal dengan germas, memperkuat sistem kesehatan pengendalian obat dan makanan. Nah, ini bagaimana 6 pilar dalam transformasi sistem kesehatan. Ya, kemudian bagaimana upaya transformasi layanan primer. Bagaimana kita melakukan edukasi pada penduduk, kemudian juga pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan juga bagaimana meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari layanan primer, dan yang tak kalah pentingnya adalah meningkatkan akses dan mutu dari layanan baik sekunder maupun primer. Lanjut saja atau next slide. Ya, nah sekarang bagaimana pencegahan dan pengendalian penyakit? Yang kita lihat di sini yang paling utama adalah ketika dalam pengendalian penyakit, mulai dari health promotionnya, primary prevention, dan juga bagaimana secondary prevention, dan juga rehabilitation. Ini semua kita lakukan dalam upaya untuk pencegahan dan pengendalian penyakit. Kita lihat lagi, lanjut, next slide. Bagaimana ruang lingkup di dalam kegiatan prioritas, terutama khususnya di dalam mengacu kepada pilar transformasi layanan primer. Kita lihat di sini bagaimana kita juga proyek prioritasnya adalah edukasi dan pemberdayaan masyarakat. Lagi-lagi bagaimana penguatan kampanye perubahan perilaku, ya, kemudian juga surveillance perilaku, kemudian yang tak kalah pentingnya adalah intervensi kesehatan keluarga melalui konseling keluarga terfokus, kemudian yang juga penemuan kasus baru penyakit menular, deteksi penyakit berdasarkan faktor resiko. Ini juga merupakan pilar dalam transformasi layanan primer, dan pengendalian penyakit berbasis masyarakat. Next slide. Ya, yang paling utama adalah di dalam prevention, dalam pencegahan, bagaimana penyuluhan berimunisasi, kemudian penyuluhan gizi seimbangnya, bagaimana juga penyuluhan terhadap olahraga, ya, anti rokok, dan juga penyuluhan terhadap sanitasi dan kebersihan lingkungan, dan yang tak kalah pentingnya adalah penyuluhan screening penyakit, penyuluhan juga kepatuhan di dalam pengobatan. Ya, lanjut, next slide. Nah sekarang kita lihat bagaimana program intervensi dari deteksi untuk isu dari prioritas kesehatan RPJMN. Kita tahu bahwa stunting, kematian ibu ini dan juga kematian bayi ini masalah yang utama, terutama khususnya untuk stunting. Apa saja? Yang paling utama adalah bagaimana kita terus melakukan cek terhadap pertumbuhan dan perkembangannya, dan juga bagaimana kita melakukan pemantauan terhadap pertumbuhan dan perkembangan bayi balita, kemudian kita menimbang setiap bulan, kemudian pemantauan tumbuh kembangnya melalui stimulasi dini intervensi tumbuh kembang atau yang kita kenal dengan SDI-DTK, kemudian kita juga melakukan tes wicara dan lain sebagainya. Melakukan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan ini dilakukan di setiap periode pertumbuhan dan perkembangannya. Begitu juga untuk kematian ibu. Bagaimana upayanya? Melalui pendekatan antenatal terpadu, terfokus, dan terintegrasi. Hubungannya dengan bagaimana tadi yang tadinya ANC menurut WHO 4 kali, sekarang skemanya dirubah menjadi 6 kali, yang dimana 2 kalinya kita harus melakukan kolaborasi dengan dokter, trimester 1 dan trimester ketiga. Kemudian kita juga menggunakan, nah sekarang juga pemerintah melalui transformasi di bidang alat, di mana di puskesmas juga dicukupinya adanya USG. Jadi dalam rangka untuk screening penyakit-penyakit dan juga kondisi-kondisi kesejahteraan ibu dan janin, maka difasilitasinya puskesmas dengan adanya alat USG di puskesmas. Kemudian kita lihat lagi, next slide. Ada 11 program intervensi spesifik untuk menurunkan stunting di Indonesia. Yang kita lihat apa saja di sini.
Tadi kita tahu masalah-masalah kesehatan reproduksi mulai dari remaja yang ada remaja anemia, remaja yang memiliki penyakit fisik dan lain sebagainya. Maka apa saja intervensi spesifik yang dilakukan khususnya pada remaja? Sasarannya pada remaja putri apa saja? Terutama konsumsi tablet tambah darah. Di mana ada program pemberian tablet tambah darah pada remaja putri atau yang kita kenal dengan Rematri. Pemberian tablet tambah darah pada remaja putri ini adalah kolaborasi antara Kemendikbudristek dengan Kemenkes, pemberian tablet EP pada remaja di sekolah-sekolah mulai dari sekolah tingkat pertama sampai tingkat atas. Kemudian kita juga melakukan screening anemia, pemeriksaan HB pada sekolah-sekolah. Pemeriksaan kehamilan tadi skemanya sudah dirubah dari 4 kali menjadi 6 kali. Kemudian juga pemberian tablet FE pada ibu hamil, bukan hanya pemberiannya tapi dipastikan ibu hamil minum tablet tambah darah sesuai dengan jumlahnya. Kemudian juga pemberian makanan tambahan pada ibu dengan KEK dan pemantauan tumbuh kembang bayi balita, ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan tinggi protein pada bayi dan juga tata laksana balita dengan masalah gizi dan peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi. Itu adalah 11 intervensi spesifik yang dilakukan dalam rangka untuk menurunkan angka stunting di Indonesia. Nah, next slide. Nah, bagaimana dengan pelayanan terpadu? Oke, dengan pelayanan terpadu, bagaimana kita dalam promosi kesehatannya, edukasi kesehatan, screening kesehatan, dan juga bagaimana kita melakukan aplikasi screening mandiri. Ini dalam rangka untuk pencatatan dan pelaporan. Kita menggunakan juga digitalisasi. Dalam rangka untuk screening, baik itu faktor resiko perilaku, faktor resiko metabolik, dan juga untuk pengendalian faktor resiko. Ya, lanjut. Oke, next slide. Saya langsung saja ke bagaimana peran fungsi seorang bidan. Nah, seperti tadi apa yang saya sampaikan, bidan adalah seorang care provider, seorang penyedia layanan, khususnya layanan kesehatan, yang tentunya memiliki peran yang sangat strategis, terutama unik. Oke, ya. Di mana di dalam memberikan pelayanan, bidan juga harus memberikan pelayanan sesuai dengan undang-undang kebidanan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2019, bidan sebagai care provider, sebagai konselor, sebagai community leader dan juga sebagai researcher tentunya. Dan di sini bidan juga dalam memberikan pelayanan selain kita juga mengacu kepada standar profesi, kompetensi dan kewenangan, bidan juga memberikan pelayanan harus berbasis kebutuhan. Respectful midwifery care yang dilakukan oleh bidan di dalam memberikan pelayanan, tentunya ini yang sangat dibutuhkan oleh seorang perempuan. Perempuan membutuhkan bidan yang memberikan pelayanan dengan hati-hati.
sunset chick. Chick sada. Chick sun. Chick sada sada. Chin sada sada sada. Sada, chick sun sada sadru, chick le sun. Chick sada, sada. Sadru. Pengambilan kemarin ya, lokasi sungai Pak Petang ya, karena memang di sini tidak terjadi hujan dan tidak ada terjadi kiriman yang terjadi bantuan dari sekitarnya. Setelah dinormalisasi lama, karena
Cek satu satu. Di dalam pepohonan Cek satu. Cek satu.
persilakan kepada Bapak dan Ibu untuk kembali ke ruangan karena sesi 2 conference akan segera dimulai. Terima kasih.
Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, ladies and gentlemen. Good afternoon. How is it going? Good? Great. Thank you for stay with us in this main hall. In this session, it will be our second terms in this the third Pontianak International Health Conference. I will invite our moderator, Mrs. Ravioni. Mrs. Ravioni will guide us to have three speakers that will be announced and introduced by her. Thank you very much. Mrs. Ravioni, the time is yours. Sambil nunggu speaker kita yang pertama Mbak Rizka, masih prepare dulu ya Bapak Ibu sekalian sebentar.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. I'm Ayura Fioni as moderator. Will be guidance for this season. Di sesi ilmiah yang kedua ini, kita akan mendengarkan pemaparan 3 pemateri dari Ibu Rizka, dari Pak Atna, dan Bapak Ahmad Syafiq. For the first speaker, we'll be listening about presenting from Mrs. Rizka Regina Catur Putri, SST MKM. Before our start, let me to read about her background education. Please. Di PowerPoint-nya man, nggak nampak di PowerPoint-nya. Oke. Ibu Regina Catur Putri memulai pendidikannya di mana nih Mbak? Di D3 Kebidanan dan lanjut ke D4 Bidan Pendidik pada tahun 2010 di Poltekkes Kemenkes Bandung dan melanjutkan S2 pendidikannya di Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Padjadjaran Bandung. Saat ini beliau adalah salah satu dosen di jurusan Kebidanan Poltekkes Kemenkes Pontianak. Itu tadi sekilas CV dari Ibu Rizka. Selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan materi dari beliau. Your time is 30 minutes. After that we'll be to listen about the next presenting. Okay, ladies and gentlemen, let we listening about the Rizka Regina Catur Putri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, colleagues, lecturers, researchers, and all participants. I would like to thank you all to coming to my presentation today. In this opportunity, I will present about a strategic direction for strengthening midwifery in the area education and training and evidence-based and research. This material was socialized at the WHO regional meeting to review progress and strengthen midwifery program in Southeast Asia region 2022 held in Dhaka, Bangladesh. Before we go to the main topic, mungkin saya sedikit bercerita bahwa materi yang akan saya sampaikan di sini adalah strategic direction yang telah disusun oleh WHO untuk memperkuat program kebidanan yang ada di Asia Tenggara, di mana pada saat bulan September yang lalu saya dan beberapa tim dari delegasi Kementerian Kesehatan berkesempatan untuk mengikuti rapat regional meeting di Dhaka, Bangladesh untuk mereview sudah sejauh mana progres dari strategic direction ini dilaksanakan di negara masing-masing. Nah, di sini mungkin saya akan sedikit berbagi apa saja strategic direction yang kemarin sharingkan atau disosialisasikan saat pertemuan rapat di regional meeting WHO Southeast Asia region, terutama untuk di area education and training serta evidence dan research yang lebih berrelasi dengan bapak-bapak dan ibu-ibu peserta conference pada hari ini. Next. Sebelum kita memulai ke apa saja strategi direction yang sudah dikembangkan atau yang sudah ditetapkan oleh WHO, mungkin perlu memperjelas sedikit definisi bidan berdasarkan dari ICM. ICM atau International Conference Midwife define midwife as
who has successfully completed a midwifery education program that is recognized in the country where it is located and that is based on ICM essential competencies for basic midwifery practice and framework of the ICM global standard for midwifery educator. ICM also define midwife as who has acquired the requisite qualification to be registered and or legally licensed to practice midwifery and use the title midwives. And midwife is who demonstrate competency in the practice of midwife. Next. The condition of Indonesia, di sini kita lihat di tahun 2021 jumlah bidan yang ada di Indonesia berdasarkan data yang didapatkan dari Ikatan Bidan Indonesia adalah sejumlah 355.201 bidan, namun distribusinya ini tidak merata terutama di daerah-daerah remote area. Yang kedua adalah maternal mortality rate and infant mortality rate is still high and not have reached the SDGs target. And the geographical condition of Indonesia, which consists of oceans, lands, mountains, and scattered islands, make access to health services in certain areas limited and hard to reach. Health service facilities provided by the government are still constrained by the fulfillment of health workers. This causes health service, especially in remote areas, cannot be carried out optimally. Next. In line with the 6 pillars health system transformation, di mana salah satu transformasi yang pertama adalah primary service transformation, strategik atau langkah yang dapat ataupun yang dicanangkan salah satunya adalah pemenuhan tenaga kesehatan terutama di daerah terbelakang, kemudian daerah perbatasan dan di daerah kepulauan, dan ini merupakan masalah yang tidak hanya dihadapi oleh negara kita Indonesia tetapi juga beberapa negara di Asia Tenggara lainnya yang pada saat regional meeting juga mereka menyampaikan masalah yang sama. Next. Nah, ini merupakan latar belakang atau background dari bagaimana WHO Southeast Asia Region pada akhirnya mengembangkan strategic direction. Yang pertama, recruitment and retention is near universal struggle. Jadi memang masalah rekrutmen dan retensi tenaga kesehatan, terutama untuk di remote area itu menjadi masalah universal, bukan hanya masalah di negara kita saja, terutama di negara yang berkembang. Kemudian the number and distribution of midwife and nurse around the world is not commensurate with universal health coverage and SDGs target. And international labor mobility and migration of growing importance across myriad sectors and stakeholders. Jadi inilah beberapa alasan utama yang pada akhirnya WHO dari Southeast Asia Region ini kemudian menetapkan strategic direction untuk strengthen midwifery. Next. Berdasarkan chart yang ada di layar bisa dilihat bahwa dari Global Strategic of Human Result of Health tahun 2016 di mana standar dari WHO adalah 44,5 per 10.000 bidan atau perawat itu harus ada di per 10.000 populasi. Namun dari gambar atau dari chart di sini bisa dilihat bahwa yang baru mencapai standar tersebut adalah dua negara yaitu Maldives dan Korea Utara. Sementara Indonesia masih di bawah 40 per 10.000 populasi. Ketersediaan perawat ataupun bidan di dalam suatu kawasan. Next. Di samping itu juga WHO, ICM, and WRA Global Report dalam Midwife Voice and Midwife Realities mendeklarasikan bahwa career development is an important part of workforce planning and management for enhancing midwives leadership and ensure the quality of professional competencies. Jadi di sini WHO, ICM, dan WRA ini mendeklarasikan bahwa pengembangan karir ini merupakan bagian yang penting untuk perencanaan dan manajemen tenaga kesehatan.
dan untuk memastikan kualitas dan kompetensi profesional dari seorang bidan. Career progression is a significant motivation for midwives as a means of promoting an incentive for retention. Demonstrating clear career path attracts the future generation to become a midwife. Dengan demikian, dengan adanya jenjang karir yang jelas, ini akan mendapat menarik untuk generasi penerus menjadi seorang bidan. Kemudian, educational qualifications such as masters and PhD course provide opportunities for midwives to expand their career in educational sectors. Next. Berikut adalah tahapan-tahapan yang dilaksanakan atau yang diselenggarakan oleh WHO Southeast Asia Region dalam menetapkan Regional Strategic Direction di kawasan Asia Tenggara. Dimulai dengan adanya pembuatan Regional Roadmap di tahun 2015, kemudian WHO SEARO melakukan workforce survei ke 11 negara yang menjadi anggota dari WHO Southeast Asia Region. Kemudian di WHO Global di Jenewa juga kemudian membuat suatu global strategies and guideline terkait regional strategic ini, dan yang dilanjutkan dengan adanya internal dan external review. Kemudian pada bulan Februari 2019 WHO Southeast Asia Region mengundang 11 negara yang menjadi anggotanya, termasuk Indonesia pada saat itu juga hadir, untuk mendiskusikan atau mendapatkan masukan dari 11 negara tersebut terhadap draft dari regional strategic ini. Kemudian di bulan Desember tahun 2019 diadakan finalisasi terhadap regional strategic ini dengan consulting meeting, mengundang para pakar untuk memfikskan apa-apa saja yang akan menjadi strategic direction dari Southeast Asia Region terkait strengthening midwifery. Nah, tujuan dari adanya regional strategic ini adalah berharap semua perempuan, all women of reproductive age, including adolescents, have universal access to quality midwifery care when needed by scaling up the availability, accessibility, acceptability, and quality of the midwifery workforce. Jadi ini adalah tujuan dari mengapa Southeast Asia WHO di Southeast Asia Region membuat suatu regional strategic untuk memperkuat kebidanan, program kebidanan. Next. Strategic direction di sini ada 5 area yang termasuk di dalamnya. Yang pertama adalah governance and regulation, kemudian quality education and training, workforce management, practice and service delivery, evidence and research. Di sini untuk governance and regulation, workforce management, and practice service delivery pada saat pembahasan memang melibatkan dari Kementerian Kesehatan sebagai perwakilan dari delegasi. Kemudian untuk quality educational training and evidence and research pada saat itu dari beberapa institusi pendidikan yang terlibat dalam pembahasan ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini pula saya lebih menekankan pada education and training dan evidence and research. Next. Each area has 3 priorities. In education and training, the first is strengthen capacity to develop, maintain midwifery education. The second is build capacity of educators to deliver quality midwifery education and training. And the third is develops on strengthening continuing professional development or CPD. And for evidence and research, the priorities area are identify the existing evidence and gap, set priorities, and conduct research based on priorities. And second, translate evidence into midwifery policy, education and practice. And the third is monitor and evaluate progress, identify challenge, and continuously update policy making and practice. Next. Setiap priority memiliki indikator bagaimana pencapaian dari strategic direction ini, di mana pada saat pertemuan rapat yang lalu yang kami hadiri, itu kami mengevaluasi sudah sejauh mana yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam hal ini adalah Ministry of Health.
Untuk education and training di sini indikatornya adalah an update and relevant curriculum based on element of ICM competencies is available and implemented. Countries have clearly stated standard for midwifery education. Accreditation mechanism for educational program and institution providing midwifery training are available and widely disseminated. Countries have a system of monitoring educators' expertise based on WHO MECC or Midwifery Educator Core Curriculum. Midwifery educators are assessed for their competencies using standardized assessment tools and process adapted from WHO MECC. Dari beberapa ini sudah diidentifikasi di mana ada beberapa tahapan yang sudah diimplementasikan pada saat ini dan ada beberapa yang masih dikembangkan. Salah satunya yang masih dikembangkan adalah kurikulum berbasis elemen ICM yang saat ini dari asosiasi pendidikan maupun dari organisasi profesi sedang bersama-sama untuk merancang di mana nanti standar profesi dan standar praktek akan disesuaikan. Sudah ada untuk saat ini namun masih perlu penyesuaian, terutama untuk standar pendidikan kebidanan di mana yang sedang atau dalam proses penyusunan dari bekerja sama antara pemerintah, kemudian organisasi profesi dan asosiasi pendidikan. Next. Midwifery educators should engage in research and publish at least one academic or research paper every year. Countries have a system to ensure updated knowledge and clinical skill of midwifery educator, which is available and used by them. Countries have a CPD mechanism for licensure or registration renewal for all level. Self-directed learning and skill upgradation and are documented, and professional association are support to provide in-service training. Sini juga ada beberapa yang sudah diimplementasikan di dalam pemerintahan kita dalam hal ini untuk kebidanan, di mana kita sudah memiliki mekanisme CPD untuk mendapatkan lisensi dan memperbaharui lisensi atau memperbaharui surat tanda registrasi bidan. Next. Untuk evidence and research, indicator for monitoring are the core curriculum of midwifery pre-service education include the content to acquire research competencies. Academic institutions are engaged in conducting research on key aspects of midwifery practice, including collaborative research. Number of research articles published in peer-reviewed journal by the faculty and midwife practitioners. Number of regional and national knowledge sharing forum for midwifery research facilitated by professional association, and number of documents released that report on implementation. Di sini juga ada beberapa, hampir semuanya juga ya sudah diimplementasikan, terutama di institusi pendidikan. Salah satunya pada kegiatan ini, di mana kita menjadikan suatu forum untuk sharing pengetahuan, terutama hasil penelitian, baik kebidanan maupun profesional yang lain, atau interprofessional collaboration. And next. Ini ada beberapa dokumentasi yang saya sertakan pada saat kegiatan regional meeting di Dhaka, Bangladesh di bulan September lalu, di mana memang kami di sana itu lebih banyak pada berdiskusi terkait strategic direction apa yang sudah poin-poin priority area mana yang sudah diterapkan, kemudian mana yang belum, dan mana yang akan kami jadikan prioritas untuk 2 tahun ke depan diselesaikan seperti itu. Dan pada pertemuan di hari terakhir kami menentukan atau berdiskusi untuk menetapkan 2 prioritas area, di mana prioritas yang pertama adalah untuk melaksanakan peningkatan kualitas pendidikan kebidanan di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah untuk melakukan penelitian terkait pendidikan kebidanan di Indonesia. Itu yang menjadi prioritas pada saat kami melakukan diskusi berkelompok bersama tim, dan sudah dipaparkan pada saat pertemuan yang September lalu. Pada pertemuan ini juga diwakili oleh dari Directorate of General Workforce
Minister of Health, sehingga hasil dari pertemuan ini langsung disampaikan kepada Ibu Dirjen yang diwakili oleh staf dari Sekretariat Jenderal Tenaga Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Next. Okay, this is end of my presentation. I really appreciate having had this opportunity to share the meeting result with you. I hope what I share can be useful, and I sincere apologies should there be inconvenience that occur during my presentation. Thank you. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Once again, we give applause for Mrs. Rizka. Okay, the next speaker will be the listening about the presenting from Mr. Adna. Hello, Mr. Adna. Can you hear my voice? Hello. Okay. My voice is clear? Clear. Okay. Enough. Okay, Mr. Adna is a chairman of Patelki Indonesia. Before our start about the presenting, I will be read about his background education, and there Mr. Adna Permana M.Mio PhD. Beliau saat ini beramat kerja di Rumah Sakit Haji Jakarta, pendidikan terakhir PhD Biomedicine MSU Malaysia. Untuk pengalaman kerja di sini beliau adalah sebagai trainer pletomija nasional, juga sebagai kepala instalasi laboratorium Rumah Sakit Haji UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk pelatihan yang pernah beliau ikuti cukup banyak ya Pak Adna ya. Ini kalau dibacain sampai ini sampai sore nih kita nih Pak ya. Untuk pengalaman organisasi seperti saya sampaikan, beliau adalah sebagai Chairman of Patelki Indonesia. Baik, kita akan mendengarkan pemaparan dari Bapak Adna. Kepada Bapak Adna kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good afternoon. First, I would like to say thank you to all Aktivitas Akademika Pontianak for your invitation to me for joining with this conference. Saya menjelaskan presentasi dalam bahasa Indonesia saja. Tadi saya lihat dari pagi itu kalau nggak di link Zoom sampai 300-an, dan sampai sore ini nampaknya tinggal sedikit. Ya oke. Mungkin jam-jam ngantuk. Terkait dengan peran dan tantangan. Maaf Pak Adna, mohon maaf Pak Adna, untuk suaranya untuk kita di ballroom di sini agak kurang jelas terdengar, mohon maaf. Siap. Sudah cukup jelas? Agak sedikit ya, sedikit lagi. Mungkin agak di volumenya mungkin Pak. Iya. Sudah. Oke. Cukup jelas? Atau kurang ini? Ya, sudah Pak. Sini sudah cukup besar volumenya. Baik, terima kasih Mbak. Terkait dengan peran dan tantangan Medical Laboratory Technologies atau ATLM di era digital. Nampaknya mungkin berbeda dengan bidang, tadi sudah sampaikan banyak terkait dengan program pun ATLM ini masih belum dikenal banyak oleh masyarakat. Makanya mungkin belajar dari COVID kemarin, ya sebenarnya mulai dikenal sebenarnya siapakah di balik pemeriksaan PCR ya COVID ya. Inilah ada Medical Laboratory Technologies atau ATLM. Apakah ATLM ini adalah setiap
orang tuh yang setelah lulus pendidikan medical laboratory technology atau mau dulu sebenarnya kan karena ada perubahan nama dari dulu kita terima ada analis kesehatan, kemudian juga ada analis medis. Dan kalau sekarang rata-rata program studi juga sudah mulai berubah menjadi menyesuaikan dengan nomenklatur yang sudah berubah. Ya, jadi yang punya kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap cairan maupun jaringan tubuh manusia yang menghasilkan informasi baik secara tentang tadi kondisi kesehatan individu maupun dan masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Walaupun pemerintah belum menyatakan pandemi berakhir, sesungguhnya bahwa pos pandemi itu merupakan tanggung jawab tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga menjadi tanggung jawab semua, salah satunya sinergis dengan berbagai pemangku kepentingan. Dalam hal ini juga kami profesi dalam ATLM yang dimana selama ini juga menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 mempunyai peran yang cukup penting. Seperti yang disampaikan tadi beberapa pembicara sesuai dengan kebijakan ataupun program pemerintah terkait dengan transformasi kesehatan dalam hal ini dari Kementerian Kesehatan, memang sama-sama kita ketahui tadi ada 6 pilar. Mungkin kami dari ATLK ataupun ATLM lebih menyoroti pada transformasi sumber daya manusia dan juga terkait dengan teknologi kesehatan. Situ salah satu target dari transformasi SDM dan memastikan bahwa jumlah kemudian distribusi dan kualitas daripada tenaga kesehatan mencukupi sehingga dapat memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Indonesia. ATLM juga termasuk saat ini termasuk 7 tenaga kesehatan yang memang harus ada di Pontianak, dan saat ini sampai bulan Oktober 2022 ini kekurangan ATLM masih cukup tinggi. Ini hampir 2030 puskesmas tanpa ATLM. Kemudian di beberapa rumah sakit ya hampir 800 rumah sakit dan di Indonesia masih membutuhkan tenaga ATLM. Berdasarkan perhitungan kemarin, mungkin kalau bidang tadi disampaikan perbandingannya, kalau dokter 1 dalam 1000 penduduk, nah ATLM ini kemarin kita menghitung 1 banding 35 per 1000 penduduk. Dan itu sampai saat ini belum tercapai, mungkin akan tercapai kita 2030-an ya. Sebenarnya secara jumlah mungkin institusi pendidikan PLN ini sebagai gambaran tahun 2021 itu menghasilkan sekitar 8.000-an lulusan ATLM, 5.000 sekian untuk lulusan diploma 3 dan 2.000-an sekian untuk lulusan diploma 4. Namun demikian kenapa masih terjadi kekurangan? Nah ini adalah kaitan dengan distribusi. Jadi distribusi ATLM saat ini mungkin lebih banyak tersebar, para lulusan banyak tersebar di kota-kota dan mereka enggan untuk mengabdi di luar, kalau saya bilang di mukanya Indonesia. Sehingga menjadi PR kira-kira bagaimana profesi bisa mengedukasi para anggota maupun juga kalau institusi pendidikan membantu mengedukasi para lulusan nanti setelah lulus dapat bekerja di terluarnya Indonesia sehingga dapat memberikan pemenuhan pelayanan pada masyarakat. Dan PR yang berikutnya adalah kaitan dengan kualitas. Kualitas tentu itu menjadi PR juga dari profesi ATLM ya, terkait dengan kualitas. Pengkualitasan tenaga kesehatan dan ini adalah ATLM memang menjadi PR juga. Nah, salah satu kendalanya adalah terkait dengan akses terhadap pelatihan. Nah, kami dari profesi juga mengupayakan bagaimana bisa setiap wilayah bisa mengadakan pelatihan-pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi. Karena ketika kaitkan masalah dari 3 yang krusial ini akan berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Ini kita selalu menggaung-gaungkan bahwa medical laboratory technology atau ATLM adalah salah satu tenaga kesehatan yang penting. Saat ini penegakan diagnostik sangat tergantung daripada teman-teman PLN.
Sejalan dengan hal ini, maka perubahan nama yang selama ini sudah digaung-gaungkan tentu akan merubah mindset dari teman-teman, baik yang saat ini sudah menyandang sebagai LLM maupun sebenarnya ada tugas lain dari Dinas Pendidikan untuk juga mensosialisasikan hal ini. Perubahan anak-anak analis kesehatan menjadi ahli teknologi laboratorium sesuai dengan internasional terminologi ya. Dan sesuai dengan Undang-Undang 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan, bahwa analis kesehatan sudah berubah menjadi ahli teknologi laboratorium atau medical laboratory technologies. Nah, tentu ini memang sejalan dengan nomenklatur atau penamaan yang ada di internasional. Ketika kita menyebut nama ahli kesehatan dulu secara internasional memang tidak ada ya. Jadi makanya mindsetnya pun ketika kita namanya program studi misalkan analis kesehatan itu targetnya adalah yang ketiga menjadi tenaga terampil siap pakai. Sedangkan sekarang ketika sudah menjadi namanya medical laboratory technologies ada satu pekerjaan yang harus ditambahkan yaitu teman-teman menyandang ada kata nama teknologis. Sehingga paparan ini mungkin harus mulai dari di pendidikan bagaimana teknologi bisa masuk ke dunia kampus. Ini sejalan itu dengan kampus merdeka mengajar, kemudian ada di situ ada praktisi mengajar. Saya pikir sangat support sekali untuk bisa memberikan gambaran buat teman-teman mahasiswa sehingga di luar itu kondisi teknologi sudah mulai berkembang. Ini dihantarkan sehingga pada saat nanti lulus di pendidikan atau teman-teman tidak terlalu asing ya dengan teknologi perkembangan yang ada di pelayaran saat ini. Kemudian sisi lain juga bahwa di era revolusi industri 4.0 ini telah mengubah konsep pekerjaan, kemudian struktur pekerjaan dan juga kompetensi yang dibutuhkan di dunia pekerjaan saat ini. Sebagai contoh, kalau kita menggarisbawahi atau melihat kasus pada saat COVID-19 ini, bahwa yang mengerjakan PCR itu seyogyanya adalah teman-teman lulusan dari D4. Tentu kalau melihat D4, mau lihat nama kompetensinya di STR kan kalau lulusan D4 itu adalah medical laboratory technology sesuai dengan penamaan. Sedangkan kalau yang teman-teman yang D3 medical laboratory technician atau ahli media ya. Perubahan nama itu sudah memulai juga artinya bahwa start pendidikan TLM itu sudah mulai dari diploma 4 terus sarjana terapan. Ini di lapangan bahwa yang mengerjakan PCR itu seharusnya memang kompetensi teman-teman yang medical laboratory technologies ya, yang D4, namun demikian karena keterbatasan lulusan D4 maka kita menggunakan lulusan memakai atau memperbolehkan teman-teman yang D3 tentu dengan peningkatan kompetensi melalui penyegaran sehingga mampu mengerjakan. Walaupun ada maupun yang TCM yang cepat molekuler itu tidak serumit kompetensinya yang real time ya. Alhamdulillah sampai saat ini belum ada laporan bahwa hasil pekerjaan teman-teman yang D3 itu yang ahli media sedikit bermasalah. Tentu ini menjadi pembelajaran apakah juga di pendidikannya ya, pendidikan diplomanya menambahkan bobotnya ataukah dengan memberikan pelatihan nanti sebagai sertifikat pendamping ijazah ya. Karena kalau mau ditambahkan ke SKS-nya cukup berat. Ini salah satu bahwa memang di lapangan ternyata butuh kompetensi ataupun keahlian tertentu dalam mengerjakan sampel. Yang pada akhirnya karena kekurangan yang sarjana terapan tersebut, kita mengambil dari tenaga-tenaga yang lain yang non kesehatan ya untuk bisa membantu salah satunya mungkin lulusan biologi yang sudah banyak terpapar di dunia molekuler. Namun demikian ini juga menjadi permasalahan baru ketika teman-teman yang non kesehatan itu masuk ke ranah pelayanan di mana teman-teman non kesehatan tidak mempunyai spek legalnya sebagai tanda registrasinya. Sosialisasi terkait dengan nama baru ini itu bukan hal yang mudah dan bukan PR profesi saja, tapi memang PR semuanya bahwa penamaan penyebutan nama menjadi medical laboratory technologies itu tidak hanya menjadi tugas profesi,
itu juga menjadi tugas di pendidikan dan juga tentunya di pelayanan. Mungkin berbeda dengan teman-teman bidang ya, baik di kampus maupun di pelayanan penyebutannya cukup clear ya, sementara perubahan dari analis kesehatan untuk menjadi body club bukan suatu hal yang mudah untuk mengenalkan, karena sampai nama cukup panjang juga orang tentu asing, dan si ATRM sendiri belum semuanya bisa memahami dengan baik tentang perubahan nama tersebut. Selalu masih menggunakan istilah-istilah lama. Padahal kalau lihat nama jabatan fungsional sebenarnya nama itu sudah ada jabatan fungsional tertentu. Itu bahwa ini tadi sampaikan bahwa ATRM juga termasuk tenaga kesehatan yang harus ada di Pasyankes. Kalau di luar dokter gigi kita termasuk 7 nakes bersama dengan bidan yang harus ada di Pasyankes pelayanan primer satunya. Karena ke depan makin bahwa penegakan diagnosis selalu akan berbasis laboratorium. Bahkan program yang kemarin 2 minggu yang lalu kita bersama dengan Direktorat Gizi dan KIA kait dengan program screening anemia untuk remaja putri, itu salah satunya melibatkan, diupayakan sih yang ada ATRM, tapi namun demikian ketika tidak ada maka kita akan melatih kesehatan lain itu adalah perawat maupun bidan. Inilah career and education pathway teman-teman dalam rangka di era digital ini tentu peningkatan pendidikan menjadi suatu keniscayaan harus teman-teman dalam rangka untuk senantiasa mengupdate keilmuan. Setelah menjadi sebagai diploma in medical lab technology, itu teman-teman saat ini sudah banyak secara karirnya bekerja di baik di government hospital, kemudian private hospital, medical center sebagai medical lab technology, clinical diagnostic, dan juga pathology lab. Di industri walaupun persentasenya cukup tidak setinggi yang di sebagai medical lab technology, itu bisa farmasis, kemudian teknologi dan juga bioteknologi. Sedangkan untuk di dunia bisnis, ya teman-teman bisa menjadi produk spesialis atau kesehatan. Nah ini mungkin selaras dengan Merdeka Mengajar dan praktisi mengajar itu menjadi sangat bermanfaat bagi pendidikan ketika TLM yang kerja di industri mereka menjadi produk spesialis itu akan lebih menguasai tentang teknologi. Nah, ini bisa di-sharing ke student di kampus untuk bisa melihat wawasan di luar. Menjadi application spesialis, kemudian juga untuk di education dan research. Sejujurnya memang saat ini di dunia pendidikan pun kita masih membutuhkan sekali tenaga-tenaga pengajar ataupun lecture yang berbasis latar belakang TLM ya. Walaupun pendidikan kita baru D4 tentu masih ada beberapa pendidikan yang lain yang sejalan ya dengan spesialisasi yang ada di TLM. Nah, yang di education dan di research itu akan bekerja di research center atau university dan juga sebagai research assistant. Untuk pendidikan lanjut ya continuous professional development walaupun saat ini mungkin masih di Indonesia belum terlalu banyak. Contoh misalkan post diploma ya itu kita biasanya lebih ke karena memang beberapa kompetensi atau laboratorium, misalkan laboratorium mikrobiologi yang kita betul-betul patologi anatomi itu sekalipun kita sudah mendapatkan banyak di mata kuliah tentu tidak serta-merta seperti yang di teman-teman yang di lab masuk ke lab klinik dengan 100% tanpa harus pelatihan, tapi kemampuan mereka sudah bisa diukur. Sementara untuk masuk ke patologi anatomi atau mikrobiologi, teman-teman minimal 3 bulan harus ke pelatihan baik bisa yang internal maupun in-house training maupun yang ex-house. Nah, salah satu beberapa post diploma course adalah misalkan cytology, kemudian MLT spesialistik ya. Ini bisa walaupun di Indonesia sebenarnya ada di negara kita sebelah di Singapura tentu mereka walaupun hanya diploma 3 tapi mereka sudah dibikin spesialistik. Kemudian untuk degree, master maupun PhD ya. Ini adalah kesempatan pada teman-teman bisa melanjutkan pendidikan yang inline tadi adalah di biomedical science, kemudian health science, biochemistry, microbiology, kemudian forensic science, biomedical engineering,
bagi kontraktor, lecturer, and juga researcher atau of fellow. Ini tentu peran dan tantangan dari teknologi pada transformasi kesehatan ini salah satunya meningkatkan kompetensi baik melalui pendidikan tadi disampaikan maupun melalui pelatihan-pelatihan. Saat ini walaupun hanya baru ada di 4, tentu bagi teman-teman yang punya kesempatan untuk menaikkan level bisa memanfaatkan hal ini, jadi menaik level menjadi D4, kemudian dan juga pelatihan-pelatihan ataupun penyegaran-penyegaran yang diselenggarakan oleh organisasi profesi maupun biasanya bekerja sama dengan vendor ya dalam meningkatkan kompetensi. Dan yang tidak kalah penting juga adalah peningkatan profesionalisme dalam memberikan pelayanan. Tentu kalau dulu selalu dibilang kalau bidan ya bidan langsung berhubungan dengan pasien dari awal. Kalau teknologi ini selalu dibilang orang yang di balik layar. Walaupun demikian sekarang ternyata kita juga harus mampu berkomunikasi dengan baik, memberikan baik pada pasien ya, terutama mungkin yang sebagai plebotomis yang ada di depan ya. Ini seperti diketahui bahwa salah satu peran fungsi dari pemeriksaan ini, pemeriksaan laboratorium sama-sama sebagai diagnostik. Kalau di pelayanan selalu dibilang bahwa hasil laboratorium merupakan penunjang ya. Saya sih dari dulu semua yang tidak setuju. Terlihat di COVID ini bahwa seseorang sekalipun tanpa gejala ketika hasil swabnya positif maka atau hasil laboratoriumnya positif maka dia akan dinyatakan sebagai COVID. Artinya bahwa itu tidak ada sebagai penunjang untuk menjadi penentu ya dalam hal penentuan diagnostik. Dan hal monitoring tentu juga ini menjadi perhatian yang teman-teman di awal disampaikan bahwa jadi collaborative technology atau ATLM adalah bagi orang yang penting. Jadi very important person kaitan dengan kanan apa yang akan diberikan oleh dokter ataupun treatment apa yang akan diberikan di ruang perawatan. Itu sangat berpengaruh daripada hasil. Sekarang kaitan dengan penurunan dosis atau stop pengobatan dan sebagainya. Dan juga sebagai prognosis. Ada beberapa hasil laboratorium bisa sebagai indikator pasien ini berprogres positif atau berprogres negatif dan sebagainya. Itu sangat bisa dilihat dari hasil laboratorium itu. Makanya pastikan bahwa hasil laboratorium harus akurat ya, tentu dan dapat dipercaya. Yang lihat tadi membantu menegakkan diagnostik yang sampai membantu menyesatkan diagnostik daripada dokter. Kaitan dengan tantangan terutama di laboratorium klinik, ya, kaitan dengan transformasi kesehatan ini, tentu tuntutannya adalah bagaimana bisa mengurangi kesalahan-kesalahan yang disebabkan karena setang pengeluaran hasil atau penginputan ya, human error intinya. Salah satunya adalah menggunakan laboratory information system. Nah, di situ salah satu program yang dimana alat akan terintegrasi ke dalam sistem yang ada di laboratorium sehingga akan meminimais atau mengurangi terjadinya kesalahan atau error karena kesalahan input oleh manusia. Di sini kalau sudah menggunakan LIS biasanya kita menginput di awal pada saat billing, kemudian semua pemeriksaan masuk ke dalam sistem, ke dalam alat, nanti dari alat hasil yang sudah ada yang dibalikan ke sistem, sehingga itu mengurangi sedikit intervensi penginputan oleh manusia. Dan sangat safety sekali buat pasien. Kemudian tentu hal ini juga akan didukung dengan tenaga SDM yang cukup kompeten. Tadi di awal disampaikan bahwa untuk menjadikan SDM yang kompeten tentu akses terhadap pelatihan, juga menyediakan pelatihan menjadi suatu keharusan. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak kalah penting tentu adalah mereview setiap prosedur EXPO yang ada di laboratorium, mengikuti ataupun menselaraskan dengan perubahan-perubahan yang ada saat ini. Yang tadinya manual kemudian menjadi LIS tentu prosedurnya juga akan berubah. Dan beberapa laboratorium di Indonesia masih terbatas ya, sedang mulai dengan automation, jadi terintegrasi seluruh pemeriksaan tugas tanpa harus repot memasukkan ke dalam alat, cukup
dalam satu track, maka sampel akan keliling masuk ke alat sesuai dengan yang telah diprogram. Ya. Di Indonesia mungkin masih sedikit, kan ini memang jadi PR sebenarnya. PR bagaimana rumah sakit atau laboratorium bisa menggunakan automation sehingga memudahkan dan mengurangi tadi resiko kesalahan. Nah, ini di luar sana ataupun di Indonesia pun ada beberapa yang sudah berbasis automation ini, sehingga ini akan sangat memudahkan. Bukan berarti bahwa nanti akan terjadi pengurangan ATLM, tentu tidak ya, karena sampling maupun bagaimana phlebotomis tetap akan dilakukan oleh orang ya, oleh manusia. Kalau ada robot istilahnya, tentu kita akan dua kali. Pasien tentu takut apabila misalnya tiba-tiba lagi ditusuk, kemudian robotnya error, untuk akan membahayakan. Jadi banyak kompetensi yang tetap akan membutuhkan TLM, ya, baik dari validasi akhir maupun dari pengambilan sampel dan memastikan bahwa kualitas sampel bagus dari teman-teman dari medical technologies. Kebutuhan kaitan dengan mendukung era digitalisasi ini adalah pertama dari yang berhubungan dengan critical thinking, kemampuan kognitif, flexibility dan creativity ya. Dan juga kemampuan bagaimana berkomunikasi dan kolaborasi. Tadi sudah sampaikan orang sebelumnya bahwa tentang data atau dengan tema hari ini, kolaborasi itu menjadi hal yang penting dan nggak mudah banget ya di lapangan untuk bisa berkolaborasi. Pasti ada hal-hal yang memang ada egonya masing-masing berkumpul. Dan yang terakhir adalah computational thinking. Di era serba atau sekarang serba teknologi itu nggak ada lagi istilah bahwa jadul ya. Artinya teman-teman harus melek teknologi, harus mengikuti ketika ingin on the track di profesinya, maka harus senantiasa kemampuan adaptasinya tinggi. Itu barangkali yang bisa sampaikan pada kegiatan tampilan hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Thank you. Saya kembalikan ke moderator. Okay, thank you, Mr. Adnan. Give applause for Mr. Adnan. Okay, the last for presenting will be here presenter from Mr. Syafiq. Halo, Mr. Syafiq. Halo, Bapak Syafiq, apakah sudah join dengan Zoom kita? Mohon maaf. Ya, selamat siang. Mohon maaf saya baru bisa join nih. Oke, terima kasih sudah hadir bersama-sama di sini, Pak Syafiq. Kita akan mendengarkan pemaparan materi dari Pak Syafiq. Sebelumnya, izinkan saya untuk membacakan CV dari beliau. Pak Syafiq, untuk lulusan untuk education backgroundnya untuk S1 beliau ada pernah mengenyam pendidikan di Department of Community Nutrition and Family Research di PB Bogor ya Pak ya. Untuk pendidikan terakhir beliau itu di PhD in Nutrition Program School of Population Health the University of Queensland Brisbane Australia. Untuk intellectual property right and patent, salah satunya yang terakhir ini adalah intellectual rights non patent, dan itu tentang modul rapot gizi dan kesehatan di tahun 2017. Saat ini beliau adalah salah satu dosen di FKM UI Jakarta. Untuk waktu presentasi kurang lebih selama 30 menit Pak Syafiq. Setelah itu akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Baik, kepada Bapak Syafiq, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, salam sehat kita semua. Terima kasih atas perkenalannya, dan saya senang sekali bisa hadir dalam kegiatan yang sangat penting ini.
Pontianak International Health Conference. Udah yang ketiga ya, luar biasa nih. Salut. Kemudian saya akan presentasi karena ini International Health Conference, jadi materi PowerPoint saya siapkan dalam bahasa Inggris, tapi saya harus bicara bahasa Inggris atau bahasa Indonesia aja nih. Mohon maaf nih, karena baru gabung. Silakan Pak, bebas. Bebas. Oh, oke, baik. Saya akan share screen. Mudah-mudahan terlihat ya. Mungkin saya juga kombinasi aja. Ada peserta dari luar negeri atau gimana? Peserta dari luar negeri berdasarkan data dari panitia ada 1 orang, Pak. Oke. Dari mana tuh? Dari mana panitia? Maksudnya kita biar pakai bahasa Indonesia aja ya? Ya baik, Pak. I will talk in bahasa Indonesia, but my presentation is mostly in English. So saya akan bicara bahasa Indonesia aja. Saya akan bicara mengenai pentingnya status gizi ibu dalam 1000 hari pertama kehidupan. Sebagai pendahuluan, kita tahu bahwa pemerintah kita sangat concern, sangat peduli dengan superior human resources, sumber daya manusia yang unggul, karena itu penting sekali dalam kompetisi antar bangsa saat ini. Dengan demikian, maka gizi dan kesehatan seharusnya menjadi fokus utama dari pembangunan. Nah, saat ini stunting itu sudah dinyatakan sebagai salah satu problem utama dari masalah gizi di Indonesia. Definisi stunting saya nggak akan bahas ya, intinya adalah tinggi badan atau panjang badan dari anak yang di bawah standar untuk usianya. Nah, stunting itu dampaknya adalah membatasi potensi untuk tumbuh kembang dari seorang anak, terutama dan yang sering dibahas adalah sumber daya dari segi intelektual. Di Indonesia stunting cukup merata ya, kalau kita lihat letaknya dari barat sampai timur ada stunting, dan saat saat ini sekitar 30% atau sudah turun jadi 24, sekian persen, yang artinya 1 dari 3 anak di Indonesia stunting. Kemudian masih tingginya angka stunting menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam intervensi program. Nah, periode 7 sampai 23 bulan adalah periode yang terpanjang dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan programnya dari pemerintah banyak lagi kita lihat. Ini adalah kurva pertumbuhan meliputi pertumbuhan limfoid, otak dan kepala, lalu pertumbuhan umum general dan pertumbuhan organ-organ reproduksi. Kalau kita lihat di sini bahwa pada masa sampai 6 tahun atau balita lah ya, sampai bawah 5 tahun, itu otak itu pertumbuhannya pesat sekali, cepat sekali dia. Jadi setelah 6 tahun itu pertumbuhannya hanya bertambah sedikit. Jadi potensi otak itu memang adanya di usia awal kehidupan. Dan kalau kita lihat kerangka yang kita tentu sudah kenal, bahwa ada 2 bab utama, yaitu dietary intake, kurangnya asupan makanan, dan tingginya frekuensi penyakit, ya, khususnya infeksi dan diare ya. Lalu pada tingkat rumah tangga dan keluarga, akses terhadap pangan, pola asuh, dan layanan kesehatan, sanitasi dan lain-lain. Lalu kemudian ada akar masalah. Ya, akar masalah tentu terkait dengan banyak hal di luar gizi dan kesehatan bahkan, tapi ini semua merupakan faktor-faktor yang secara tidak langsung mempengaruhi terjadinya masalah gizi. 1000 hari pertama kehidupan adalah masa emas, ya, masa emas
periode emas dari tumbuh dan kembang. Tapi masa emas ini juga menghadapi ancaman-ancaman masalah gizi pada setiap tahapannya. Kalau kita lihat catin remaja perempuan ya di sebelah sini dan ibu prahamil ini punya masalah anemia dan chronic energy disease, chronic energy deficiency atau kurang energi kronik. Ini penting sekali, adequate nutrition intake, jadi asupan gizi yang memadai, serta tidak ada infeksi. Nah ini pada tahap 1, ini pregnant mother, ibu hamil ini 270 hari ya, kemudian sisanya 730 hari, jadi 1000 hari pertama kehidupan. Ini menghadapi ancaman anemia dan kurang energi kronik. Demikian juga situasi pada ibu menyusui. Ibu menyusui juga anemia dan kurang energi kronik. Sementara pada bayi usia 0 sampai 6 bulan ini ada masalah-masalah anemia, stunting, wasting, underweight. Pada anak usia 6 sampai 23 bulan ini juga menghadapi masalah yang sama dengan pada usia sebelumnya. Nah, ada 11 intervensi spesifik ya program pemerintah untuk mengatasi stunting, yaitu berdasarkan tahapan kehidupan ini pada remaja, catin dan ibu prahamil itu ada distribusi tablet besi, tablet tambah darah, dan screening anemia. Juga ada pendidikan untuk pendidikan gizi untuk kelompok ini ya, remaja, catin, dan ibu prahamil. Sementara untuk ibu hamil, itu kita udah ada program AMC yang sekarang jadi 6 kali, kemudian tablet tambah darah, dan suplemen makanan untuk ibu yang kurang energi kronik. Lalu pada kelompok kedua, yaitu ibu menyusui, ini belum ada program nih. Ya, makanya ditulis zong, karena nggak ada program di sini. Ini yang saya juga menyampaikan ke Wakil Menteri Kesehatan dalam acara dengan Tempo kemarin, bahwa tolong ini diperhatikan, ibu menyusui ini belum ada program. Kemudian pada bayi di bawah 6 bulan sampai 6 bulan, ini ada eksklusif breastfeeding, jadi ASI eksklusif. Kemudian pada bayi dan anak usia 6-23 bulan, ini ada suplementasi protein hewani, PMT protein hewani untuk balita, anak balita. Bagi keduanya ada pemantauan pertumbuhan, kemudian manajemen kurang gizi atau masalah gizi, manajemen masalah gizi untuk anak usia balita, dan upaya peningkatan cakupan imunisasi. Jadi apa yang membedakan program-program yang baru ini dalam peningkatan intervensi spesifik setelah sebelumnya sangat giat diberitakan bahwa yang sensitif nih penting dia, tapi yang spesifik tidak boleh dilupain, walaupun yang sensitif itu penting, bahkan mungkin lebih banyak pengaruhnya gitu ya, tapi tanpa memperbaiki yang intervensi spesifik, yang intervensi sensitif tidak ada gunanya. Karena penyebab langsungnya semua terkait dengan peningkatan intervensi spesifik. Nah, di sini yang baru adalah pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil kurang energi kronik, yaitu pemberian makanan tambahan pada sekian ratus ribu, 800 lebih ibu hamil kurang energi kronik, diberikan makanan tambahan berupa protein hewani, telur, ikan, daging, dan susu setiap hari, atau susu setiap hari. Nah, dukungan dari kementerian dan lembaga lain, dari Kemendagri, memastikan bahwa kabupaten kota membuat perencanaan yang komprehensif dan terkoordinasi. Dari Kemendes, penggunaan dana desa untuk memberikan tambahan asupan gizi pada ibu hamil kurang energi kronik ya, di setiap desa. Kementerian Sosial, penggunaan dana bantuan sosial untuk pembelian protein hewani. Ya, jadi telur, ikan, daging, susu bagi keluarga miskin. Kemudian untuk ASI eksklusif, ini edukasi ASI eksklusif itu harus dilakukan pada saat kunjungan ANC dan kunjungan pasca salin oleh tenaga kesehatan. Jadi dimulai dengan anak di sini disampaikan mengenai inisiasi menyusui ini.
ya, tapi baru disebutkan aja nih ya. Dukungan dari kementerian dan lembaga lain, edukasi akses eksklusif melalui berbagai media oleh Kominfo, Kemendagri menggerakkan ibu PKK untuk edukasi akses eksklusif untuk ibu hamil dan keluarga balita. BKKBN juga demikian, edukasi akses eksklusif pada saat layanan KB dan bina keluarga. Kemudian di program nomor 7 adalah pemberian makanan tambahan protein hewani pada balita. Jadi ada 1 butir telur setiap hari untuk bayi usia 6 sampai 23 bulan dan bayi anak usia 12-23 bulan 1 kotak susu HT setiap hari. Pelatihan konselor untuk PMBA bagi nakes dan kader dan dukungan dari kementerian serta lembaga lain, termasuk penggunaan dana Pemda dan dana desa serta dana bansos untuk tambahan asupan gizi pada balita pada anak usia bawah 2 tahun. Jadi itu yang baru dari program Kemenkes. Nah, untuk PMBA, Infant Feeding Practice menurut WHO dan UNICEF, yang terutama adalah IMD ya, dalam waktu 1 jam setelah bayi lahir, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, lalu pemberian makanan untuk bayi dan anak ditambah atau bersamaan dengan tetap memberikan ASI prolonged breastfeeding sampai 2 tahun atau lebih. Salah satu hal yang penting menurut saya adalah bagaimana mengawal ASI eksklusif. Jadi kalau kita bicara ASI eksklusif, itu kelihatannya seperti mudah ya, kelihatannya seperti mudah saja. Padahal kalau kita bicara ASI eksklusif itu harus dikawal, mulai dari ibunya saat hamil, kemudian IMD, ya, Early Initiation of Breastfeeding, Maternal Nutrition During Lactation, gizi ibu saat menyusui, dan manajemen laktasi yang baik. Mari kita lihat pregnant mother consumption. Ibu hamil itu konsumsinya ternyata kalau kita lihat di tabel ini itu yang cukup energi proteinnya itu lihat paling tinggi hanya 19%. Ya, jadi sangat diperlukan suplementasi energi maupun protein. Sementara tingkat kecukupan protein itu yang kurang, itu kira-kira masih 70%. Kalau kita bandingkan dengan negara maju, di negara maju itu data kurang energi kronik itu nggak ada ya datanya, jadi pakainya underweight pada usia subur. Di Jepang ada 15%, di Korea Selatan kurang dari 10%. Untuk anemi kisarannya 23%, di Jepang paling tinggi, yang lain 17%, 12 dan 15%. Sementara di negara berkembang, developing countries, Indonesia, Myanmar, India, dan Ethiopia, kita lihat untuk kurang energi kronik angkanya masih tinggi ya. Indonesia 17,3%, masih lebih tinggi dari Jepang. Tapi yang parah juga adalah aneminya. Aneminya sekitar 50% di negara-negara berkembang ini, kecuali di Ethiopia 29%. Apa dampak dari kurang energi kronik terhadap menyusui? Kalau kita lihat grafik ini, maka pada ibu yang gizinya baik saat hamil itu akan mendapatkan cadangan lemak ibu, akan punya cadangan lemak yang cukup. Kalau kita lihat cadangan lemaknya besar dibandingkan dengan mereka yang kurang gizi, ya, yang kurang energi kronik nih cadangan lemaknya jadi dikit sekali. Ya. Padahal cadangan lemak ini diperlukan untuk memproduksi ASI, khususnya di 3 bulan pertama ya. Kemudian kalau kita bicara, jadi gizi ibu hamil jadi sangat penting. Kita bicara IMD sekarang. IMD itu definisinya itu mengalami perkembangan dari tadinya menekankan pada pentingnya kolostrum, ya, yang penting harus dikasih lah secara dini gitu ya, supaya kolostrumnya nggak lepas, sampai ke pentingnya skin to skin contact. Jadi ini berkembang terus pemahaman kita untuk membantu
menginisiasi pemberian ASI dan mensupport ASI eksklusif dan positif emotional bond antara ibu dan bayinya. Jadi keuntungan dari IMD adalah menstimulasi produksi dari air susu ibu, kemudian memperbaiki aktivitas uterus, mengurangi risiko perdarahan dan infeksi, mengintensifikasi ikatan antara ibu dan bayinya, serta mendukung durasi dari pemberian ASI. Kemudian di Indonesia juga ada studi yang kita lakukan bahwa dukungan bagi IMD itu ternyata sangat mempengaruhi keberhasilan seks eksklusif. Nah, ini juga ditemukan di negara-negara lain seperti di Australia, Jepang, dan Cina. Itu pemberian IMD bisa meningkatkan seks eksklusif sampai 2,5 kali. Peran bidan dalam IMD itu sangat penting untuk membantu dan memotivasi ibu. Kemudian kehadiran dari bidan itu juga penting supaya bisa sukses, nggak boleh ditinggal ya, sukses IMD-nya. Lalu sangat penting juga ada waktu yang cukup untuk mengimplementasikan IMD, dan pengetahuan sikap dan perilaku bidan adalah faktor kunci untuk bidan itu dapat memberikan support bagi IMD dan menyusui dan praktik menyusui. Takahashi meng-highlight bahwa saat ini tidak ada pedoman atau tunjuk praktis di rumah sakit ya yang dia perhatikan di Jepang untuk yang justru karena nggak ada pedoman pemberian IMD itu mengurangi implementasi dari IMD sendiri. Kami menulis artikel di Breastfeeding Review dengan menggunakan satu flowchart untuk membantu bidan melakukan IMD. Dan dari hasil studi kami, nilai IMD-nya lebih tinggi pada mereka yang mendapatkan pedoman atau petunjuk praktis mengenai bagaimana bisa melaksanakan IMD. Ya, kalau kita lihat dari seluruh langkah IMD, di sini yang kita lihat pada kontrol 90% itu gagal bayinya itu menemukan puting ibu. Jadi dan tidak melakukan reposition. Jadi kalau udah bayinya gagal, harus diposisikan ulang supaya bayi itu dia bisa menggapai puting ibu ya. Kalau kita lihat dalam 1 jam, mereka kelompok yang diintervensi itu bisa membuat bayinya menemukan puting ibu dalam waktu 1 jam. Oke, kemudian nah ini kira-kira tahapan pelaksanaannya. Nanti bisa dibaca sendiri ya, yang kita modifikasi dari berbagai sumber. Nah, situasi ibu menyusui di negara berkembang itu memprihatinkan karena ternyata kalau kita lihat di Indonesia, ini warnanya enggak highlight. Kurang energi kronik naik 2 kali lipat pada saat menyusui. Ya. Jadi dari 17,3 pada ibu hamil naik menjadi 35% pada ibu menyusui. Dan angka ini cukup tinggi ya. Jumlah mereka yang kurang energi kronik, ibu hamil yang kurang energi kronik. Untuk anemi tadi kita sudah lihat angkanya kira-kira 50%-an pada ibu hamil dan pada ibu menyusui relatif sama ya. Kalau di Indonesia turun sedikit, di Myanmar dan di India malah naik. AKG, angka asupan gizi yang dianjurkan di Indonesia itu merekomendasikan konsumsi energi yang lebih tinggi selama laktasi, selama menyusui dibandingkan selama kehamilan. Tapi data yang ada menunjukkan angka sebaliknya. Jadi setelah melahirkan masuk menyusui itu turun jumlah energi yang dikonsumsinya ya. Kita lihat studinya Media Susti atau studinya Kawati ya, kelihatan bahwa lebih tinggi pada saat pregnancy, pada saat hamil dibandingkan pada saat menyusui. Karena kalau hamil katanya masih makan untuk 2 orang ya, ibu dan bayinya.
Tapi kalau udah laktasi, bayinya udah lahir, gitu ya. Dan kita lihat ada penyebab-penyebabnya. Nah, kenapa ibu menyusui itu makannya dikit? Pertama, memang tidak begitu tahu ya, dan tidak punya sikap yang baik mengenai bagaimana seharusnya konsumsi gizi pada saat menyusui. Lalu ibu sendiri juga sibuk dengan bayinya. Ya, apalagi kalau nggak ada yang bantuin nih, ibu itu sangat sibuk. Fokusnya adalah pada bayi yang baru lahir. Jadi ibu sering mengabaikan diri sendiri juga. Kemudian berhenti nih minum susunya, berhenti makan suplemennya, berhenti setelah dia melahirkan. Masih ada juga food tabu makanan untuk ibu yang sedang menyusui. Ya, dan konseling pada saat ANC itu masih belum optimal. Biasanya fokusnya pada saat konseling ANC itu adalah supaya melahirkan nakes. Ya, tetapi hal-hal seperti ini mungkin harus ada kurikulum ANC supaya bisa distandarisasi dan sama gitu ya apa yang disampaikan. Nah ini kemudian kalau kita lihat energy consumption of lactating mothers turun ya pada bulan ke-6 pada saat melahirkan, dan pada bulan ke-6 ini mengalami penurunan jumlah konsumsi energinya. Ini pada ibu semua yang mendapatkan ASI eksklusif nih bayi. Jadi ada penurunan konsumsi harian selama dari 0 sampai 6 bulan postpartum. Kita lihat di sini juga turun jauh ya, dari 2.500 ya, sampai 1.700. Jadi konsumsi bagi ibu menyusui itu ternyata menunjukkan bahwa ibu menyusui yang konsumsinya baik itu akan lebih berhasil ASI eksklusif. Ya, jadi ini studi-studi yang ada ya, bahwa energy intake itu merupakan faktor yang penting untuk produksi breast milk, produksi ASI. Kalau kita lihat mereka yang berhasil memberikan eksklusif breastfeeding atau ASI eksklusif itu lebih tinggi konsumsi energinya. Ya, ini ada beberapa studi. Ya, jadi rata-rata asupan energinya itu lebih tinggi dibandingkan dengan mereka yang gagal memberikan ASI eksklusif. Ya, dan ini beberapa studi juga menunjukkan decline, ya, turun konsumsi energi itu di bulan pertama dan di bulan ke-6 menyusui, bukan di postpartum. Ya, ini turun. Kemudian ada studi-studi intervensi kalau dikasih tambahan energi, kalau dikasih tambahan energinya macam-macam nih, ada yang 140, ada yang 120, ya, ada yang 250. Itu ternyata memberikan dampak bagi suksesnya. Jadi meningkat nih yang sukses ASI eksklusifnya kalau diberi tambahan suplemen energi pada ibu menyusui. Lalu di sini kita lihat dari studi-studi positive evidence, manajemen laktasi sangat penting khususnya dalam hal ini frequency of breastfeeding. Jadi walaupun sama-sama ASI eksklusif, dalam arti sama-sama 6 bulan hanya ngasih ASI aja, tapi kalau yang ngasih per harinya itu 8 kali atau lebih, itu anaknya relatif tidak stunting. Kemudian studi Bu Asi setiap ini semua disertasi mahasiswa FKM, disertasi S3 mahasiswa FKM. Data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa kalau 10 kali atau lebih, di sini 10 kali lebih dari 10 kali per hari, ya, itu anaknya yang non stunting ini anaknya dia karena diberikan ASI-nya seharinya lebih dari 10 kali. Lalu di studi di Pekanbaru ini juga disertasinya Mitra, ini ternyata 12 kali. Jadi frekuensi memberikan ASI-nya itu juga sama pentingnya untuk menjamin bahwa ASI eksklusif 6 bulan itu memberikan dampak positif bagi status gizi bayi. Kira-kira itu yang terutama ingin saya sampaikan ya mengenai mengenai bagaimana kita lihat peran ibu atau peran perempuan dalam 1000 hari pertama kehidupan sangat penting, dan faktor-faktor yang
apa namanya yang tadi saya sampaikan mungkin bisa jadi pemicu kita untuk diskusi kira-kira aspek mana yang masih perlu kita perbaiki gitu ya. Saya kira itu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus buat Pak Ahmad Syafiq pada siang hari ini. Baik, para peserta, kita akan masuk ke sesi diskusi tanya jawab. Silakan nanti Bapak Ibu mengajukan pertanyaan, ditujukan kepada narasumber siapa, karena kita di sini ada 3 narasumber yang telah menyampaikan materi, ada Ibu Rizka, ada Pak Atna, dan Pak Syafiq. Jadi nanti dipersilakan, dan mohon bantuan kepada panitia apabila ada pertanyaan di kolom chat box, bisa dapat kita bacakan juga. Baik, Bapak Ibu, kami persilakan. Mungkin ada pertanyaan? Atau ada hal yang ingin kita diskusikan dari materi yang telah disampaikan oleh ketiga narasumber tadi? Iya, bisa disebutkan nama dari institusi apa? Dipersilakan, Ibu. Terima kasih, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk kita semua. Saya ingin bertanya pada Bapak yang pemateri terakhir, Pak Syafiq ya. Oke. Terima kasih Pak Syafiq, materinya sangat bagus dan luar biasa sekali dan menyinggung-nyinggung tentang bidan. Saya Ibu Utin Siti Chandrasari dari Poltekkes Kampus Pontianak, jurusan kebidanan, Pak. Yang ingin saya sharingkan di sini, kalau kita melihat, saya baru cerita juga dengan senior saya ini dokter gigi, dokter Bu Fatia. Tren bicara tentang asupan protein, kalau kita lihat sekarang tambak ikan tuh luar biasa sekali berkembangnya. Bahkan di tempat saya di Kabupaten Mempawah itu sungai yang dulunya tidak ada hilir mudik, tempat hilir mudik, sekarang itu setengah daripada sungai itu isinya ada tambak. Dari ujung sana ke ujung sana tambak, dan waktu panen itu luar biasa sekali. Tapi saat ini jalur utara itu termasuk Mempawah tinggi stuntingnya. Lalu kalau kita lihat jualnya luar biasa jual. Akhirnya berpikir begini, sekarang persaingan kebutuhan primer dengan sekunder tuh lebih menang yang sekundernya. Artinya masyarakat jual, beli TV baru, beli mobil baru, beli motor baru, atau sekarang ganti lagi TV harus ke Android, terus TV harus pakai booster lagi, dan itu dikejar-kejar benar oleh kita. Sementara kebutuhan nutriennya ini tidak begitu menarik. Jadi saya pikir nih, promosi apa yang paling bisa kita buat sehingga daya tarik masyarakat ini benar-benar dia bahwa 1000 hari kehidupan dan generasi muda itu adalah yang betul-betul diunggulkan, yang paling menjadi keluarga sejahtera, nama keluarga terhormat, martabat terangkat. Tetapi itu kurang, mulai dari masyarakat desa, masa dekat paling desa sekalipun parabola dia lebih kejarkan daripada nutriennya. Jual, nelayan jual, bagaimana motor baru, mobil baru. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Utin atas pertanyaannya yang ditujukan kepada Pak Ahmad Syafiq. Mungkin bisa langsung dijawab Pak. Oke, baik. Memang ya, menempatkan gizi dalam skala prioritas pengeluaran rumah tangga itu masih merupakan tantangan, Bu. Jadi bahkan ironis ya, di daerah yang banyak ikannya, nelayannya nggak makan ikan, atau kalau makan ikan juga makan ikan yang dihasilkan. Mereka lebih beli dijual, dapat uang, terus dibeli tadi tuh, beli untuk entertainment, untuk hiburan, untuk tapi yang pokok, yang esensial malah nggak dipenuhi ya.
Nah ini yang saya kira betul itu yang Ibu sampaikan bahwa perlu kampanye, edukasi gitu ya, untuk menunjukkan bahwa gizi itu harusnya jadi prioritas. Apalagi masalahnya bukan masalah nggak ada akses, tambah aja banyak, produksi ikan melimpah. Ya. Jadi apa nih yang harus dipromosikan? Nah ini yang menurut saya harus melihat lokalitas dan kulturnya. Kulturnya dalam hal konsumsi ini seperti apa? Ya, karena dan mengubah habit, mengubah kebiasaan, mengubah bahkan ini sebenarnya paradigma yang diubah itu. Gimana mementingkan gizi itu kan paradigma dan mengurangi atau menurunkan kepentingan untuk beli TV gitu ya. Nah ini memang saya menemukan ini udah lama sekali. Jadi bahkan untuk yang sama-sama barang teknologi ini, sama-sama teknologi, tapi satu teknologi yang penting untuk menjaga kualitas makanan, yaitu kulkas. Ternyata di pedesaan, di pedalaman, orang lebih penting beli video recorder ya. Orang lebih penting beli itu daripada beli kulkas gitu. Apalagi waktu itu saya menyarankan supaya harga kulkas diturunkan, supaya orang jadi bisa tertarik membeli. Kemudian kita juga harus lihat, jadi apa sih faktor yang menghambat orang untuk memprioritaskan gizi itu? Apakah masalahnya meremehkan gizi? Ya, gizi itu dianggap tidak penting. Kalau gizi dianggap tidak penting, maka kampanyenya harus mengarahkan betapa pentingnya gizi. Ya. Karena gizi seperti juga kesehatan, seringkali baru dirasakan penting setelah nggak ada. Setelah sakit, orang merasakan sehat itu penting. Gitu ya. Tapi menjaga, memelihara kesehatan itu nggak terlalu terasa penting kalau lagi sehat. Tapi kalau lagi sakit, baru terasa pentingnya. Nah ini yang saya kira cara pandang ini juga harus diubah. Kalau menganggap gizi dan kesehatan tidak penting. Tapi kalau dia menganggap itu penting, hanya dia nggak tahu bahwa makan ikan itu gizinya tinggi banget loh, gitu ya. Nah itu berarti kita harus promosinya dimakan ikannya. Jadi promosi dan kampanye edukasi gizi itu harus spesifik tergantung dari penyebabnya apa. Nah ini yang kadang-kadang belum dilakukan, jadi disamaratakan aja gitu ya. Semua bikin sama se-Indonesia gitu ya. Padahal kulturnya bisa jadi beda-beda. Jadi kalau menurut saya dicari akar penyebabnya yang mana, kemudian diarah itu disasar untuk diubah. Tapi ekspektasinya juga mungkin kita harus turunkan. Jadi mengubah kebiasaan, mengubah itu bukan sesuatu yang mudah, perlu waktu. Dan kalau masyarakat kita itu senang yang udah ada buktinya. Jadi harus kita tunjukkan, ini loh yang rajin makan ikan, anaknya sehat, anaknya gizinya baik. Kalau gizinya baik, dia cerdas, dia pintar, dia bakal lebih kaya lagi mungkin nanti. Ya. Jadi harus dapat kita menunjukkan contoh-contoh keberhasilan. Saya kira itu, tapi jawaban saya mungkin tidak memuaskan ya, terlalu pendek waktunya untuk kita bahas. Tapi menurut saya akar masalahnya harus dilihat dulu yang mana penyebabnya, kemudian kampanyenya diarahkan secara khusus untuk mengatasi masalah. Saya kira mungkin itu yang paling sederhana yang saya sampaikan ya Bu. Dan semangat ya Bu Bidan. Challenge-nya makin banyak di masyarakat dengan berbagai pola pilihan konsumsi ya. Konsumsi bagi masyarakat di luar gizi yang baik. Itu memang challenge kita. Terima kasih Bu. Sama-sama. Pak Sapi bisa enggak minta tolong nih Pak? Mungkin salah satunya melalui kebijakan policy Pak. Biaya promosi televisi tentang satu reklame itu Pak kan mahal sekali per detik per menit itu Pak. Jadi apakah nanti misalnya Kemkes punya TV khusus itu pun harus menarik. Jadi saya lihat bahwa bisa. Biaya promo itu juga amat sangat mahal mungkin ya dibandingkan sekali, dan itu saya setuju. Saya pernah terlibat dalam kampanye gizi nasional dan karena menggunakan TV itu jadi mahal sekali ya biayanya, dan oleh karena itu biaya produksinya juga mahal sekali. Jadi menurut saya kita perlu cari yang cost efektif. Saya setuju Bu. Misalnya
para ahli gizi ya, yang atau dari lembaga-lembaga pergizi pangan, persagi itu rajin memberikan webinar. Nah, tapi saya juga berharap misalnya Kominfo itu bisa menekan stasiun TV ini untuk memberikan slot gratis untuk informasi-informasi gizi. Itu kan TV-TV swasta itu semua sebenarnya seharusnya bisa dikendalikan dong oleh pemerintah ya untuk memberikan slot itu. Saya setuju Bu, itu harus dipush tuh TV-TV swasta itu untuk mau memberikan slot gratis selama beberapa detik di mana gitu ya. Tentu ini bagian dari pengabdian pada bangsa kita, pada masyarakat. Setuju Bu? Mengenai Kemenkes punya TV, nanti kita sampaikan sama-sama ya Kemenkes. Terima kasih. Terima kasih Pak Sapik, menarik sekali ya diskusinya kita sore hari ini bersama Pak Sapik dan pertanyaan dari Bu Utin tadi. Baik, mungkin ada lagi pertanyaan yang ingin disampaikan kepada para narasumber kita. Kami persilahkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya untuk Pak Arna, Ketua DPP Patelki. Selamat siang Pak Arna. Ya, hari. Baik Pak Arna, apa kabar? Sehat? Semoga tidak mengganggu aktivitasnya Pak. Alhamdulillah. Baik Pak, terkait yang tadi Bapak sampaikan tentang kompetensi ATLM dalam menanggapi era digital Pak, kami setuju bahwa ATLM sekarang sudah harus tidak gaptek lagi dengan perkembangan teknologi Pak. Nah, menurut Bapak, nah kita kan punya dua rumah ini, ATLM kan punya dua rumah Pak. Rumah pertama adalah kampus sebagai rumah pertama ATLM. Rumah keduanya adalah Patelki. Setelah dia lulus, dia dapat rumah kedua. Nah, pandangan Bapak sebagai kepala rumah tangga rumah kedua ini Pak ya, dari rumah pertama ini, dari institusi pendidikan ini, kebijakan apa, entah dalam bentuk kurikulum atau dalam bentuk akademik apa yang dirasa masih miss sehingga rekan-rekan di rumah kedua sebagai user gitu ya, Patelki atau instansi kesehatan merasa ada yang kurang yang dipelajari atau ada yang kurang dari lembaga pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa lulusan sehingga ATLM terlihat masih kurang siap atau kurang sigap dalam menghadapi era digital. Nah, mungkin bisa menjadi masukan kita di lembaga pendidikan ini yang mungkin nanti akan kita berikan ke mahasiswa-mahasiswa. Demikian Pak Adna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaan dari Pak Arinus Wantoro dari jurusan TLM ya, Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baik Pak Adna, kami persilakan. Ya, baik Mas Hari, terima kasih pertanyaan luar biasa. Sebenarnya kemudian di profesi juga kaitan dengan belajar dari COVID itu kan banyak hal ya. Mungkin contoh kasus di molekuler aja. Tidak semua prodi dengan keunggulan molekuler, tapi ketika di lapangan kan ditutup molekuler. Maka kita support sejalan dengan yang saya sampaikan tadi, kampus merdeka dan praktisi mengajar itu kan praktisinya tidak mesti harus yang dari rumah sakit. Teman-teman dari Pemda juga bisa support untuk meningkatkan kapasitas mahasiswa ya, terkait dengan teknologi yang salah satu bentuk. Karena kalau dimasukkan ke dalam SKS itu udah nggak mungkin ya. Sebenarnya bentuk workshop itulah yang bisa disupport ke teman-teman sehingga nanti teman-teman bisa mendapat SKPI-nya yang ketika kita kebetulan saya juga di pelayanan ya, itu akan beda ya. Oh, kamu udah pernah ini, itu akan mengajarkan lapangan lebih gampang. Itu sederhana. Kemudian kaitan dengan digital tentu sebenarnya kalau untuk mahasiswa yang sekarang ya, era yang rata-rata lebih dari milenium dan bahkan generasi yang melek teknologi, secara tidak banyak kendala. Kan lebih gampang mengajarkan di lapangan gitu ya. Kalau untuk yang apa namanya, yang fresh graduate, mereka lebih cukup adaptif. Dan saya lihat juga mereka keinginan tahunya kalau yang rumah sakit sudah menggunakan LIS itu, mereka cukup mudah bisa mengajarkan. Cuma mungkin terkait kompetensi yang tuntutan tadi yang di lapangan yang di kampus
memang fokus unggulannya bukan itu, itu mungkin agak sedikit terkendala. Sehingga kita mau nggak mau juga di pelayanan harus minimal ada refresh training ya, untuk mereka bisa cepat adaptasi. Mungkin salah satu seperti itu, Bu Sari ya. Mudah-mudahan di podcast Pontianak bisa support. Saya selalu mendorong sebenarnya dari profesi kan kita banyak berhubungan dengan vendor kait dengan yang itu. Saya selalu bilang tolong support di pendidikan juga karena minimal mengenalkan bukan jualannya ya, tapi mengenalkan teknologinya gitu loh. Dan memang di kampus kita mengajarkan yang prinsip itu, tidak mengajarkan yang ke teknologinya, tapi nanti kolaborasi dengan praktisi itu lebih tergambar, oh seperti ini. Sehingga kita ke lapangan, teman-teman juga tidak terlalu asing lah. Karena kebetulan saya juga pengajar dan juga praktisi di rumah sakit, jadi paham banget gitu. Mana kampus-kampus yang cukup oke, kita berikan masukan gitu. Kurang ini, kurang itu kan itu yang pada akhirnya kita bahkan di beberapa rumah sakit kan kalau teman-teman habis PKL tidak mau merekrut yang mantan PKL gitu, karena mereka sudah merasa bahwa kita sudah mengajarkan banyak ya, kalau ada peluang untuk lowongan di tempat kita lebih baik merekrut yang sudah pernah PKL di tempat di labnya, itu memudahkan sejujurnya tanpa orientasi ulang. Teman-teman sudah tahu flow di tempat kerja. Itu barangkali Mas Ari ya, secara kalau digital oke, mungkin kompetensi tambahan yang sesuai dengan itu yang perlu tambahkan di pendidikan sehingga teman-teman siap pakai. Oke, terima kasih Patna. Gimana Mas Ari? Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masih ada waktu untuk diskusi kurang lebih 23 menit ya. Silakan. Bu Ayu boleh nanya? Oh, mana orang? Di Zoom meeting. Oh, Zoom meeting. Mohon maaf Pak Desi, mungkin setelah Pak Sofi ya. Soalnya yang terlihat tadi ini Pak Sofi udah nunjuk tangan duluan ya. Oke. Siap. Siap. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, terima kasih. Pertanyaan untuk Pak Safik, insyaallah. Saya Sopiandi. Jadi ada hal yang sebetulnya sedikit mengganjal terkait dengan yang hari ini. Memang kalau udah bicara stunting itu kan datanya banyak. Tadi ada satu daerah 30%, mungkin ada lebih. Yang jadi pertanyaan saya sebetulnya, ada enggak sih dari pemerintah treatment khusus untuk anak-anak yang stunting? Karena kalau dilihat data kan banyak. Kalau anak gizi buruk sudah ada pedomannya, tata laksana gizi buruk, ada terapi PD center. Anak yang sakit ada MTBS dan seterusnya. Tapi anak-anak stunting ini mau diapakan? Kan tidak mungkin dia akan stunting sampai dia tuanya gitu. Karena di MTBS stunting itu ada rujukan ke rumah sakit. Tapi di rumah sakit pun ketika kita tanya orang rumah sakit apa yang dilakukan tidak tahu juga. Jadi yang ingin saya tanyakan, ada enggak pedoman khusus atau tata laksana khusus pada balita stunting yang jumlahnya sepertiga tadi itu, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sopi. Ya, ini stunting ini menarik sekali ya Pak buat dibahas. Tadi kata Pak Sopi, treatmentnya seperti apa? Apakah ada seperti contoh kayak kasus gizi buruk sudah ada pedomannya? Kalau yang stunting ini seperti apa? Silakan Pak. Baik, terima kasih. Sebenarnya setahu saya tidak itu punya pedoman untuk menangani anak stunting. Tapi mulainya dari growth calling, jadi mulainya dari weight. Kemudian dia ada penanganan khususnya dengan pemberian formula khusus selama beberapa bulan untuk dipantau. Saya kira itu bisa dicek di website IDAI. Nah, bagaimana dengan pemerintah? Pemerintah mencanangkan pemberian intervensi spesifik itu tahun ini ya 2022 itu dengan pemberian makanan tambahan protein hewani pada balita. Pada balita itu ada tambahan protein hewani
yaitu telur atau susu. Kemudian ini didukung oleh kementerian dan lembaga lain. Tetapi sama Pak, saya juga punya pertanyaan yang sama. Ini udah jalan atau belum? Karena dari studi yang kita lakukan di Jawa Barat, itu kita menemukan bahwa masih ada kendala nih dalam hal capacity sama budgeting. Jadi dalam hal ini budgetingnya gimana? Gitu. Tambah lagi persoalan lain adalah menurut saya pendekatannya jangan melulu kuratif, jangan melulu anak stunting ini diobati terus jadi nggak stunting, tapi juga harus ada aspek preventif dan promotifnya. Jangan sampai anak-anak yang normal jadi stunting, gitu. Ya, kan kalau kita lihat nambah jumlahnya berdasarkan umur ya. Jadi di 6 bulan terus naik lagi, di 1 tahun, di 2 tahun malah naik lagi gitu ya. Jumlah angka stuntingnya kan ini berarti kita gagal mencegah anak-anak yang tadinya trajektori atau kurva pertumbuhannya normal malah jadi stunting. Jadi ini 2 tugas berat yang menurut saya harus segera dibenahi oleh pemerintah. Saya sepakat sekali. Dan saya juga beberapa kali mengkritisi ya bahwa penanganan stunting ini tidak boleh jadi main-main dan hanya target-target politik yang sementara gitu. Ya, ini menanganinya ini kalau kita mau bicara apalagi pencegahan, ya pengobatan aja belum selesai, tapi kita masih menambah jumlah anak yang jadi stunting padahal tadinya normal, gitu. Jadi ini yang menurut saya juga tantangan. Jadi saya sepakat Pak bahwa perlu ada pedoman yang jelas mengenai bagaimana teknis pemberiannya dan bagaimana suplementasi atau ya terutama suplementasi pada mereka yang sudah terkena stunting. Ini programnya gimana harus segera diperjelas, anggarannya dari mana, pembagian pengaturan anggarannya gimana. Karena kalau di daerah juga masih bingung, ini dananya pakai yang mana, pakai uang siapa gitu. Nah ini saya harap mudah-mudahan bisa segera diatasi dan saya yakin dengan motivasi dan tekad yang kuat dari pihak pemerintah baik di pusat maupun daerah ini bisa terlaksana. Tapi harus sama-sama kita kawal dan sama-sama kita kritisi. Jadi menurut saya peran akademisi selain membantu dalam kebijakan dan pelaksanaan program juga harus mampu melakukan evaluasi dan mengkritisi. Ya, karena kalau akademisi yang mengkritisi itu insya Allah sih nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalnya yang mengkritik itu dari misalnya partai politik, maka nanti jadi beda. Gitu. Ini karena suhu politiknya udah makin tinggi ya di akhir tahun ini. Ini mudah-mudahan tidak terlalu terpengaruh. Gitu. Saya melihat pemindahan dari BKKBN dari Kementerian Kesehatan ke BKKBN sebagai komando, panglima komando dalam hal stunting, ini juga perlu sama-sama harus kita kawal. Udah sampai mana, bagaimana jalannya. Jadi saya sepakat Pak, bahwa ini harus sama-sama kita cermati dan kita kritisi. Terima kasih. Oke. Terima kasih Pak Safik atas jawaban yang diberikan. Mohon maaf para peserta, Pak Safik mungkin izin live dulu terlebih dahulu ya Pak, karena beliau mohon maaf sekali nih. untuk menguji mahasiswa Saya ada menguji mahasiswa di MK. Jadi sekali lagi saya sampaikan terima kasih juga bagi para narasumber lain. Saya sampaikan salam kenal, salam hormat. Mudah-mudahan kita bisa ketemu dalam webinar yang lain. Terima kasih untuk pertanyaan-pertanyaan. Saya senang sekali. Hanya saja mohon maaf sekali saya harus izin untuk menguji tidak bisa ditunda lagi ternyata ujiannya, jadi menguji mahasiswa S2 di FKU. Saya kira itu dari saya. Sekali lagi mohon maaf ya kalau ada kekurangan dan kelemahan. Terima kasih atas perhatiannya Bu Ayu, thank you banget. Terima kasih Pak Safik, kita berikan aplaus dulu buat Pak Safik. Terima kasih Pak. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Ya, Pak. Salam. Amin. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya boleh izin live ya. Siapa? Terima kasih Pak. Mohon maaf Pak Desi untuk pertanyaannya, mungkin nanti via WA bisa saya sampaikan kepada Pak Safik terkait dengan materi beliau pada hari ini.
Mungkin kita bisa lanjutkan, waktu masih ada kurang lebih 15 menit lagi, bisa ditujukan kepada Pak Atna atau ada Mbak Rizka yang masih hadir di sini terkait dengan materi yang disampaikan, dipersilakan. Oh, Bu Utin, oh ya, silakan Bu Utin. Ya, nggak apa-apa Bu, mungkin nanti panitia bisa bantu buat mic-nya. Makasih. Saya pertanyaan ini untuk adik saya yang luar biasa, Ibu Rizka. Ya. Pertama, suatu kesyukuran anugerah buat Poltekkes Pontianak, khususnya jurusan kebidanan. Kita punya satu aset baru yang bisa membawa nama sampai ke luar negeri. Dan akhir ini beliau bisa paparkan tentang bagaimana edukasi dan training. Nah, yang ingin saya coba sharingkan di sini atau tanyakan di sini, pengalaman saat di Dhaka kemarin, kira-kira apa yang bisa diadop untuk Poltekkes, lebih khususnya jurusan kebidanan, dari paparan beberapa negara tersebut yang sifatnya praktis, ya, yang sifatnya praktis bisa diterapkan seperti yang dilakukan oleh negara yang hadir di Dhaka pada saat itu. Karena saya melihat negara-negara itu juga kulturnya tidak jauh berbeda dengan kita, masyarakatnya tidak jauh berbeda, bahkan ada yang lebih betem di bawah kita. Nah, itu apa yang bisa Ibu Rizka sondingkan di jurusan kebidanan sehingga itu menjadi suatu, bisa dia menjadi suatu koreksi bahan perbaikan atau dia penyempurna dari yang kita sudah ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rizka. Baik, terima kasih Bu Utin pertanyaannya. Mungkin sharing pengalaman selama di sana aja ya Bu ya. Jadi ketika kita meeting di sana itu kebetulan didampingi juga dari ICM dan ada dari WHO Asia Tenggara dan WHO Global. Pada saat pemaparan terkait education and training ini memang ditekankan untuk menyamakan kurikulum pendidikan kebidanan sehingga semuanya itu terstandar dengan standar ICM, di mana ICM itu menganjurkan untuk kebidanan itu terdiri dari dua dari dua input Bu ya. Jadi direct entry untuk diploma 3 dan profesi. Nah, untuk saat ini kita sudah sesuai dengan apa yang diharapkan dari ICM. Namun memang dari beberapa negara ada yang masih belum, diantaranya yang masih menerapkan nurse midwife. Jadi pendidikan keperawatan terlebih dahulu, kemudian mengikuti training untuk pendidikan kebidanannya. Nah, itu penekanan dari ICM saat itu. Kemudian untuk negara-negara yang memang baru memulai untuk membuka profesi kebidanan ini seperti di Bangladesh sendiri, mereka baru memulai. Namun yang bisa kami dapatkan di sini adalah Bangladesh ini negaranya mungkin dari profilnya masih di bawah kita, tetapi mereka punya semangat yang tinggi untuk bisa mengejar, karena dalam kurun waktu 10 tahun mereka mengembangkan profesi bidan di Bangladesh, mereka itu sudah berhasil membuat kurikulum yang sesuai dengan standar ICM. Kemudian mereka sudah bergerak dengan sistem akreditasi seperti itu. Jadi perkembangan mereka itu sangat cepat. Kalau misalnya kita masih seperti ini kecepatannya, mungkin kita akan tertinggal juga dengan Bangladesh di profesi bidan gitu. Karena mereka sampai saat ini juga masih menjadi perhatian dari WHO di Southeast Asia, sehingga mereka juga didampingi dalam proses perkembangan untuk profesi bidannya. Kemudian di samping itu juga dari ICM memesankan untuk menyesuaikan kurikulum
yang sudah kita terapkan dengan menambahkan muatan kompetensi pelayanan kesehatan reproduksi di situasi bencana seperti itu, Bu. Mungkin ini juga dampak dari adanya COVID-19, karena situasi bencana itu atau situasi darurat itu kan tidak hanya yang disebabkan oleh alam, tapi juga bisa disebabkan oleh non alam, salah satunya yang sudah kita alami dalam 2 tahun ini. Sehingga ada beberapa pelayanan kesehatan reproduksi itu menjadi terputus karena adanya situasi-situasi tersebut, sehingga ICM memang memesankan untuk bagaimana memasukkan muatan-muatan pelayanan kesehatan reproduksi di situasi-situasi darurat, sehingga lulusan bidan nanti siap untuk menghadapi situasi apapun dalam melaksanakan peran dan fungsinya sebagai bidan. Mungkin itu Bu Sari yang bisa disampaikan, yang bisa di-sharekan. Mereka di sana memang kurang lebih sama profil yang kita, tetapi mereka memang sangat cepat sekali perkembangannya, dan kami juga terkejut karena dalam 10 tahun mereka sudah bisa membuat suatu lembaga akreditasi, kemudian kurikulum yang terstandar dan sebagainya. Demikian, mungkin itu Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rizka atas pemaparan atau sharing ya pengalaman dari event yang telah diikuti di Bangladesh kemarin ya Bu Utin ya. Jadi semuanya bisa tahu apa sih kegiatan yang telah dilakukan dan apa yang bisa kita ambil atau kita adopt untuk dapat kita aplikasikan, terutama yang berkaitan dengan institusi pendidikan kita di jurusan kebidanan. Baik, the last but not least, one question, please. Satu lagi. Sebelum kita tutup, masih semangat Bapak Ibu? Teman-teman TLM? Enggak, udah. Oke, baik, saya rasa sudah cukup ya. Ini sebenarnya masih ada waktu 8 menit lagi, tetapi mungkin saya bisa mengambil kesimpulan ya dari diskusi kita pada hari ini ya, dari diskusi tanya jawab tadi dengan para narasumber. Itu mungkin ada beberapa hal yang perlu kita highlight bersama. Tadi salah satunya adalah perlu adanya peningkatan kualitas pendidikan ya, salah satunya dalam rangka peningkatan kompetensi ya lulusan dalam rangka menghadapi tantangan di era digital. Nomor 2 tadi dari pemaparan Pak Syafiq itu adalah perlu adanya optimalisasi ya penanganan stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Tadi pemaparannya itu adalah bagaimana pemenuhan asupan protein ya, terus pada masa pemberian ASI dan MPASI. Terus selanjutnya dari Ibu Rizka tadi yang bisa saya highlight itu adalah tentang perlu adanya peningkatan sama ya, hampir sama tadi, peningkatan kualitas pendidikan serta melakukan penelitian terkait dengan pendidikan di kebidanan ya. Jadi ada 3 hal yang bisa saya catat dari sesi ilmiah kita yang kedua ini. Berikan aplaus buat para narasumber kita pada sore hari ini. Terima kasih Pak Atna sudah bisa bergabung di kegiatan PIHC kami di Poltekkes Kemenkes Pontianak. Semoga dapat bertemu kembali di lain kesempatan dan di lain event. Juga kepada Ibu Rizka atas sharing ya pengalamannya tadi. Semoga apa yang telah kita dengarkan daripada narasumber kita pada sore hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator mohon maaf apabila dalam mengguidance untuk sesi ilmiah yang kedua ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Atna, Mbak Rizka. Kita sekali lagi berikan aplaus untuk para narasumber kita sore hari ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada Mem Atta selaku MC. Alright, give applause to Mrs. Ravioni. Terima kasih. Thank you very much for Mem Rizka Regia Catur Putri SST MKM, and then Insinyur Ahmad Syafiq MSc PhD,
and also Atna Permana and Biomed PhD. Without any further ado, I would like to invite again our beloved moderator. Please welcome Mr. Adit. Alright, ladies and gentlemen, so you have the last sessions for this conference, but before that I would like to give a short information. Jadi Bapak Ibu boleh sambil melaksanakan sholat, karena kita tidak ada break, silakan menyesuaikan. Mungkin bergantian, tidak usah seluruhnya, nanti kalau ruangannya makin sedikit. Terus silahkan menikmati coffee break yang telah disediakan oleh panitia. Karena setelah ini kita akan ada 3 orang lagi pembicara, yaitu Profesor Dr. Arif Sumantri SKM MKes, kemudian Dr. Fatmawati SST MKes, dan kemudian ada video recording maksud saya yang akan kita putarkan pertama kali itu dari Dr. Wibi Swan yang akan nanti diinterpretasikan oleh rekan kami. Kepada Mr. Adit, the time is yours. Alright, thank you very much, Ma'am Reza. Back again with me, Wiradianto Putro, in this afternoon session of the 3rd Pontianak International Health Conference. Hope you guys are not sleepy yet. Oke, baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kali ini kita akan melihat bersama pemutaran video. So unfortunately, Dr. Wee Biswan cannot be attend with us today, but she sent us the video about the materials today. So the video duration is about 30 minutes. Before the video begin, I would like to read the brief information or profile of Dr. Wee Biswan. All right, ladies and gentlemen, Dr. Wee Biswan was birthed in 22 of January 1975. Now, she is currently work in School of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Sciences, UNIZA. UNIZA referred to University Sultan Zainal Abidin, Malaysia. The fields of specialization of her is childhood and adolescent nutrition, and then body composition and physical activity. She is also a senior lecturer in UNIZA from 2017 until today. She has many research and publication about dietary and nutrition, as well as conferences and training about dietary and nutrition as well. All right, I think that's the brief information. If you have any question, you can also mail her or contact her at her email at biswan@unisza.edu.my/biswan.we@gmail.com. Okay, without further ado, let's play the video and learn together, please. Very good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like to take this opportunity to thank the organizing committee for giving me a chance to share my research papers entitled Body Composition, Physical Activity and Complementary and Alternative Therapies with Depressive Symptoms among Pregnant Women in Terengganu. So these are the outline of my talk. We'll begin with some introduction, follow with the prevalence of depression,
and the prevalence of depression during the pregnancy, and then we'll talk a bit on the utilization of complementary and alternative therapies, and then we're looking at the association between body composition and physical activity with depressive symptoms. Depression can be recognized as the mood or emotional state that is characterized by the feelings of poor self-esteem or worth and a diminished capacity of an individual to enjoy life. And globally, there are 5% of adults suffer from the depression, and even more women are affected than the men. Well, depression is a leading cause of disability worldwide, and it is the major contributor to the overall global burden of disease. Next, take a look at the prevalence of depression. And among the countries of Southeast Asia, Malaysia was found to be the highest percentage of people live with a mental disorder in 2017. If you compare to the countries like Thailand, Singapore, Indonesia, and also the Brunei. Based on the previous study, there is an increase on the prevalence of antepartum depression in Malaysia, where we can see from this figure, there is an increment from 8.6% in 2013 to 20.2% in 2021. Up to 18% of women are affected by depressive disorders during pregnancy, and relapse levels of depression are exceptionally high in Western country during pregnancy, which is up to 43%, and 1 in every 8 women experience symptoms of postpartum depression. Uh, Depression during pregnancy was linked to the poor maternal outcome, such as preeclampsia or postpartum depression, along with a poor birth outcome. So it is actually very crucial to identify ways to prevent antenatal depression and to reduce the depressive symptoms in this at-risk population. So effective depression treatment can include a combination of medication therapy, counseling, and also the referrals, while complementary alternative therapies may be served as an alternative treatment to treat this at-risk population. According to the United States National Library of Medicine, a complementary therapy used alongside conventional medical treatment, while the alternative therapy is used instead of the conventional medical treatment. And there are 6 types of CATs, or the complementary and alternative therapies, which is the first one, the mind-body medication, and also hypnosis, while the diet and herbs focus on the dietary supplements, and also the herbal medicine and the nutrition and diet, while the traditional and alternative medicine focus on the use of acupuncture, homeopathy or naturopathy, or Chinese and Oriental medicine, while the external energy focusing on the electromagnetic therapy, Reiki, and also the Qigong, while the another types of CATs focus on the which is the body touch, focus on the massage and also Tai Chi and yoga, and the other one is the sense and focus on the art, dance, and music visualization and guided imagery. So our problem statement of the study is, since depressive disorder affect up to an estimated 18% of women during pregnancy, and there is a very high relapse rates, which is up to 43% during the pregnancy in Western countries, and depressive symptom during pregnancy has actually increased risk of poor maternal health outcome, as well as the poor birth outcome. Although Malaysia has lower rates of antenatal depression compared to other countries, but it is now in the increasing trend, and the prevalence of antenatal depression in Malaysia has actually increased from 8.6% in 2013 up to 20.2% in 2021. So pregnant women with depressive symptoms also refused to seek psychiatric help
either assuming that the maternal depression to be normal or due to the perceived stigma of mental illness. So based on our problem statement, we hypothesize that social demographic factors, body composition, and physical activity are associated with depressive symptoms among pregnant women in Terengganu. For the objective of the study, for general objective, social demographic factors, body composition, and physical activity are associated with the depressive symptoms among pregnant women in Terengganu. While for this study, we have conducted in two phases, which is the phase 1, the pilot study. The specific objective are to identify the general existing trend in the utilization and perception of complementary and alternative therapies among pregnant women in Terengganu, Malaysia. And the second specific objective is to validate the UPCATS questionnaire and also the Malay version of physical activity questionnaire. While for the phase 2, which is the main study, the specific objectives are to determine the prevalence of depressive symptoms among pregnant women in Terengganu, and the second specific objective to determine the physical activity level of pregnant women in Terengganu, and the third one is to determine the associated factors of depressive symptoms among pregnant women in Terengganu regarding their socio-demographic factors, physical activity levels, and also the body composition. So let's take a look at the phase 1 study. For the methodology part for phase 1, for the study design, we actually utilize the observational cross-sectional study design. And study has actually commenced from March 2020 to July 2020. While for the study location, we actually conducted at two health clinic, which are the Batu Rakit and also the Bukit Tunggal Health Clinic. And we utilize the multi-stage sampling for the sampling method. While for the ethical approval, we obtained from the UNISA Health Human Research and Ethics Committee, as well as the Medical Research Ethics Committees or Ministry of Health. As for the sample size, we involve pregnant women registered in the health clinics, and we recruited 33 respondents. And for the measurement tools, we actually utilize the social demography and medical history questionnaire, and then the utilization and perception on complementary and alternative therapies questionnaire, and the pregnancy physical activity questionnaire. As for the statistical analysis, we utilize the IBM SPSS version 22. As for the statistical analysis, we use the Chromate Alpha, Fusion Exact test, and also the Spearman's rank correlation coefficient test. For the inclusion criteria, we involve only Malaysian citizen, age more than or equals to 18 years old, and apparently healthy and free from any disease, while we exclude those pregnant with mental disorders, as well as pregnant with the complications. So let's take a look at the results and discussion for the specific objective 1, which is to identify the general existing trend in the utilization and perception of complementary and alternative therapies among pregnant women in Terengganu, Malaysia. Figure 1 shows the type and percentage of CATS usage among pregnant women in Terengganu, and out of 33 respondents, only 42.5% was found to practice CATS usage during their pregnancy. And the most popular ones are the herb or the dietary supplement, which is 24.3%, followed by the manipulative body-based therapy, which is 12.1%, and also the mind body therapies of 6.1%. And our study was found to be actually lower than the previous Malaysian study, which was conducted in Kedah with 85.2%, as well as in Kelantan, which is 51.4%. Well, this study has actually shows that the use of CAS is actually not common among pregnant women in Terengganu. Figure 2 shows the sources of CAS information, and most of the participants preferred to seek CAS information from nurses or doctors.
and followed by the family and friends, pharmacies, while the internet sources are the least preferred by the pregnant women. That's only 12.1%. And the main sources of CATS information were found to be actually from the doctors and nurses, family and friends, and pharmacy. So this tendency of seeking information also widespread in many countries, as reported by Kusama in Palestine as well. And the internet ranked as the least popular source, which could be that the respondent believe that the unreliable material lacks scientific evidence and thus may harm their babies. Table 1 shows the perception of cats among pregnant women in Terengganu. And what we can see from here is actually majority of them think that cats use is unsafe, and cat use is an appropriate treatment in any disease, and cat is a threat to public health. So relatively, there are negative perception, which nearly half of 48.5% believe that cat was unsafe, a threat to public health, and not appropriate for pregnancy-related disease. However, there are also high percentage of them think that they may consider participating in the CATS approach for health-related disease during the pregnancy, of where they think that clinical care should integrate the best of conventional and CATS usage, and they will consider to participate in CATS approach for health-related disease during the pregnancy. For the factors that is associated with the CACS utilization, we found that only education level is associated with the CACS usage, while occupational health, money income, trimester, and physical activity level, as well as number of dependents, are not significantly associated with the CAC usage. This might be due to the study respondents, whereby nearly 3/4 of them receive education at the university level. And the results of the study also similar to the study by Kusama et al., where education was significantly associated with the usage of cats among the pregnant mothers. And educated mothers would identify the alternative to fully supplement themselves and adhere to the recommendation by the healthcare providers. So now let's take a look at the result and discussion for the specific objective 2, which is to validate the UPCATS questionnaire and Malay version of physical activity questionnaire. Table 2 shows the reliability test of UPCAT Malay domains, while the Table 3 shows the reliability test of PPAQ Malay version. And both of the questionnaire has a Promet alpha of more than 0.7, which means that the questionnaire were reliable and valid to be used among pregnant women in Terengganu. While for the perceptions of CATS domain, on the other hand, were moderate and most likely may be due to a small number of questions and insufficient interrelationship between the item. However, the previous research in the literature has also verified the findings of the UPCATS. So as for the PPAQ Malay version, Pearson's correlation coefficients for types of activity such as the household inactivity and transportation as well as the occupation has produced a significant moderate correlation with their specific domains. So let's move to the phase 2, which is the main studies. So let's take a look at the methodology for the phase 2 study. We utilize the observational cross-sectional study for the study design, and the study period was actually commenced from November 2020 to April 2021, and the sampling method was the multi-stage sampling. We also obtained the ethical approval from the UNISA Human Research and Ethics Committee, and also the Medical Research Ethics Committees of Ministry of Health. As for the study location, there were 9 health clinics involved, and these 9 clinics were situated in 6 districts, which are the 6 representative area of Terengganu, so except Dungun and Kemaman. So for the sample size, there were a total of 389 respondents was recruited who were aged 18 to 46 years old, and they were registered in health clinics.
As for the measurement tools, we use the social demography and medical history questionnaire and the physical activity questionnaire for pregnant, and also the for the depressive symptom score, we use the Edinburgh postnatal depression scale. As for the anthropometry characteristic, we measure height, weight, and while the pre-pregnancy weight we obtain from the medical checkup book. While for the body composition, we utilize the body stack quad scan 4000. So for the data analysis, we utilize IBM SPSS version 22, descriptive analysis, and also simple and multiple logistic regression were actually analyzed. Inclusion criteria for the participants were they must be a Malaysian citizen, age more than or equal to 18 years old, and apparently healthy and free from any disease, while ladies who with the mental disorder and pregnant with complications will be excluded. So let's take a look at the result and discussion for the specific objective 1, which is to determine the prevalence of depressive symptoms among pregnant women in Terengganu. Table 1 shows the socio-demographic characteristic of pregnant women in Terengganu. Majority of the respondents were Malay, married and live with their husband, and they have the education level up to foundation, while majority of them were unemployed with monthly household income of B40, which is the bottom 40%, and with the number of dependents of 0 to 2, and they were in their third trimester, and they were living in the urban area. Figure 3 shows the prevalence of depression among pregnant women in Terengganu. The prevalence of depressive symptoms among pregnant women in Terengganu was 6.7%. And this is actually lower than previous prevalence in other Malaysian study, which was ranged from 8.6% to 20%. And the prevalence of depressive symptoms in developing countries is more significant than in low and middle income countries, which was ranged from 90% to 25% during pregnancy. So out of available range as a developing nation. This reflects also the government's effectiveness of mental health awareness programs over the year, since the prevalence of depressive symptoms among pregnant women was only 6.7%, as healthcare providers at the health clinic under the Ministry of Health promotes the mental health awareness to all the patients, regardless their backgrounds, through the Mindasia campaign and also the routinely home visit patients. So let's move to the specific objective 2 to determine the physical activity levels of pregnant women in Terengganu. Figure 4 shows the physical activity intensity level of pregnant women in Terengganu based on their trimester. And what we can see from here is almost 3/4 of pregnant women not achieve physical activity recommendation of participating in at least moderate intensity activity, and only 8.3% that were physically active and achieve a moderate intensity level of physical activity. And physical activity during pregnancy uh, was found to be low. Perhaps this is because activity during pregnancy is not part of the Malaysian culture, and it will actually induce the misconceptions that being too active during pregnancy will actually pose a health threat to both mothers and baby. Figure 5 shows the types of physical activity of pregnant women in Terengganu. Occupational type of physical activity was found to be the most preferred by the pregnant women and followed by the household chores. So this can be seen that more than half of the respondents in this study were working. That's why they prefer as a occupational type of physical activity. And these results of the study are actually comparable with the past study where most pregnant women will participate in the occupational type of activity, while biologically they will become less active throughout their pregnancy, and they prefer to have a sedentary or less active lifestyle aside from the working. And mostly they will go for a 30 minutes brief walking either in the early morning or the evening with their husbands and family.
And this is actually purposely to avoid any exercise or sport activity concerns that would lead to miscarriage or musculoskeletal injury or even premature delivery. For the associated factors of physical activity level, Pearson chi-square analysis shows that education level, monthly income, and occupational status were significantly associated with the physical activity level. So pregnant women with high income category who working and receive university education were found to be more physically active. And this might be attributable to the fact that women who are with the higher education level may be more informed or may have a greater access to information concerning physical exercise during the pregnancy. So it is actually crucial to be active as the lack of physical activity is the fourth greatest cause of death worldwide as physical inactivity and also excessive gestational weight gain have been established as independent risk factors for maternal obesity and comorbidity associated with pregnancy, such as the gestational or diabetes mellitus. So let's move to the results and discussion for specific objective 3, which is to determine the associated factors or depressive symptoms among pregnant women in Terengganu regarding their social demographic factors, physical activity levels, and body compositions. Table 5 shows the factors associated with depressive symptoms among pregnant women by using simple logistic regression analysis. And we found that overweight, working, and then married, not living with spouse, income category in the middle for the and also the physical activity level of moderate intensity, and the staying in the rural area was significantly associated with the depressive symptoms. So the factors that were found to be associated with the depressive symptoms in the simple logistic regression were finally put into the multiple logistic regression, and we found that married but not living with spouse would have 6 times higher odds of getting depressive symptoms than those who were married and living with a spouse. And this could due to the support during the pregnancy from the spouse, whether it is in terms of psychological, social, physical, or even economic. So this means that the adequate support may act as a shield from stress and difficulty experienced during the pregnancy. We also further explore the association between body fat percentage and also the pre-pregnancy BMI among pregnant women with depressive symptoms. And the ROC curve has actually shows the sensitivity and specificity with the optimal threshold for body fat percentage in identifying the pre-pregnancy BMI of more than 25 kg per meter square was 33.9%, and it had a specificity and sensitivity of 77.5% and also 77.2% with the area under the curve of 0.867. So the excessive body fat and increasing BMI are the risk factors that are associated with pregnancy-related diseases. For example, like preeclampsia, gestational diabetes mellitus. So this could be actually used as an alternative as the adiposity indicator for women who plan to get pregnant, as the BMI of more than or equal to 25 kg per meter square are equivalent to body fat percentage of 33.9%. So this similar finding from a study in China also indicated that a BMI of more than or equal to 25 kg per meter square was appropriate to illustrate pregnancy obesity. So by identifying the pregnancy body fat, professional healthcare provider could better predict the development of preeclampsia or possibly the other risk factors among the pregnant lady. So to conclude our study, the questionnaire were considered reliable and as a valid tools to evaluate both physical activity level and the usage and perceptions of cats for this current population. So this could help in monitoring the health behavior and to prevent obesity, as well as for designing and promoting physical activity programs
for the pregnant women. Implementing the CATS educational interventions can significantly improve a person's knowledge of CATS and shield them against sudden CATS detrimental consequences. While for the prevalence of depressive symptoms among pregnant women in Terengganu was 6.7%, which were found to be lower than other studies in Malaysia. So by identifying depressive symptoms, particularly in high-risk pregnant women, it should be one approach for preventing and minimizing the risk of depressive symptoms during the pregnancy. So appropriate measures should be targeted among pregnant women as to increase the awareness and to reduce the depressive symptoms risk during their pregnancy. Pregnant women in Terengganu do participate in sedentary level of physical activity daily. However, sufficient level of physical activity is still needed to prevent pregnancy-related complications. So the strength of our study, this is the first study to date that attempted to investigate the depressive symptom and its potential risk factors among pregnant women in Terengganu. And this has contributed valuable findings regarding both the mental and physical health of pregnant women. And we also understand the underlying relationship between physical and mental health during pregnancy, particularly for high-risk pregnant women population with comorbidities in Terengganu, and the outcomes that indicate the factors associated with the depressive symptoms had generally support more specific goals in sedentary prevention and intervention program planning and implementation. There are some limitations of our study. 98% of our respondents coincidentally are all Malay Muslim. So we could not permit a more thorough generalization for the whole pregnant women in Terengganu. And for the APCATS and PPAQ Malay questionnaire, these are validated basically among pregnant Malay women. So perhaps further effort has to be made to validate the questionnaire among pregnant women of all ethnicities in Malaysia, as there are also very small body composition data due to the pandemic issue that the respondent refused to be touched. And we also use self-reported data for the physical activity level. So perhaps other physical methods can be used to measure physical activity level accurately. So this ends my presentation and thank you for your attention. If you have any questions, you can be directed to my email as stated here. Thank you. Ladies and gentlemen, this is the end of listening section. Question 1 to 45. All right, give applause to our speakers in this afternoon session. Dr. Wee Biswan, who unfortunately cannot attend with us to give a discussion session. Saya yakin banyak sekali teman-teman yang antusias yang ingin bertanya terkait materi yang dipaparkan oleh Dr. Wee Biswan terkait dengan depressive symptom during pregnancy. Jadi untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung, tadi sudah ditampilkan untuk alamat surel beliau, sudah ditampilkan di saya akan. Very good morning, ladies and gentlemen. First of all, I would like di alamat surel beliau di yang tadi di awal ditampilkan di kurikulum vitae beliau. Jadi I will read again alamat surel untuk Dr. Wee Biswan at Biswan BEESUAN at uniza@edu.my/biswan.we@gmail.com. Nanti kita ada CV-nya juga. Jika diperlukan kita akan berikan CV untuk Dr. Wee Biswan. Alright, ladies and gentlemen, we move to the next speaker. That will be, I guess, Dr. Fatmawati, SSTMKes. Good afternoon, Dr. Emma. Are you with me?
Good afternoon, Mr. Adit. How are you? Alhamdulillah, Mema, how are you? Alhamdulillah, fine. Alhamdulillah. Unfortunately, we cannot have here in this room together, yeah, Mema. Yeah, Yeah. I'm sorry. Okay, it's okay, Mema. It's glad to have you at the third Pontianak International Conference. Okay, Mema, before you deliver the presentation, I would briefly read your profile to our audience. Okay. Okay, ladies and gentlemen, we all know that Dr. Fatmawati is a senior lecturer in Poltekkes Pontianak, mostly majoring in environmental health department. She had a total of 27 years experience, approximately start in 1995 until now in research and academic staff and lecturer majoring in environmental health. She also has many international and national scientific presentation and also involved in faculty members in communities, social scientific organization, as well as the journals. Today discuss about autism related to the environmental factors. Without further ado, I would like to welcome to our speakers to start presentation. Dr. Fatmawati, you have approximately 30 minutes to deliver the materials, and later on we will discuss with the audience about the presentation today. To Dr. Fatmawati, time is yours. Oke, terima kasih, Mr. Adit. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia dan tentunya moderator yang telah memberikan kepercayaan pada saya untuk berbicara pada kesempatan yang baik ini. Mohon maaf tidak bisa bersama-sama berada hadir di ruangan yang tentunya lebih terasa bahagianya berkumpul bersama teman-teman di sana ya. Baik Bapak Ibu, materi pada hari ini yang akan saya sampaikan adalah faktor lingkungan yang berhubungan dengan kejadian autis di Pontianak di Kalimantan Barat. Kami berkolaborasi dengan berbagai disiplin ilmu untuk mempelajari faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian autis ini. Apakah slide sudah bisa ditayangkan? Ya. Mr. Asep, can I have the slideshow? All right. Thank you. Kita ke slide kedua, Bapak Ibu sekalian. Sebelum lebih lanjut, kita samakan dulu ya persepsi kita tentang autisme. Mungkin ini hal yang sudah pernah bekerja bersama anak-anak penderita autis ya, atau ada yang baru mungkin mendengar gitu ya, atau samar-samar. Jadi autis itu adalah gangguan perkembangan otak dan saraf yang mulai masa anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup seseorang. Nah, gangguan ini mempengaruhi kemampuan seseorang berkomunikasi, bersosialisasi, berperilaku dan juga belajar. Dan umumnya orang yang dengan ASD memiliki cara berkomunikasi, berinteraksi, berperilaku dan belajar yang berbeda dengan kebanyakan. Mereka sering tampak berada di dunianya sendiri, asik sendiri gitu ya. Mengapa disebut dengan spektrum ya? Karena memiliki berbagai gejala dan tingkat keparahan yang berbeda pada setiap penderitanya. Jadi tidak bisa sama ya, karena ini spesifik pada setiap penderita. Beberapa orang menunjukkan tanda atau ciri-ciri itu sejak masih bayi. Ada yang terlihat ya pada saat bayi itu berkurangnya kontak mata saat diajak bicara.
kemudian tidak merespon saat dipanggil, atau tidak peduli pada orang di sekitarnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan sebagai orang dewasa terhadap perkembangan anak, gitu ya. Namun, ya ada juga yang baru menunjukkan gejala saat usia sudah 2 tahun. Pada saat lahir, pada saat bayi dia normal, tapi begitu usia menginjak 18 bulan misalnya, sampai 2 tahun itu mulai menunjukkan gejala-gejala autis. Nah, biasanya ditunjukkan dengan sifat agresif, ya, atau anak menjadi hiperaktif secara tiba-tiba, maupun perkembangan bahasa yang menurun. Jadi yang tadinya bisa bicara bagus, kemudian menjadi telat, gitu ya, atau bahkan tidak berbicara sama sekali. Anak dengan ASD ini menunjukkan gejala yang bervariasi, ya, bisa lebih rendah atau tinggi dari anak seusianya, gitu ya. Misalnya dia bisa menimbulkan gangguan belajar pada anak dengan tingkat kecerdasan yang lebih rendah dari teman seusianya. Akan tetapi ada pula anak autis lainnya justru menunjukkan tingkat kecerdasan di atas normal, gitu. Nah, ini berbeda-beda. Lanjut. Nah, jadi yang biasanya menjadi ciri khas itu anak autis mengalami kesulitan, ya, dalam berkomunikasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosialnya. Nah, ini beberapa ciri, banyak ya cirinya, tapi bisa jadi ada yang tidak ditampilkan pada slide ini. Ya, misalnya ya, anak itu tidak mau menunjukkan minatnya, ya, terhadap suatu hal. Misalnya ada pesawat terbang, ya, karena dia tidak menunjukkan kalau waktu kita kecil dulu kalau ada pesawat dadah-dadah, gitu ya, dia tidak menunjukkan ketertarikannya terhadap objek yang baru tersebut. Kalau orang lain atau orang dewasa menunjukkan benda, dia tidak melihat benda itu, gitu ya. Kemudian dia sulit menjalin komunikasi, tidak menunjukkan minat pada orang, ya. Kemudian menghindari kontak mata dengan orang lain. Kalau diajak bicara, ya, cenderung menyendiri juga. Dia sulit memahami perasaan orang lain dan juga mengutarakan perasaannya juga sulit, gitu. Nah, anak ASD ini lebih suka tidak dipeluk kecuali jika dia mau, ya, lebih cenderung menghindari kontak fisik. Kalau kita sentuh dia tidak suka, gitu. Bahkan ada yang sepertinya tidak menyadari jika ada yang berbicara dengannya dan cenderung merespon suara lain. Nah, ada yang unik gitu dari anak-anak ini. Kemudian dia sering mengulang kata atau frasa saat berbicara, termasuk kalau kita bicara seperti dia membeo gitu ya, mengulang-ulang apa yang kita ucapkan. Kemudian kalau dia perlu sesuatu, dia sulit mengungkapkan dengan kata-kata ataupun gerakan. Nah, kecuali kalau orang tuanya sudah perhatian, ya, hanya orang tuanya yang bisa paham anaknya mau apa, gitu ya. Nah, ini kesulitan berkomunikasi. Dia juga tidak bisa bermain pura-pura. Kalau pura-pura jadi ibu-ibu, pura-pura jadi guru, misalnya, itu anak-anak autis itu tidak bisa. Sering melakukan gerakan yang berulang, ngetuk-ngetuk meja, tepuk-tepuk tangan, biasanya lari-lari, bolak-balik, gitu ya. Kalau ada perubahan, rutinitas yang berubah, dia sulit beradaptasi. Kemudian juga reaksi yang tidak biasa, ya, bisa terhadap bau, terhadap rasa, pendengaran, ya, suara detik, jam itu aja sudah bisa mengganggu konsentrasinya. Dia merasa tidak nyaman, itu bisa seperti itu. Tapi tidak semua anak, ya, tapi ada yang begitu. Kemudian dia kehilangan keterampilan yang pernah dimiliki. Dulu pernah berbicara sepatah kata, misalnya mengucapkan mama, kemudian tidak pernah dia gunakan lagi. Nah, ini ciri-cirinya. Jadi bisa jadi dari sekian banyak ciri ini ada lagi gejala yang tidak disebutkan tadi, ya. Nah, kalau kita menemukan, ya, anak kita ataupun orang-orang di sekitar kita yang memiliki ciri-ciri seperti ini, ya, sebaiknya segera dikonsultasikan ke dokter, ya, karena semakin cepat
ASD ini ditangani, maka semakin cepat kemungkinannya untuk bisa hidup seperti orang-orang normal lainnya. Nah, lanjut. Untuk prevalensi ASD ya, secara global itu menunjukkan adanya peningkatan. Di tahun 2015 secara menyeluruh itu di seluruh dunia diperkirakan itu 1 dari 160 anak itu adalah anak yang hidup dengan ASD. Kemudian angka ini meningkat pada 2022 menjadi 1 dari 100 anak. Nah, dari 160 menjadi 100 gitu ya. Jadi peningkatannya dalam waktu 7 tahun itu cepat sekali gitu ya. Dan data ini banyak diperoleh pada negara yang berpendapatan tinggi. Sementara negara yang berpendapatan menengah sampai rendah, data prevalensi ini tidak dapat diketahui, termasuk Indonesia gitu. Tidak ada data yang pasti tentang prevalensi anak autis di Indonesia, apalagi di tempat kita ya, di Pontianak ya. Bisa lanjut ya. Nah, sampai saat ini belum diketahui secara pasti penyebab autismenya itu apa gitu ya. Para ilmuwan dan pakar kesehatan sepakat bahwa faktor genetik dan lingkungan berperan dalam menyebabkan gangguan ini. Nah, itu yang yang disepakati ya. Yang lainnya itu masih dalam penyelidikan, masih dalam penelitian gitu ya. Hasil-hasil penelitiannya ada yang mengemukakan bahwa jenis kelamin gitu ya, usia ibu, kemudian faktor perinatal pada saat anak itu sudah dilahirkan, pada saat di kandungan itu juga dapat berpengaruh terhadap kejadian autis. Demikian juga nutrisi ibu saat ibu mengandung ya, itu juga mempengaruhi. Kemudian konsumsi rokok dan alkohol, obat-obatan, vaksin, walaupun ada juga penelitian yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan antara vaksinasi dengan autis. Itu beberapa penelitian tidak menunjukkan hubungan ke sana. Paparan bahan-bahan yang beracun gitu ya, itu juga ada hasil penelitian yang menunjukkan ada hubungan ya. Paparan ini termasuklah polusi udara dari kebakaran lahan, kemudian asap kendaraan, obat nyamuk misalnya gitu ya, kemudian pestisida yang dikonsumsi bersama sayuran yang tidak dicuci dengan baik ya, dengan betul, kemudian ataupun dia bekerja dengan bahan-bahan beracun, dengan pestisida misalnya tidak menggunakan alat pelindung diri, itu juga diduga berhubungan dengan kejadian autis. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah faktor psikososial. Pada saat ibu mengandung, ibu mengalami depresi, mengalami stres misalnya. Nah, ini akan berpengaruh terhadap janin yang ada di kandungannya. Nah, ini hal-hal yang diperkirakan berhubungan dengan kejadian autis ya. Nah, jadi interaksi lingkungan yang melibatkan ibu dan janin dengan potensi membahayakan sistem janin ibu dan plasentanya itu tidak bisa diabaikan ya. Dari ibu, misalnya ini ibu yang sakit diabetes, hipertensi, itu fetal environment-nya ya. Kemudian kecemasannya yang berlebihan itu juga harus diperhatikan ya pada saat ibu hamil. Harusnya jiwanya itu bahagia gitu ya, sehingga anak yang dilahirkan juga menjadi anak yang sehat ya, tumbuh kembangnya. Bisa lanjut. Nah, penyebab meningkatnya ASD ini
perlu dicari untuk mengurangi risiko munculnya ASD generasi baru. Karena ya anak-anak dengan ASD ini kehilangan tahun hidup sehat. ASD memang bukan suatu penyakit, tetapi dia ya kalau anak hidup dengan ASD, dia akan kehilangan hidup seperti orang kehilangan hidup sehatnya itu ya, seperti orang normal, tidak bisa sama gitu ya. Nah, ini ada penelitian yang menghitung secara global itu diperkirakan bahwa ASD menyumbang lebih dari 58 tahun kehidupan yang disesuaikan dengan kecacatan. Jadi perhitungan DALI ini menghitung berapa tahun dia hidup dengan keterbatasan, kecacatan, dan juga kematian dini. Nah, ini diperkirakan per 100.000 populasi itu kehilangan 58 tahun kehidupannya. Dan ini menjadi beban, ya, beban bagi masyarakat, beban global ASD, karena seharusnya dia bisa hidup produktif, ya, menjadi berkurang gitu ya. Jadi ASD ini akan mempengaruhi kualitas hidup generasi yang akan datang. Lanjut ya, slide berikutnya. Nah, ini adalah kasus ASD yang tercatat di 2 tempat yang memberikan pelayanan kepada anak ASD di Pontianak, yaitu di Rumah Sakit Jiwa Pontianak yang sekarang bernama Klinik Utama Sungai Bangkong, ya, dan UPT Layanan Disabilitas dan Assessment Center. Nah, kami mencatat pengguna yang beralamat di Kota Pontianak dari 2015 sampai 2020 itu secara total adalah 143 anak. Nah, tetapi yang dari luar Pontianak tidak kita catat, kami hanya mencatat yang berada berlokasi tempat tinggalnya itu di Kota Pontianak. Itu jumlahnya adalah 143 dari 2015 sampai 2020. Nah, dari data ini nampak bahwa anak laki-laki itu mayoritas penyandang ASD ya, dengan jumlahnya lebih dari 3 kali anak perempuan. Nah, kemudian kelompok umur terbanyak itu adalah pada anak usia 6 sampai 10 tahun pada tahun di 2020 itu sampai lebih atas 50%-nya. Lanjut ya. Nah, penelitian yang kami lakukan ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian ASD di Pontianak, menggunakan desain kasus kontrol yang melibatkan 150 responden ya, yang terdiri dari 49 kasus dan 101 kontrol. Kasus ini kami peroleh dari pengguna layanan disabilitas ya dan assessment center, dan juga data dari Rumah Sakit Jiwa Sungai Bangkong atau klinik utama ya di Sungai Bangkong. Kita lakukan interview menggunakan Google Form juga sehingga memudahkan untuk dianalisis ya. Menggunakan analisis bivariat untuk melihat perbedaan antar variabel dependen dan independen, kemudian dilakukan dengan multivariat ya, menggunakan analisis logistik regresi. Bisa lanjut. Hasilnya ini, dari 28 variabel yang kami ukur ya, 28 faktor risiko yang diperkirakan berhubungan dengan kejadian autis, ada sekitar 10 variabel yang pada analisis bivariat itu menunjukkan hubungan ya. Yang pertama itu adalah jenis kelamin yang laki-laki, kemudian pendidikan ibu, pekerjaan ibu, kemudian saudara yang memiliki saudara yang mengalami juga autis, ada lagi kerabat misalnya kakek, om, tante misalnya yang juga menderita autis, itu juga punya hubungan ya. Ada lagi emisi kendaraan ya, terpapar asap kendaraan
bermotor pada saat ibu hamil, ibu mengandung itu terpapar asap kendaraan, berisiko juga 2 kali untuk memiliki anak autis. Kemudian faktor psikososial, depresi ya, atau kecemasan yang tinggi pada saat ibu hamil juga berpengaruh. Ini untuk di Kota Pontianak ya. Nah, ada faktor yang menjadi pencegah, yakni konsumsi buah-buahan, kemudian memberikan ASI eksklusif, dan mematikan HP saat tidur. Nah, pada penelitian ini kami juga mengukur apakah pemberian HP, anak-anak diberikan HP saat dia bangun gitu ya, diberikan mainannya HP gitu. Kalau sekarang kan kecenderungannya seperti itu. Ya, itu tidak berhubungan karena dua-dua kelompok ini kelompok kontrol dan kasus sama-sama memberikan HP kepada anaknya, lebih dominan begitu ya. Tetapi pada saat kami menanyakan apakah pada saat HP dimatikan, pada saat tidur HP dimatikan itu ternyata punya faktor sebagai faktor pencegah untuk terjadinya autis gitu ya. Nah, setelah dilakukan analisis multivariat, hanya 5 variabel ini yang berpengaruh, yang OR-nya merah itu adalah hasil dari analisis multivariat. Jadi anak laki-laki setelah dilakukan analisis multivariat itu berisiko 2 kali lebih besar untuk menjadi autis ya. Kemudian ibu yang berpendidikan tinggi itu cenderung memiliki anak autis. Nah, ini nanti kita lihat mengapa seperti ini ya. Jadi 1,78 kali atau hampir 2 kali daripada ibu yang berpendidikan 12 tahun ke bawah. Kemudian mengkonsumsi buah-buahan itu tetap menjadi faktor pencegah ya. Memberikan ASI eksklusif juga mencegah terjadinya autis, dan mematikan handphone pada saat tidur itu mencegah terjadinya autis. Bisa lanjut? Nah, untuk gen ya, mengapa laki-laki itu lebih besar risikonya, dan tadi kita lihat juga data dari 2 tempat di Pontianak ya, di rumah sakit jiwa ataupun di layanan disabilitas dan assessment center itu menunjukkan bahwa anak laki-laki itu lebih banyak menderita autis. Nah, sampai saat ini mengapa seperti itu juga masih dalam penyelidikan. Tetapi ada yang para ahli ada yang menyatakan bahwa mereka memperkirakan bahwa itu adalah faktor biologis ya, seperti hormon dan gen yang berperan dalam menjadikan anak itu menjadi autis. Jadi ada perbedaan memang hormon laki-laki dan perempuan. Jadi perempuan itu masih memiliki hormon pelindung yang menyebabkan dia tidak mudah terkena autis. Nah, kemudian ibu tadi pada saat analisis multivariat menunjukkan bahwa ibu yang mempunyai pendidikan tinggi itu cenderung memiliki anak autis. Nah, ini juga sama dengan hasil penelitian di San Francisco dan di Bangladesh, bahwa ibu yang memiliki pendidikan tinggi punya kecenderungan memiliki anak autis. Nah, hal ini kenapa ya? Kemungkinan walaupun di hasil analisis univariat ini tidak menunjukkan hubungan, ibu yang bekerja, ibu yang memiliki pendidikan tinggi itu punya kesempatan untuk memiliki pekerjaan yang menghasilkan income yang lebih tinggi. Nah, biasanya di tempat pekerjaan itu memiliki tekanan ya untuk menyelesaikan pekerjaan. Bisa jadi hal inilah yang menyebabkan ibu menjadi cemas misalnya pada saat hamil gitu ya. Nah, ini masih perlu penelitian lebih lanjut ya. Walaupun
dalam penelitian ini tidak menunjukkan ibu yang bekerja di luar rumah misalnya berhubungan ya, tidak menunjukkan hubungan antara ibu yang bekerja dengan kejadian autis. Nah ini masih perlu penelitian lebih lanjut lagi. Bisa jadi karena jumlah sampel yang juga masih kurang ya. Lanjut slide berikutnya. Kita lihat bahwa hasil analisis multivariat tadi menunjukkan bahwa mengkonsumsi buah-buahan ya selama ibu mengandung itu merupakan faktor yang mencegah terjadinya autis. Nah, sebuah studi di Cina menunjukkan hal yang sama gitu ya. Systematic review juga melaporkan bahwa konsumsi buah-buahan itu bagus untuk kesehatan mental pada anak sekolah dan anak sekolah, ya prasekolah dan anak sekolah gitu. Nah, konsumsi buah-buahan dan sayuran selama kehamilan itu dapat mencegah depresi postpartum, depresi setelah melahirkan. Karena depresi setelah melahirkan itu ditemukan ada hubungannya dengan kejadian autis. Jadi ibu-ibu yang mengalami sindrom setelah ya baby blue syndrome gitu ya, ditemukan ada hubungannya dengan kejadian autis juga. Jadi inilah penjelasannya mengapa mengonsumsi buah-buahan selama dia hamil ataupun selama dia menyusui itu bisa mencegah terjadinya autis. Ya, kita lanjut lagi. ASI eksklusif. Nah, ini menarik karena tadi pada saat membahas tentang stunting juga ASI eksklusif, kekurangan energi kronik juga masuk ya sebagai penyebab stunting ya. ASI eksklusif ini juga memberikan efek positif bagi perkembangan anak ya. Nah ini penjelasannya itu bukan karena zat gizi dari ASI-nya, tetapi karena lingkungannya, faktor lingkungan dari pada saat proses memberikan ASI eksklusif itu. Jadi breastfeeding ini ya, memberikan ASI itu akan memberikan ikatan antara ibu dan anak ya selama proses menyusui ini sehingga mempengaruhi perkembangan si anak ya. Dan pada saat menyusui kan ibu biasanya mengajak bicara, ada kontak dari mata ke mata gitu, ada kontak kulit ibu dan anak sehingga anak merasa dekat, merasa nyaman dan aman. Dan ini akan mempengaruhi perkembangan otak anak. Selanjutnya, nah ini walaupun tidak ada hubungan antara paparan HP ataupun televisi kepada anak pada penelitian kami ini, tetapi mematikan ponsel, tolong di slide berikutnya ya Mbak, mematikan ponsel pada saat tidur gitu ya, itu menunjukkan bisa menjadi pencegah terjadinya autis. Nah, penelitian yang dilakukan oleh Komaruzaman ini menunjukkan bahwa ponsel pada saat mode sepi, disenyap ya, silent mode itu tetap memancarkan elektromagnetik ya, gelombang elektromagnetik yang dapat mempengaruhi kerja otak ya, apalagi kalau itu paparannya dalam jangka yang lama gitu. Jadi walaupun HP kita tidak aktif, tetapi modenya adalah mode senyap, tetap tidak dimatikan, itu tetap ada gelombang elektromagnetiknya. Ada sebuah penelitian juga pada tikus menunjukkan bahwa ada perubahan perilaku ya, karena terpapar dengan HP ini ya, dengan ponsel ya selama 10 menit ya, 10 menit bicara, waktu bicara, dan 8 jam waktu dia silent mode gitu. Nah,
Jadi ini menunjukkan bahwa gelombang HP itu bisa mempengaruhi kerja otak. Nah, ibu-ibu terutama orang tua ya, ayah ibu lah, itu sebaiknya menghindari ya paparan gadget ya pada bayinya dan pada balita gitu ya, sehingga tidak mempengaruhi kerja otak mereka. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari paparan tadi ya menunjukkan bahwa begitu banyak atau kompleksnya faktor penyebab autis, sehingga untuk mencegah autis itu tidak bisa dilakukan perbagian gitu ya, harus secara menyeluruh. Sama seperti kasus-kasus perkembangan tumbuh kembang anak yang lainnya. Jadi harus ada keterlibatan semua sektor sehingga kita dapat mewujudkan generasi yang sehat. Demikian yang bisa saya sampaikan ya. Ini slide-nya belum ganti-ganti. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Fatmawati SST MKes atas pemaparan materinya yang sangat luar biasa sekali tentang pengaruh lingkungan terhadap kejadian autisme. Berdasarkan pemaparan dari Dr. Emma tadi ada banyak faktor yang berkontribusi terhadap kejadian autisme. Di antaranya dari nutrisi, alkohol, kemudian psikososial dan toxic substance. Kemudian juga tadi disebutkan ada fenomena bahwa, nah ini menarik ini, ibu dengan pendidikan tinggi, nah lebih beresiko memiliki anak yang autis. Nah juga nanti akan ada hal-hal menarik lainnya yang bisa kita diskusikan bersama. Silakan kepada yang terhormat para audiens, Bapak Ibu yang ingin bertanya dan berdiskusi terkait topik dalam sesi ini kami persilahkan. Boleh silakan dibantu mic-nya. Silakan Ibu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mau bertanya kepada Ibu Dr. Emma tentang autis. Tadi Ibu menjelaskan bahwa apa ada kemungkinan bahwa anak yang sudah dilahirkan tiba-tiba baru ketahuan autis. Berarti yang Ibu jelaskan tadi bahwa mungkin dari awalnya dia bisa berbicara, kemudian lambat laun baru ketahuan dia tidak bisa berbicara. Nah, apakah itu juga bisa berpengaruh terhadap lingkungan yang sebelum, yang setelah dilahirkan? Sementara saya lihat bahwa data yang disampaikan bahwa itu menjurus kepada saat hamil ya, pada saat kehamilan. Dan itu berisiko pada si ibunya yang bisa membawa penyebab dari autis dari si anak yang akan dilahirkan. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Pertanyaan berikutnya ada dari rekan-rekan di belakang tadi, Mas Ari kayaknya dada-dada. Oh bukan. Ada lagi rekan-rekan yang ingin bertanya dan berdiskusi? Oke, dari sisi kiri saya. Ya, Putin. Langsung nih Pak. Silakan Ibu. Terima kasih Pak Moderator, terima kasih kepada Bu Emma, penelitiannya sangat luar biasa Ibu, dan
ini berpengaruh juga dengan kalau stunting itu berbicara tentang kecerdasan, autis juga merembet pada kecerdasan, tapi dia lebih berorientasi pada saraf anak tadi. Saya baca sebentar juga Bu di referensi, memang kaitannya bahwa berat otak anak autis ternyata lebih berat daripada otak anak non autis. Di sini ada penelitian Prof di Amerika sama Profesor siapa itu. Intinya yang ingin saya ketahui dari Ibu, karena ini berkaitan tadi dengan handphone Ibu. Handphone berarti dia kan pada frontal cortex, otak sasaran autis ini. Berarti saya pun belum begitu mendalam mengenai ini. Tertariknya saya ada kata dimatikan, dia lebih baik daripada dia dinyalakan. Tadi Ibu menjelaskan kaitannya adalah dengan reaksi radiasi ya Bu ya. Nah, ada suatu ketika saya bicara dengan Ibu Bari Barasila, tuh beliau mengatakan seperti ini, orang tua tidak lagi menggunakan kata handphone di depan anak-anaknya. Jadi mengatakan sehingga karena kata HP itu sangat familiar sekali, jadi anak-anak sangat tergantung dengan HP. Makanya tadi Ibu mengatakan ibu-ibu yang pintar, yang cerdas justru anak-anaknya yang banyak terpapar, karena ibu-ibu ngasih HP, apa-apa anaknya biar diam kasih HP, biar diam anaknya kasih HP. Dan itu bahkan kita lihat di media pun ada yang menangis-nangis minta diberikan isi pulsa dan sebagainya agar HP-nya on. Nah beliau mengatakan jangan lagi menggunakan bahasa HP, tapi gunakan besi berat itu mana, kotak yang itu mana. Jadi anak tidak terbiasa dengan bahasa itu perilaku. Saya pikir bagus yang diberikan oleh Bu Bari Baras ini, contohnya sederhana tapi sangat aplikatif. Artinya ini nanti berkaitannya dengan perilaku Bu, ini berkaitan dengan perilaku, cuma saya belum tahu sejauh mana, dan ini mungkin bisa dikembangkan perilaku ibu-ibu terhadap penggunaan gadget dalam faktor risiko autis pada anak, risiko pada anak itu, sehingga mungkin itu bisa menjadi media untuk nasihat kita atau advice kita kepada ibu bahwa gadget ini harus hati-hati, bukan menjadi hiburan atau pelarian orang tua untuk memberikan gadgetnya kepada anak, tapi gadget ternyata pencetus dari adanya dampak autis yang ini berdampak berat terhadap kecerdasan dan tumbuh kembang anak itu sendiri. Terima kasih Bu Emma. Jadi saya mohon saja nanti kira-kira saya boleh Bu mau ikut di tim Ibu akhirnya nanti kalau Ibu meneliti kelanjutannya, karena ini menarik dengan dunia kebidanan terhadap tumbuh kembang anak. Terima kasih Bu Emma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tampung 2 pertanyaan dulu. Kita berikan kesempatan kepada narasumber kita Dr. Emma untuk memberikan respon atau memberikan jawaban terkait pertanyaannya. Oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Ibu Bebat ya. Jadi pertanyaan pertama, ini terdengar nggak suara soal di luar berisik? Untuk pertanyaan pertama, anak autis itu apakah bisa terjadi setelah dia dilahirkan gitu ya, pada saat dilahirkan normal kemudian karena faktor lingkungan dia menjadi autis. Nah ini bisa saja terjadi gitu ya, walaupun dalam penelitian ini kami tidak meneliti sampai sejauh itu gitu. Kita ingat bagaimana kasus Minamata di Jepang ya, karena ada pencemaran raksa di sebuah teluk ya, teluk Minamata. Air raksa ini mencemari ikan yang ada di dalamnya, dan ikan itu dikonsumsi oleh masyarakat di sekitarnya. Nah, masyarakat yang bukan bayi lagi, yang sudah dewasa itu terjadi perubahan perilaku itu paling minim gitu ya. Paling minim mereka ada perubahan perilaku. Bahkan sampai sarafnya itu tidak bisa
kembali normal. Itu karena mengkonsumsi ikan yang tercemar logam berat. Nah, untuk anak-anak yang terlahir kelihatan normal, kemudian pada saat dia usia setelah 1 tahun misalnya, kemudian menjadi autis, ini perlu penelitian lanjutan karena tidak bisa juga kita pukul rata kasusnya. Bisa jadi juga pada saat dia dalam kandungan, kemudian muncul karena proses yang saya tidak paham juga bagaimana saraf itu terpengaruh ya terhadap faktor-faktor yang tadi ya, bisa jadi karena stres ataupun faktor lingkungan lainnya. Nah itu bisa saja kemungkinan terjadi. Ya faktor misalnya trauma karena jatuh misalnya, itu belum ada ya. Jadi hal yang tadi ditanyakan ya untuk anak yang sudah dilahirkan kemudian menjadi autis, bisa sekali ya, bisa saja kemungkinannya karena faktor lingkungan ataupun dari dalam kandungannya dan baru muncul setelah anak berusia di atas 1 tahun misalnya atau di atas 2 tahun, begitu ya. Kemudian handphone, pertanyaan Bu Utin ya, pertanyaan apa? Saran atau masukan ya, ini menarik memang untuk diteliti lebih lanjut bagaimana pola asuh ibu, perilaku ibu dalam mengasuh anaknya kemudian dia menggunakan handphone. Tidak hanya di Indonesia ya, di tempat lain pun ada ibu-ibu yang sambil menyusui dia bukannya menjalin komunikasi dengan anaknya, tetapi main handphone sambil lihat di YouTube kah apa gitu ya. Karena handphone ini begitu menjadi candu buat kita ya. Kalau sudah baca yang kita senangi, itu akan susah kita melepaskannya misalnya. Atau ada tontonan yang tergantung kesukaan kita gitu. Nah, tidak hanya autis ya, perkembangan anak lainnya pun, misalnya stunting itu juga mungkin bisa kita teliti lebih lanjut. Bagaimana hubungan penggunaan besi ini, apa tadi namanya besi berani, besi yang kecil ini terhadap tumbuh kembang anak. Karena ini sangat sangat berpengaruh pada perkembangan ya, tumbuh kembang generasi kita nantinya. Ya agak sulit bagi kita memang untuk mengubah kebiasaan, misalnya tidur dengan tidak mematikan handphone gitu ya. Takutnya ada hal yang penting, padahal kita juga perlu istirahat ya pada saat malam. Matikan saja handphonenya karena pancaran radiasinya itu juga akan berpengaruh pada orang dewasa, tidak hanya pada bayi. Nah ini tadi kita lihat hasil penelitian terhadap tikus tadi itu ada perubahan perilaku dalam 10 menit saja waktu bicara, handphonenya aktif, diaktifkan, dihidupkan, itu bisa mempengaruhi perilaku. Sedangkan dalam mode senyap itu 8 jam ya, itu bisa mempengaruhi kinerja otak kita. Baik Bu Utin, kita bisa eksplorasi lagi ya penelitian terhadap teknologi ya, penggunaan teknologi oleh ibu-ibu, orang tua gitu ya, terhadap pengasuhan anaknya. Demikian Pak Adit. Baik, terima kasih Bu Emma atas jawabannya terkait penggunaan handphone tadi yang terakhir, bagaimana kita lebih bijak atau bagaimana kita memodifikasi penggunaan handphone untuk menghindari pancaran radiasi yang dapat mempengaruhi kaitannya dengan kejadian autisme. Baik Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, kita buka satu sesi pertanyaan lagi. Oke, silakan Ibu. Kita juga ada pertanyaan dari laman Zoom.
Baik, Pak Adit, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Topik yang menarik sekali. Tadi Ibu Emma sudah menyampaikan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya autis ya Bu, dan juga ada beberapa faktor yang bisa mencegah terjadinya autis. Salah satu tadi Ibu mengatakan mengenai mengkonsumsi buah-buahan ya Bu ya. Nah mungkin perlu disampaikan, sudah adakah penelitian atau pengalaman Ibu buah-buahan apa saja yang bisa mencegah terjadinya autis ini? Mungkin itu saja, terima kasih. Baik, terima kasih Bu terkait konsumsi buah-buahannya. Kemudian pertanyaan kedua saya akan bacakan dari Saudari Diah Sadika. Assalamualaikum, izin Ibu mohon penjelasan terkait hubungan ibu yang mengalami baby syndrome, ini baby blues mungkin ya. Apakah juga akan berpengaruh terhadap autis pada anak? Jika berpengaruh, berapakah persentasenya dan apakah ada jurnal yang mengindikasikan persentase tersebut, dan bagaimana cara deteksi dini untuk mengetahui autis pada anak? Terima kasih. Demikian Bu Emma pertanyaan di sesi kedua. Oke. Bu, siapa yang tanya ya? Iya. Buah-buahan. Begini ya Bu ya, dalam penelitian kami tidak menanyakan secara spesifik buah apa saja yang sering mereka konsumsi pada saat hamil gitu ya, buah atau sayur. Awalnya kami menduga buah-buahan ini menjadi faktor risiko karena ada pestisidanya misalnya gitu ya. Tetapi ternyata tidak ya pestisida, dan mereka tidak mencucinya dengan benar. Itu yang dugaan kami pada awalnya. Tapi ternyata dugaan itu tidak terbukti ya. Karena mereka juga mencuci buah-buahan gitu. Kemudian dari hasil analisis ini nampak bahwa ternyata mengkonsumsi buah-buahan itu menjadi faktor pencegah. Nah, untuk buah-buahan yang dikonsumsi yang sebaiknya itu ada buah-buahan yang seharusnya dihindari ya, seperti nanas, pepaya, itu sebaiknya tidak usah dikonsumsi. Tetapi dalam penelitian ini memang kita tidak menanyakan secara khusus gitu. Nah, untuk edukasi bagi ibu-ibu yang sedang hamil ataupun sedang menyusui atau berencana hamil, kita bisa sampaikan buah-buahan yang umum berlaku di masyarakat, apa yang sebaiknya dikonsumsi, misalnya apel, kemudian pisang ya untuk energinya, itu bagus sekali untuk kesehatan ibu hamil dan janinnya ya. Kalau buah-buahan yang lain ya, seperti nanas dan pepaya itu sebaiknya dihindari karena dapat berpengaruh terhadap janin ya. Terutama di awal-awal kehamilan ada kontraksi sehingga bisa mengancam janin itu ya, karena ada zat-zat yang yang bisa membuat janin menjadi tidak aman gitu. Kemudian Ibu Dia, saya belum menemukan jurnal yang ditanyakan ya untuk berapa persen baby blues syndrome ini menjadikan anak menjadi autis gitu ya. Yang ada itu adalah pada saat tadi yang tadi ditampilkan itu sindrom, jadi postpartum sindromnya pada saat dia sedih setelah melahirkan itu bisa menjadikan anaknya juga menjadi autis. Saya harus mencari lagi jurnalnya.
Mungkin nanti bisa dicari pain and query. Ya. Saya tunjukkan jurnal, saya cari dulu. Jadi ada dengan judul Pathophysiological Mechanism Implicated in Postpartum Depression. Nah ini bisa nanti Ibu cari judul ini. Tapi tidak menjelaskan berapa persen dia bisa menyebabkan terjadinya autis ya. Ini yang saya baca jurnal ini kelihatan ya? Ya, kelihatan Bu. Ya. Nah ini yang menjelaskan hubungan bahwa postpartum depression itu bisa juga berpengaruh terhadap perkembangan otak anak gitu ya. Nanti bisa dicari artikelnya untuk Bu Dia ya. Dan bagaimana cara mendeteksi anak autis? Ini saya bukan pakarnya. Jadi dari ciri tadi ya, ciri-ciri ada banyak tadi ya. Kalau bayi kita perhatikan bahwa dia tidak punya kontak mata. Kalau diajak, kalau bahasa Pontianak diagah-agah. Kita kan suka tuh komunikasi antara orang dewasa dengan anak ataupun ibu yang paling sering gitu ya. Berkomunikasi dengan bayinya, dia tidak punya respon, tidak ada kontak mata, tidak menunjukkan rasa senang, itu sudah harus dicurigai. Segera konsultasikan dengan dokter spesialis anak gitu ya. Kemudian dia tidak mau mendengar, kalau dipanggil asik sendiri, misalnya itu sudah harus kita waspadai bahwa anak tersebut punya kecenderungan untuk menjadi dapat dikategorikan autis ya. Jadi segera dikonsultasikan, jangan dikatakan bahwa dulu ayahnya juga begitu misalnya gitu ya. Ada yang saya temukan misalnya keterlambatan bicara. Seharusnya misalnya ada masa perkembangan anak, biasanya teman-teman di kebidanan ini yang lebih paham dan teman-teman di gizi ya. Di perawat juga paham tahapan perkembangan anak usia 2 bulan dia bisa apa sampai 5 tahun itu ada kemampuan motorik, kemampuan berbahasa yang harus dimilikinya. Itu kita lihat apakah anak tersebut punya perkembangan yang sesuai dengan umurnya. Kalau ada keterlambatan, misalnya dia tidak bisa berbicara, itu segera dikonsultasikan, jangan sampai terlambat ditangani. Kebanyakan masyarakat itu menyampaikan bahwa memang begitu, keturunan kami begitu gitu ya, sehingga anaknya jadi terlambat untuk ditangani. Nah, misalnya bisa juga ibu ajak bermain ya, dia tidak mau gitu ya, tidak mau bermain sekolah-sekolahan, bermain pura-pura gitu ya, pura-pura jadi ibu, pura-pura jadi dokter. Biasanya kan anak kecil suka meniru gitu ya. Nah anak autis ini biasanya tidak mau. Kemudian dia suka tepuk tangan tanpa ada penyebab, dia gembira gitu ya, lari-lari, loncat sana loncat sini atau memanjat. Itu juga sebuah ciri-ciri atau tanda yang bisa
dijadikan perhatian bahwa anak-anak ini bukan anak yang biasa gitu. Kalau ada rutinitas yang berubah, dia juga sulit beradaptasi. Saya pernah, karena saya punya pengalaman memiliki keponakan yang mengalami autis ya, kembar. Jadi saya memperhatikan itu gitu ya. Oh ternyata dia walaupun dua kembar ini satu Asperger, jadi tidak terlalu parah seperti yang saudara kembar yang pertama gitu. Atau ibu bisa perhatikan juga kalau saat dia diberi makanan yang misalnya terlalu manis, coklat, pedas gitu ya, dia langsung hiperaktif. Nah itu juga harus dicurigai seperti itu. Coklat dia tiba-tiba jadi suka tidak terkendali. Nah itu juga menjadikan ciri-ciri. Ada banyak ciri anak itu menjadi autis. Intinya kalau menurut saya ada yang tidak biasa, yang tidak didapatkan pada anak-anak yang normal, segera kita konsultasikan kepada dokter anak, ya, spesialis anak, apakah pertumbuhan anak ini normal atau tidak gitu, apakah ada kecenderungan disebut autis. Nah, kalau ada, segera kita berikan terapi, perlakuan sehingga dia bisa mencapai kehidupan yang layaknya anak-anak normal. Banyak juga anak-anak yang autis, orang-orang yang hidup dengan autis itu bisa sampai selesai S3 gitu. Ada yang saya citasi tulisannya di jurnal, dia adalah seorang autis gitu. Ada 3 orang yang seperti itu. Nah, karena penanganan cepat dan mungkin juga autisnya juga tidak terlalu parah gitu ya. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan. Baik. Untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih atas jawaban yang diberikan Dr. Emma. Baik, hadirin yang berbahagia, di sini adalah akhir sesi dari sesi tanya jawab. Kita berikan aplaus yang luar biasa untuk Dr. Fatmawati. Terima kasih karena telah bersedia untuk meluangkan waktu bersama-sama kami di PIHC Pontianak International Health Conference. Berikutnya kita berikan sertifikat penghargaan dari Pontianak International Health Conference kepada Ibu Dr. Fatmawati secara simbolis. Tepuk tangan sekali lagi untuk narasumber kita Dr. Fatmawati. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih, saya terima sertifikatnya. Siap. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya diskusi kita pada hari ini. Ya. Terima kasih Ibu Emma. Selamat melanjutkan aktivitas. Hati-hati di sana. Sampai jumpa kembali di kampus tercinta Poltekkes Kemenkes Pontianak. Oke, terima kasih. Mari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin yang berbahagia. Iya Bu. Saya mundur ya. Siap Ibu. Selamat melanjutkan aktivitas. Oke. Mari Ibu. Baik, hadirin yang berbahagia, di sini telah hadir bersama kita di laman Zoom Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKM Mkes. Kita sapa dulu Bapak Profesor Arif. Selamat sore Pak. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arif, gimana kabarnya Pak Arif? Saya dengar baru landing. Ya. Ini ada keterlambatan delay 2,5 jam. Jadi mohon maaf nih kepada ibu semua. Mudah-mudahan tidak mengurangi semangat dan partisipasinya. Baik Bapak, teman-teman di sini masih semangat dan antusias. Kita dengar tepuk tangan teman-teman dulu. Masih semangat dan antusias untuk mengikuti
materi selanjutnya dari Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKMMkes. Pak Arif, sebelum melanjutkan ke materi, perkenankanlah izinkan saya untuk sedikit membaca tentang profil dari Prof. Arif. Baik, hadirin yang berbahagia, Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKMMkes adalah seorang guru besar UIN dan juga sekaligus Ketua Umum Hakli. Adapun pengalaman kerja beliau, yang pertama adalah sebagai Chief Advisor pada VCFS Project ICDC Asian Development. Kemudian beliau juga mempunyai pengalaman sebagai anggota Komisi Etik FKIK UIN, menjadi dekan FKIK UIN. Beliau juga merupakan alumni dari Universitas Indonesia, Institut Pertanian Bogor, dan postdoctoral di Juten University Tokyo, Japan di tahun 2011. Beliau juga memiliki banyak publikasi yang tentunya concern pada ilmu kesehatan lingkungan. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan kali ini, Profesor Arif akan menyampaikan materi tentang peran dan strategi sanitasi lingkungan dalam konvergensi penurunan stunting. Baik, tanpa berlama-lama, kami persilahkan kepada Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKMMkes untuk mempresentasikan materi pada hari ini. Kepada Profesor Arif, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bisa terdengar suara saya. Baik Pak, terdengar dengan jelas. Materinya sudah terlihat? Sudah terlihat Pak. Baik, kalau begitu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada Ibu hadirin, hadir di luring maupun juga di Zoom. Saya menyampaikan apresiasi untuk acara ini dan selanjutnya perkenankan saya ingin menyampaikan tentang topik yang cukup menarik dengan isu yang sekarang. Jadi kita ketahui bahwa transformasi paradigma sanitasi lingkungan itu telah terjadi perubahan seiring dengan transformasi kesehatan. Semula yang terjadi adalah seluruhnya adalah berobjek pada masyarakat. Masyarakat yang diharapkan menjadi perubahan perilaku dan tujuan akhirnya adalah PHBS. Dan kalau dilihat kompetensinya sesungguhnya yang ada di masyarakat itu sering menjadi penguat, namun seolah-olah menjadi perubahan perilaku. Namun saat ini telah terjadi sebuah paradigma baru, yaitu paradigma yang menghidupkan takdir konstitusi, yang memberikan mandat regulasi bahwa objek kita pada paradigma sanitasi lingkungan ini adalah pada komponen lingkungannya, yaitu yang berkaitan pada air, udara, tanah, vektor makanan, sarana bangunan, dan faktor-faktor yang berkaitan dengan risiko kesehatan lingkungan. Di sanitasi lingkungan itu harus mempunyai kemampuan dalam surveillance kesehatan lingkungan, harus mampu mempunyai analisis diagnosis media lingkungan, dan juga mampu membaca data lab, data ronsen. Maka seorang sanitasi lingkungan harus bisa membaca tentang hasil lab dan juga fenomena yang terkait kepada potensi risiko kesehatan lingkungan. Dan dari situ dilakukanlah intervensi yang berkaitan terhadap teknologi tepat guna KIA ataupun juga advokasi. Dari intervensi ini diharapkan ada penurunan. Kalau di sebelumnya adalah perubahan perilaku, tapi kalau di sini adalah penurunan terhadap stunting, diare, TB, AKI, AKB, dan tentu adalah percepatan penurunan stunting. Nah, slide berikutnya, kalau berbicara stunting, tidak ubahnya bagaimana sodakoh perhatian pada pemerintah daerah. Bapeda adalah ujung tombak di dalam pokja yang diamanahkan dari Perpres 72 tahun 2021. Jadi kalau Bapak dan Ibu hadirin yang hadir di luring maupun di Zoom, maka
di manakah peran daripada ahli kesehatan lingkungan, yaitu berada pada kemitraan yang terkait pada fungsi yang ada pada pasal 54 Permen PAN RB 71 2021, yaitu melakukan advokasi, melakukan koordinasi, melakukan satu kolaborasi dan rekomendasi pada dinas kesehatan. Yang saya lingkarkan di lingkaran biru, itulah sebagai home base-nya. Namun demikian tidak menjadi satu hal yang menutup dan tertutup, tapi juga pada SKPD dan dinas-dinas lainnya. Nah, berikut di slide ini, Bapak dan Ibu tentu bisa dilihat bagaimana peran strategi sanitasi lingkungan pada SDGs dan RPJM. Tentu kalau kita lihat indikator pembangunan manusia dan apa yang terjadi pada komitmen pembangunan global di sebelah kiri ini, yaitu ada satu harapan dari transformasi kesehatan adalah One Health. Dan dari 17 tujuan 169 program ada 85 program berkaitan dengan kesehatan lingkungan. Dan di sini terlihat pada bagian infrastruktur itu ada tujuan ke-6. Kemudian juga pada bagian sumber daya alam itu lingkungan itu ada pada kaitannya yang terkait pada perubahan iklim. Nah, ini Bapak dan Ibu sudah sampai di hotel. Kalau boleh berkenan untuk 2-3 menit menunggu sehingga saya bisa berjumpa dan bertemu dengan Bapak dan Ibu semua yang mulia maupun juga yang hadir. Makasih. Sekedap. Oke, baik Bapak dan Ibu, Profesor Arif akan segera sampai sesaat lagi dan kita akan melanjutkan materinya sesaat lagi. Cek, dimohon Bapak mengisi bangku yang paling depan agar kelihatan rapi dan ya, boleh? Ladies and gentlemen, please welcome Prof. Arif Sumantri.
Oke, ladies and gentlemen, bapak-bapak, ibu-ibu, terima kasih masih bersama kami pada hari ini. Kita berikan aplaus untuk Profesor Dr. Arif yang alhamdulillah pada hari ini telah sampai bersama-sama kita di Hotel Aston dalam kegiatan Pontianak International Health Conference ketiga. Terima kasih Bapak Arif telah hadir bersama kami pada hari ini. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu materi yang tadi dari Bapak Arif. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan masih bisa menyimak Bapak dan Ibu semua. Saya melanjutkan kembali di slide ini, peran strategi sanitasi lingkungan pada SDGs dan RPJM. Terlihat bahwa kalau di KTT 20, G20 itu ada 52 paragraf, 15 paragrafnya berbicara kesehatan lingkungan. Lalu implementasi dari KTT G20 itu adalah Perpres 59 2017. Ini tercermin di dalam hal berkaitan dengan 17 tujuan, 169 program, 85 programnya berbicara kesehatan lingkungan. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan strategi sanitasi lingkungan? Kalau tadi semula sanitasi lingkungan itu kepada masyarakat, maka sekarang kepada komponen lingkungan. Kembali ke jalan yang benar pada kitahnya, sesuai takdir konstitusinya, sesuai dengan mandat regulasinya. Sehingga di komponen lingkungan ini, maka RPJMN kita, Perpres 18 2020, ada pembangunan nasional kelima dan pembangunan nasional ketiga, isu strategisnya sama, interprofessional collaborationnya sama, yaitu bagaimana menghadapi pandemi COVID, kemudian juga perubahan iklim, dan yang ketiga adalah bonus demografi. Dan inilah yang kita lihat di slide kelima, keterkaitan peraturan perundang-undangan. Kalau tadi saya nyebut takdir konstitusi ada 3 kali, ternyata pasal 28H itu menyebutkan bahwa negara harus menjamin kepada rakyatnya untuk mendapatkan kesejahteraan, kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat, serta pelayanan kesehatan. Berdasarkan pasal 28H yang menjadi hak asasi ini, maka dicerminkan di dalam Undang-Undang 36 2009. Undang-Undang 36 2009 ini ada pasal 162, 163 terkait mengenai kesehatan lingkungan. Dan undang-undang ini dikawal, didampingi dengan Undang-Undang 18 terkait pengelolaan sampah, Undang-Undang 18 2012 tentang keamanan pangan, kemudian 17 2019 tentang sumber daya air. Betapa indahnya bahwa apa yang terjadi di dalam kesehatan lingkungan tersebut itu mempunyai sebuah makna niat konstitusi, tapi seperti apa niat baik konstitusi dengan implementasi kita bisa lihat nanti. Begitu juga di dalam lingkungan hidup, ada Undang-Undang 32 tahun 2009. Selanjutnya, slide berikutnya adalah kondisi pelayanan akses sanitasi. Jadi kalau dilihat, ternyata hanya 50% penduduk yang tinggal di kota. Ada 12 juta rumah tangga belum memiliki akses air bersih maupun juga air limbah. Artinya bahwa yang tinggal di kota saja hanya 50%, apalagi yang tinggal di daerah terpencil, perbatasan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Seperti apa akses sanitasinya? Hanya Tuhan yang tahu. Begitu juga 90% TPA dioperasikan secara open dumping. Padahal di dalam regulasi Undang-Undang 18 2008 pasal 44, setiap pemerintah daerah harus menutup segala kegiatan pembuangan sampah yang terbuka, open dumping sekurang-kurangnya 1 tahun atau paling lambat 7 tahun dari 2008. Berarti 2015 harus sudah tidak ada lagi. Tapi bagaimana yang terjadi? Hampir banyak open dumping masih jadi tontonan yang menarik di setiap daerah. Begitu juga 76,91% rumah tangga memiliki akses air limbah. Tapi apakah dengan yang memiliki akses air limbah ini ada 67,54% akses layak, tapi belum tentu akses layak tersebut dengan air bersihnya.
Karena ada 75% air bersihnya tercemar dengan kotoran, dengan feces, dengan tinja. Jadi dalam hal ini, kalau dilihat di slide berikutnya, permasalahan capaian Renstra kita ini, air minum belum mencukupi kebutuhan operasional, artinya bandar tekor. Berikutnya sering terjadi kebocoran, adanya komitmen Pemda yang kurang menjadi prioritas terhadap kebutuhan air bersih. Pendanaan. Begitu juga mengenai sanitasi lingkungan, ada gap antara capaian dengan target akses. Diharapkan 100% tapi capaiannya belum sampai 100%. Kita melihat Kalimantan Barat target stuntingnya masih 31,18%. Bahkan ODF-nya belum sepenuhnya sampai 100%. Dengan adanya Poltekkes ini bisa menjadi mercusuar untuk memberikan jaminan garansi kepada kepala daerah dan gubernur terlebih menjelang 2024 untuk bisa mengantarkan dan mengawal Kalimantan Barat untuk terpenuhi apa yang menjadi target pembangunan. Begitu juga dengan terbatasnya kemampuan finansial. Jadi ke depan segala keluhan ini harus menjadi energi. Begitu juga pemukiman kumuh, baik kemiskinan, rendahnya kualitas lingkungan hidup. Kalau dilihat di slide berikutnya pada slide ke-8, maka ada hal yang menarik di sini di Kalimantan Barat, yaitu tentang bayi yang pendek. Kalau dilihat pendek ini, jangan-jangan kebutuhan pendeknya itu sudah berubah. Kalau zaman dahulu mungkin saya tidak terlalu pendek, tapi kalau sekarang mungkin dihitung stunting ini. Karena anak sekarang sudah 170. Sedangkan saya yang 165, 166. Jadi stunting itu juga pengaruh daripada kebutuhan dan juga situasi rata-rata tumbuh kembang. Di sini ada Sintang, kemudian ada Sambas, ya, kemudian ada beberapa yang terkait kepada daerah yang cukup makmur tapi ternyata mempunyai pertumbuhan stunting yang cukup besar. Di Kalimantan Barat sendiri itu ada 4 kabupaten yang stuntingnya di atas 30%. Kemudian ada 10 kabupaten yang stuntingnya di antara 20 sampai 30%. Sehingga ini menjadi ladang muamalah, ladang kebun buat Poltekkes untuk membuktikan IPC, interprofesional kolaborasi ini bisa berbagi sisi, terutama yang diundang oleh Perpres 72 tahun 2021 pasal 22 ayat 3. Mana tenaga gizi, mana tenaga bidan, mana tenaga sanitasi lingkungan. Di dalam setiap desa, khususnya pada Perpres 63 tahun 2020, yaitu daerah bermasalah kesehatan dengan lokus-lokus stunting, harus mempunyai penempatan pada tenaga-tenaga tersebut. Berikutnya adalah presentasi stunting di Asia. Jadi kalau ditanya di Asia, seorang pemimpin harusnya tidak perlu malu dengan keadaan ini. Tapi menjadi malu kalau belum tergambar apa ikhtiar yang harus bisa dibuktikan di tingkat Asia. Di Asia Indonesia nomor 5. Kemudian kalau dilihat dari IPM-nya, ya kita masih dapat inilah hiburan. Kalau dulu IPM-nya Vietnam di bawah kita, sekarang Vietnam sudah di atas kita, tapi kita akan menang 1-0 sama Vietnam. Jadi kita masih punya hiburan itu, ya. Begitu juga stunting yang ada di Indonesia. Kalau saya melihat sangat optimis, di 2024 penurunan stunting 14%, dengan catatan ada sinergi antara perencanaan, implementasi, dan juga kerjasama antar berbagai lintas. Di sini Kalimantan Barat 31,5%. Saya yakin dalam waktu 2 tahun akan bisa lebih kurang selisih 20% dengan hitungan setiap tahun turun 10%, itu akan tercapai 14% pada tahun 2024. Di slide berikutnya, slide ke-10, Bapak dan Ibu, inilah potret keadaan kondisi sanitasi di masyarakat. Jadi bukan hanya karena kemiskinan, tapi juga karena ketidaktahuan. Ada sampah di saluran drainase, jadi belum waktunya hujan, kemudian ada limpahan air menjadi banjir. Begitu juga tentang mandi dan cuci di sungai. Sehingga kalau dilihat dari STBM, sanitasi total berbasis masyarakat, pilar pertamanya adalah BABS. Dan BABS pintu masuk untuk kota sehat, tapi ternyata belum semuanya untuk merespon menjadi bagian daripada bagaimana open defecation 100%. Begitu juga jamban kualitas yang buruk, ya inilah potret sanitasi. Selanjutnya adalah bagaimana implementasi sanitasi lingkungan. Jadi kalau dilihat sanitasi yang terkait BABS-nya,
kemudian jambannya, sampahnya, limbahnya, maka yang perlu dilakukan dari sisi bersama IPC ini adalah advokasi, kemudian infeksi kesehatan lingkungan, intervensi dengan teknologi tepat guna, melibatkan masyarakat untuk mengenal masalah, tahu masalah, solusi masalah, kemudian dia harus bukan berlari dari masalah, tapi mengelola masalah yang bukan menjadi masalah, tapi menjadi anugerah dan berkah. Berikutnya adalah strategi nasional percepatan konvergensi pencegahan stunting. Ini adalah memastikan 5 paket layanan pencegahan. Di antaranya adalah sanitasi, air minum, dan sanitasi layak yang berkaitan dengan stunting. Berikutnya di slide ke-12, mandat regulasi dan implementasi peran tenaga sanitasi lingkungan pada percepatan penurunan stunting. Jadi kalau dilihat tadi Undang-Undang 36 2009 pasal 162 163, maka ada mandat regulasinya. Apabila sudah diberikan mandat regulasi, wajib hukumnya ketika masyarakat menunggu kita. Apa yang bisa didharma baktikan untuk bisa membuktikan apa yang menjadi target percepatan penurunan stunting. Ada 3 PP yang mengawalnya, PP Kesehatan Lingkungan 66 2014, PP yang berkaitan pengelolaan tenaga kesehatan 67 2019, bagaimana merencanakan kebutuhannya, lalu PP 22 pengelolaan dari sumber daya lingkungan. Dari situ Perpres 72 keluar yang berkaitan pasal 22 ayat 3, tenaga bidan, tenaga gizi, dan tenaga sanitasi lingkungan mempunyai kontribusi di dalam pengelolaan. Di slide ke-14, ada tantangan penurunan stunting dari lintas sektor, lintas program, baik pemerintah maupun juga antar dinas. Yang pertama adalah intervensi belum terintegrasi, sehingga belum sepenuhnya efektif untuk percepatan penurunan stunting. Jadi masih sebatas permukaan saja. Kebijakan dan program penurunan stunting belum diterjemahkan dengan baik ke dalam perencanaan dan penganggaran daerah, tergantung pimpinan. Apa yang menjadi prioritas pimpinan? Kadang-kadang bercerita tentang banyak stunting, tapi di renseranya tidak pernah terusik sebagai bagian yang penting. Ya, ada bupati mendapatkan penghargaan begitu selesai sebagai champion dari bidang kesehatan lingkungan, tapi ternyata tidak satupun kesehatan lingkungan masuk di dalam perencanaan strategisnya. Berikutnya, kelembagaan dan koordinasi di pusat dan daerah belum optimal. Karena ada undang-undang yang terdesentralisasi di 32 2014, tafsir yang terkait itu masih sangat bersifat prioritas lokal. Perilaku masyarakat belum sejalan dengan upaya percepatan penurunan stunting dan dukungan masih rendah. Nah, ini konvergensi dan integrasi di daerah, ini peran daripada Bapeda, kemudian Sekda, kemudian juga Dinas Kesehatan. Nah, hal yang terkait pada slide ke-16, yaitu bagaimana perencanaan penurunan stunting pada intervensi kesehatan lingkungan. Kalau dilihat di intervensinya, faktor sensitif itu air bersih dan sanitasi. Objeknya pada keluarga harapan dan pada kawasan rumah pangan lestari. Ini beririsan bersama dengan gizi. Keluarga harapan bersama dengan bidan. Jadi indahnya melakukan IPC di sini. Lalu kemudian outputnya adalah pelayanan yang berkaitan pada kesehatan lingkungan, yaitu PKM, kualitas air minum, kemudian hal yang berkaitan kepada sampah, hygiene, sanitasi pangan, yang tujuan semuanya itu adalah prevalensi stunting turun. Indikator-indikator ini yang harus terukur dengan siapkah produk-produk dari Poltekkes Pontianak ini mempunyai kompetensi yang standar, siapapun, dimanapun, itu mempunyai kemampuan yang dapat sama di beberapa tempat ataupun daerah. Hubungan sanitasi dengan gizi 1000 hari pertama kehidupan, di slide ke-17, sanitasi tidak layak. Yang tadi sudah diceritakan BABS, ODF, dan segala macam yang menimbulkan dusta dan nista terhadap lingkungan kalau bahasa kontaminasinya itu penyebaran, dan itu akan menimbulkan faktor risiko kesehatan lingkungan karena perilaku hidup bersih dan sehat, maka yang terjadi adalah diare pada anak, kumulasi mengganggu pada ibu hamil, kumulasi terjadi pada pencernaan rusak, gizi tidak terserap dengan baik, akibatnya gizi buruk dan stunting. Sehingga kalau dilihat di sini alur penyebab stunting bukan hanya sekedar kemiskinan, tapi penyediaan air minum dan sanitasi yang tidak layak. Di antaranya jamban ataupun jarak antara jamban dengan air minum ataupun juga dengan pengolahan septic tank, sehingga menimbulkan kontaminasi sehingga airnya menjadi sumber asbab musabab terjadinya diare, infeksi usus ataupun juga hal yang berkaitan dengan penyakit gastrostis, dan ini menyebabkan anemia, dan anemia secara kumulasi menjadi stunting.
Sedangkan sumber air bersih yang tergenang bisa menjadi tempat vektor ataupun ketersediaan air bersih yang kurang bisa menjadi penampungan atau ketidakcukupan, mengganggu pola makan, pola asuh dan sebagainya sehingga berhubungan dengan stunting. Sehingga kalau dilihat di sini ada penajaman intervensi spesifik dan sensitif tadi yang sudah disebut, yaitu harus kita menghadiri undangan. Undangan Kepres 6 2017 yaitu daerah terpencil perbatasan kepulauan, di mana ada desa-desa lokus stunting, itu kita harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah menempatkan tenaga bidan gizi dan sanitasi lingkungan. Begitu juga yang terkait pada rumah tangga dengan 1000 hari pertama kehidupan, ini harus mendapatkan identifikasi data yang cermat, tepat, dan akurat. Berikutnya adalah konvergensi intervensi pada rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan dalam mewujudkan tatanan provinsi sehat. Jadi kalau kita lihat sumbernya pada garis yang lingkar merah, air bersih dan sanitasi, maka air bersih dan sanitasi tersebut akan memberikan stimulus terbentuknya sebuah kabupaten kota sehat dimulai dari rumah tangga 1000 hari pertama kehidupan yang terintegrasi mulai dari tata laksananya, mulai dari bagaimana kawasan pangan lestari, bagaimana terkait pada promosi dan konseling yang semuanya terintegrasi. Selanjutnya adalah terkait kepada strategi resirkulasi sanitasi lingkungan, maka yang pertama adalah bagaimana sistem sanitasi lingkungan yang tanpa dilakukan dengan kesalehan lingkungan. Jadi sifatnya adalah terjadi satu yang monoton yang tanpa terjadi interaksi bersama masyarakat. Tapi apabila dilakukan dengan kesalehan lingkungan, memunculkan emosional, intelektual, spiritual, dan futural yang melihat pada masa depan, yang dibangun dari sosial, lingkungan, ekonomi, teknologi, dan sistemik, maka akan mempunyai satu sinergi yang bersifat ekosentrisme. Maka apa yang dikatakan di dalam surat Rum ayat 41, doharul fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aidinas, itu akan memberikan sebuah keseimbangan, tawazun, akan memberikan sebuah penyempurnaan yang terkait pada unrenewable dan renewable yang mempunyai satu keseimbangan siklus biogeokimia yang tidak menimbulkan dampak terhadap pencemaran yang berkembalikan kepada air, udara, tanah, vektor, dan makanan. Berikutnya adalah tindak lanjut penguatan OPH KLI untuk konvergensi percepatan penurunan stunting. Yang pertama, internalisasi, komitmen pimpinan, istiqomah. Jadi dimulai dari isti'anah, niat apa mau jadi pemimpin. Kemudian istiadah, mau nggak dengan kemauan yang benar-benar mengajak keterlibatan semua pihak. Istitoah, punya kemampuan. Istiqomah, punya konsisten di dalam perencanaan. Jadi jangan hanya sekedar memimpin tapi tidak mempunyai konsep perencanaan mau apa yang akan dibawa untuk masyarakat. Komitmen dalam rencana kegiatan tahunan serta melakukan supervisi dan seterusnya. Kemudian penguatan kemitraan. Tidak ada satu hal yang dapat sukses tanpa kemitraan dan kolaborasi. Saya ingat dalam setiap mau pulang dari pesantren itu dikatakan Duriat alimudillatu aina matukifu illa bihabli minallah wa habli minan nas. Jadi akan diliputi kehinaan di mana saja berada apabila dia tidak bersilaturahmi dengan Tuhan dan manusia. Jadi silaturahmi, kolaborasi itu sangat penting yang menjadi tulang punggung di dalam IPC. Berikutnya adalah hal yang terkait pada implementasi. Jadi bagaimana OP, baik itu HAKLI, Persagi, PPNI, itu bersinergi di dalam mengimplementasikan kegiatan didasarkan kepada apa yang ada di dalam rencana kegiatan tahunan. Demikian, terima kasih. Kita sehatkan lingkungan, lingkungan sehatkan kita. Baik, terima kasih. Sekali lagi kita beri aplaus untuk Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKM MKes. Baik, hadirin yang berbahagia, kita masuk kepada sesi diskusi di mana akan saya buka 2 sesi diskusi. Oke, pertanyaan pertama dari audiens. Oke Bapak, silakan. Mungkin bisa dibantu mikrofonnya, teman-teman. Oh, Pak Sandi. Minta tolong dibantu untuk sebutkan nama dan afiliasi atau institusinya, Pak. Baik, terima kasih Bapak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Asmadi dari jurusan Kesehatan Lingkungan Poltekkes Kemenkes Pontianak.
Selamat datang Prof. Arif kembali ke Pontianak. Senang bisa bertemu kembali dengan Bapak, apalagi setelah mendengar paparan. Yang saya senang dengan Pak Arif, semangatnya. Luar biasa Pak. Ini mungkin hal baru, konvergensi kesehatan lingkungan untuk penurunan stunting. Benar Pak, tadi saya simak, jika dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, saat ini untuk masalah stunting itu masih orang taunya itu hubungnya dengan gizi. Padahal seperti yang Prof sampaikan, itu counseling di situ sangat mempunyai peranan yang cukup signifikan karena berhubungan dengan perilaku dan penggunaan air bersih maupun air minum. Tapi sampai saat ini untuk tenaga counseling tadi yang sudah Bapak singgung itu belum, masih dipandang sebelah mata, belum diberdayakan secara maksimal. Apakah ini mungkin karena kekurangan tahu atau informasi dari pemerintah daerah khususnya? Kalau teman-teman di Poltekkes Pak, sebenarnya ini urus orang counseling ini harus dilibatkan gitu kan. Tapi karena regulasinya di Pemda itu memang tidak masuk Pak. Nah, itu mungkin melalui kegiatan ini nanti untuk Poltekkes khususnya perlu kita sosialisasikan bahwa untuk menggarap penurunan stunting tidak cukup orang gizi saja, tapi perlu orang counseling. Terima kasih Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Asmadi. Pertanyaan berikutnya, Pak Asmadi kita tampung dulu. Apakah ada pertanyaan berikutnya dari para audiens? Pak Jimmy Pak. Oke, Bapak Hajimi. Silahkan diperkenalkan nama dan asal Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tendangan efek nih. Selamat datang Pak Prof. Arif untuk yang kesekian kali di Pontianak. Salam jumpa kembali dengan kami. Mudah-mudahan tidak bosan karena nanti malam kita ketemu lagi bersama anggota Hakli Kalbar. Baik, dalam kesempatan pada sore ini ada beberapa hal yang mungkin perlu saya tanyakan ya. Pada dasarnya saya mendukung apa yang disampaikan Pak Asmadi. Kalau nggak salah itu terkait stunting, saya pernah pelatihan kolaborasi tentang stunting dan sanitasi dengan Pak Gambir kalau nggak salah dulu 2015. Tapi memang dalam kenyataan di lapangan itu untuk mengkolaborasikan gizi dan sanitasi itu ternyata memang agak sulit, terutama dalam hal implementasi di lapangan gitu kan. Termasuk kami juga pernah bincang dengan Pak Gambir, kayaknya pelatihan yang kita ikuti hanya sekedar sampai di pelatihan saja. Jadi untuk merealisasikan di lapangan itu relatif sulit juga, karena memang seperti yang tadi Pak Asmadi sampaikan, regulasi di kita, kadang persepsi kita juga masih jauh dari kolaborasi gitu kan. Sehingga mungkin dalam kesempatan ini saya berharap mungkin ada tips atau mungkin masukan dan saran dari Prof. Arif bagaimana supaya kolaborasi terkait pemecahan masalah stunting dari berbagai profesi itu bisa menjadi cair dan meningkat ke depannya. Saya rasa mungkin itu Pak Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simpulkan pertanyaan dari Bapak Asmadi dan Hajimi tentang fenomena tenaga counseling yang
mungkin belum sepenuhnya diperdayakan secara maksimal. Tadi kaitannya dengan regulasi dan persepsi barangkali. Mungkin ada tips dan dari Prof. Arif terkait fenomena ini. Silakan Prof. Baik, terima kasih. Kalau tadi tepuk tangan juga, sekarang saya minta tepuk tangan buat semuanya dan yang menanya. Ya. Jadi Pak Asmadi dan juga Pak Hajimi dan Bapak Ibu semua serta Direktur dan para kajur, ya, ini adalah sebuah hal yang menarik. Pertama dari sisi tentu kompetensi, Kesling pada waktu itu akan dihilangkan di Kementerian Kesehatan, sehingga kita menyampaikan dengan penuh tabayun, andaikan Kesling hilang, di manakah kita akan menempatkan? Kalau andaikan memang kesempatan kita hari ini itu diberi kesempatan, suatu saat kita akan dicatat bukan oleh sekedar manusia tapi oleh bumi. Kenapa? Karena Kesling itu di dalam Piagam Madinah ada 47 pasal, ada 23 pasal yang berkaitan dengan muslim, ada 24 pasal yang berkaitan dengan non-muslim, mengatur interaksi lingkungan. Interaksi lingkungan secara komunikasi yang memberikan kesahajaan. Ada ijab kabul, tukar menukar yang baik antara ekosentrisme manusia lingkungan. Yang kedua adalah saya sampaikan, dari takdir konstitusi, lingkungan adalah hak asasi. Dan itu di situ disebutkan di dalam Perpres 59 2017 sampai kepada Perpres 18 2020, pembangunan nasional tidak bisa tanpa memperhatikan investasi kesehatan lingkungan. Perang Ukraina dan Rusia saja itu hanya karena persoalan energi dan air. Energi hari ini dibom di Kiev, maka gelap gulita, kedinginan, mati dengan cara perlahan. Air Palestina di West Bank itu juga karena persoalan air, ekosistem dan lingkungan. Tapi pertanyaannya, kenapa Indonesiaku dengan kesehatan lingkungan itu tidak terbaca, tidak terdata, tidak terukur? Nah, disinilah dengan adanya Permenkes 5 2022, kita hijrah ke rumah besar kita kembali ke P2P kita akan bertanya sekarang. Kalau dulu kita objeknya adalah masyarakat, maka sekarang objek kita adalah lingkungan. Artinya, kalau dokter itu melakukan anamnese terhadap anatomi terhadap manusia, kalau kita anamnesenya adalah surveillance kesehatan lingkungan. Anatomi kita adalah atmosfer, ekosistem yang terkait pada air, udara, tanah, vektor, kemudian makanan, sarana prasarana dan faktor risiko kesehatan lingkungan. Jadi ketika sesuatu profesi akan terlihat, dia harus terukur. Baru kemudian membaca dan terbaca. Coba kalau kita tanyakan kepada STBM, mereka akan berkata, apakah yang akan dibentuk perubahan perilaku? Ya, tapi bukan Kesling itu. Kesling tidak memberikan tugas perubahan perilaku, tapi akan memberikan perubahan mindset bagaimana cara memperlakukan pengelolaan sanitasi lingkungan. Dan kemudian kompetensinya adalah membaca yang terkait kepada analisis resiko kesehatan lingkungan. Karena ilmu ke depan adalah big data, internet of things, itu harus mempunyai kemampuan dalam membaca. Intervensi teknologi tepat guna. Dokter intervensinya adalah resep, Kesling bukan resep. Kesling adalah intervensinya teknologi tepat guna. Contoh misalnya, ada keluhan diare, ada keluhan sering timbul memunculkan kumulasi yang mengakibatkan orang tersebut menjadi anemia. Kita lakukan survei ke rumahnya, kesehatan lingkungan, apa yang terjadi pada airnya, adakah jaraknya, adakah kualitasnya, oh ternyata jaraknya tidak terpenuhi, terjadi kontaminasi, kemudian komposisinya mempunyai CA/Mg yang cenderung menjadi kesadahan. Lalu kemudian terlihatlah di dalam data-data tersebut juga ada tercemar mikrobiologi, yaitu ada E. coli. Dari situ kemudian apa yang terjadi? Kita tidak kasih resep. Kita harus memberikan kepada masyarakatnya, harus memasak dengan tepat, harus dilakukan teknologi tepat guna, harus dilakukan advokasi. Saran yang tersebut itu nyata dan terukur. Jadi kalau seandainya regulasinya, sosialisasinya yang selama ini kita pada masyarakat
maka kita kembalikan kepada fungsi yang ada pada PP 66 2014 pasal 32 ayat 1 ayat 2 yang terkait pada kompetensi kita. Sama dengan keperawatan ada Undang-Undang 38 2014. Di situ ada pelayanan pengasuhan keperawatan yang mempunyai 3 komposisi yang terukur. Sama juga dengan kedokteran, ada standar diagnosis kedokteran Indonesia yang semuanya terukur di dalam diagnosis keterampilannya. Kita kembalikan keterampilan kita. Oleh sebab itu, dalam hal ini saya sangat apresiasi pada Pak Asmadi, Pak Jimmy, bahwa memang orang belum mengenal kita. Tapi saya terharu ketika pada saat Bapak Wakil Presiden itu menyampaikan, Hakli berkontribusi dengan hal yang menjadi bagian target penurunan stunting. Dan kemudian itu disampaikan di dalam Rakernas Hakli. Orang semua tepuk tangan, gemuruh gedung, lalu setelah selesai apa yang terpikirkan mau tercapai kontribusi. Seperti apa Indonesiaku? Dari Sabang sampai Merauke, ketika ditanya pengambilan sampel saja, itu berbeda-beda cara menafsirkannya. Kalau dokter bagaimana pasang kateter, bagaimana dia memasang infus, harus sama dari Sabang sampai Merauke. Ini standarisasinya saja tidak sama. Berarti kalau begitu ada PR yang besar di dalam mengidentifikasi apa kontribusi yang terukur di dalam hal penurunan stunting, khususnya tidak kemana-mana. Kita tidak belajar kurikulum tentang teknologi, kita tidak belajar hal yang berkaitan dengan anatomi yang lebih spesifik, kita belajar bagaimana cara melakukan kualitas pemeriksaan yang berkaitan pada komponen lingkungan. Itulah dunia kita, ilmu kita, kompetensi kita. Jadi Bapak dan Ibu, terutama pada Pak Asmadi, Pak Hajimi, dan juga teman-teman antar profesi. Karena kita mempunyai harmonisasi yang tidak bisa tidak. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, klien, pasien kita tidak akan bisa meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Reinkarnasi Perpres 72 tahun 2012 pasal 3 ayat 2 melahirkan transformasi kesehatan. 6 transformasi kesehatan, transformasi SDM, transformasi pembiayaan kesehatan. Saya sampaikan kepada Pak Menteri, ada kerugian 58,7 triliun kalau seandainya sanitasi lingkungan, kesehatan lingkungan tidak bisa menjadi bagian yang dapat memberikan preventif. Sehingga dengan demikian saya berharap bahwa Poltekkes Pontianak itu mempunyai 4 fungsi. 4 fungsi pertama adalah kolaborasi dengan stakeholder. Saya yakin tak kenal maka tak sayang. Sudah ada Permendagri 90 2018 tentang nomenklatur perencanaan anggaran yang saya melihat di pemerintahan daerah itu ada berbunyi kegiatan sanitasi. Dan ini kebetulan kita sudah MOU dengan Dirjen Bina Bangda, dan pada kesempatan di beberapa daerah sudah dilakukan perbub, bahkan juga aturan-aturan yang terkait mengenai satu desa, penempatan tenaga sanitasi lingkungan, tenaga bidan, dan tenaga gizi. Saya berharap semoga Pontianak bisa menjadi sebuah mercusuar yang menggetarkan Pontianak, menjaminkan kepada para bupati, kepada para gubernur untuk target yang pertama adalah stunting ODF 100%. Yang kedua adalah terkait kepada AKI dan AKB. Yang ketiga adalah TB, dan kita malu TB kita naik terus. Jadi kalau ada di dalam simposium, ada di pembicaraan di tingkat internasional, kita selalu berkata, subhanallah, kita naik terus jadi anaknya mana? Naik karena apa? Naik urutan yang terbesar, yang paling terbawah di dalam hal bagaimana tingkat daripada keberhasilannya. Tapi saya yakin dengan ada Pak Direktur dan semua kajur yang saya lihat juga ada, ini menunjukkan semangat interprofesional kolaborasi yang akan diturunkan kepada mahasiswa yang menjadi produknya, yang mereka dapat kompeten secara standar dan profesional. Demikian Pak Hajimi, demikian Pak Asmadi, mudah-mudahan nanti kalau belum selesai, belum jelas, diselesaikan secara adat. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Arief. Melalui interpersonal collaboration kita dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan. Baik, satu sesi pertanyaan lagi, silakan Ibu. Boleh dibantu teman-teman untuk mikrofonnya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Prof, dan selamat datang. Alhamdulillah akhirnya bisa ke Pontianak lagi dan bisa berjumpa lagi.
Begini Prof, terkait dengan tadi yang sudah disampaikan Prof Arif bahwa gaung dari satu desa satu sanitarian ini kan sudah 3 tahun ya Prof. Nah ini sudah jalan sampai mana gitu? Apa yang harus kita lakukan ya sebagai di dunia pendidikan untuk mendukung satu desa satu sanitarian tadi. Kemudian yang kedua, kami di Puskesmas di Pontianak sendiri kemarin ikut lokmin. Bahkan di kota Pontianak itu di Puskesmas itu hanya satu sanitarian. Sementara pekerjaan dari sanitarian kalau dilihat dari analisis jabatan ataupun analisis kebutuhan dari Puskesmas itu sendiri harusnya minimal ada 3, karena pada saat 3 tahun yang lalu kami juga pernah berunding berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan, ternyata pekerjaan sanitarian itu cukup melelahkan karena di luar terus. Nah kebetulan juga di Puskesmas Siantan Hilir ini kemarin sudah ada peningkatan demam berdarah dan di sana hanya ada satu sanitarian. Nah ini solusi dari regulasinya itu seperti apa, kemudian juga ruang lingkup kesehatan lingkungan yang semakin hari semakin melebar, mudah-mudahan dengan kurikulum yang baru ini akan mengarah seperti dulu lagi gitu Prof. Kalau dulu kan benar-benar sebagai penyidik lingkungan, seperti di Malaysia itu benar-benar kalau dari lulusan dari sanitasi dia punya power untuk menutup sebuah rumah makan seandainya tidak sesuai dengan higien sanitasi makanan dan minuman. Sementara di Indonesia tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Hajimi dan Pak Asmadi kayaknya masih dipandang sebelah mata. Nah ini kira-kira solusinya bagaimana dan kira-kira apa kiat atau regulasi kita ya di Indonesia ini untuk seperti yang di Malaysia tadi. Kemudian yang ketiga, karena tadi ruang lingkup juga banyak seperti air limbah dan air bersih, ini yang sekupnya tadinya di kita juga sudah diambil oleh teknik lingkungan. Nah ini bagaimana untuk menghadapi ini Prof? Saya kira mungkin itu saja, terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. One last question for this session. Is there anyone, ladies and gentlemen, who want to ask a question? Yes, one last question. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Adib dari Kesehatan Lingkungan. Dari paparan Prof tadi, alhamdulillah kayaknya ada pencerahan bahwa kita harus berkolaborasi 3 tenaga, yaitu kebidanan, gizi, dan keseling untuk menangani stunting ini. Alangkah baiknya kalau memang ini sudah sebagai sebuah kebutuhan yang final, mungkin diuji cobakan dulu barangkali di beberapa titik yang ada stunting, kemudian kita secara bersama-sama kolaborasi 3 tenaga tersebut untuk menyelesaikannya sehingga benar-benar bisa menjadi contoh begitu. Jadi itu mungkin apa yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan coba simpulkan pertanyaan dari para audiens pada sesi kedua ini dari Boon. Yang pertama, apakah ada upaya atau dukungan terhadap program satu desa, satu sanitarian? Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana jika dilakukan uji coba kolaborasi interprofesional untuk menangani masalah khususnya stunting yang akan mungkin dijadikan pilot project di sebuah wilayah atau kawasan? Mohon petunjuknya pada Prof. Arif. Baik, terima kasih moderator, Bu Nurul dan juga Pak Muhammad Nasif, terima kasih ya.
Jadi yang pertama adalah satu desa satu sanitarian itu diluncurkan pada tahun 2020. Itu adalah untuk menggugah rasa kita berwawasan regulasi. Kita tahu bahwa pada saat diluncurkan tersebut responnya beragam. Mengapa? Rasa regulasi kita itu sudah ada, Kepres 6 2017. Ada Perpres 63 2020 terkait mengenai daerah terpencil, perbatasan kepulauan dan daerah bermasalah kesehatan. Ada Perpres 72 tahun 2021 terkait percepatan penurunan stunting, pasal 22 ayat 3. Di mana desa menunggu dharma bakti daripada tenaga gizi, tenaga bidan, tenaga sanitasi lingkungan, dan tidak menutup kemungkinan IPC bersama antar profesi. Jadi test case tersebut ada berbagai ragam. Kemudian ditanya apakah sudah jalan? Sudah. Di mana saja? Di NTT, yaitu di Kabupaten Flores Timur, kemudian Kabupaten Soe, bahkan di Sumatera Barat. Gubernur dengan para bupatinya itu merespon. Caranya beragam, karena kita tahu, Bapak dan Ibu semua, kita punya dua regulasi. Kalau berbicara tentang kesehatan, Undang-Undang 36 2009. Kalau kita berbicara kesehatan lingkungan, ada undang-undang juga terkait mengenai lingkungan, Undang-Undang 32 2009. Tapi ketika berbicara kesehatan lingkungan, core bisnis daripada kesehatan itu adalah pada Ditjen P2P, Direktorat PL berkaitan penyihatan lingkungan dalam tugas pengawasan, pengamanan, pengendalian dalam fungsinya untuk memberikan penyihatan lingkungan. Jadi kalau begitu berbicara kesehatan lingkungan, kalau tidak mencermati regulasi, luas dunianya sehingga tidak pernah terukur, sehingga tidak terbaca dalam unit cost, tidak terbaca di dalam budget maupun rencana strategisnya. Sehingga kita akan mengatakan kesehatan lingkungan mendaratlah, supaya jangan terlihat sesuatu yang luas, sehingga akan dibicarakan di dalam Perpres 59 ada 12 kementerian berbicara. Kalau misalnya lingkungan hidup berbicara tentang lingkungan, apa perbedaan distingsinya dengan Kementerian Kesehatan? Ada berbedanya. Kalau Kementerian Kesehatan berbicara lingkungan manusia, interaksi terhadap faktor resiko kesehatan, maka kalau lingkungan, pengelolaan lingkungan yang berkaitan pada potensi-potensi terhadap perakiraan dampak atau dampak penting dan dampak utama. Jadi oleh sebab itu, Bapak dan Ibu, Bu Nurul khususnya tadi yang bertanya, apakah sudah jalan? Sudah. Lalu di mana? Yaitu di beberapa kabupaten, di beberapa provinsi, hanya memang karena desentralisasi. Undang-Undang 23 2014 desentralisasi pasal 18, di mana kesehatan didelegasikan kepada daerah sebagai bentuk pelayanan dasar yang bisa dilakukan berdasarkan kepentingan prioritas dari masing-masing daerah. Contohnya saja, waktu saya ke Jawa Timur, itu ada pertemuan dengan seluruh daerah, lalu kemudian datang, kok kami ini kok yang yang honor, padahal jumlahnya ada 275 TSL honor, itu kok hanya didapatkan sekitar 67. Saya langsung menyampaikan, ini loh jawabannya. Padahal kita usulkan 278 profesi mengawalnya, tapi ternyata dari daerah mengatakan kami tidak punya dananya. Sehingga di sini memang hal yang harus dikomunikasikan bersama dengan pimpinan daerah. Saya yakin yang terkait mengenai IDIS, apakah sudah jalan? Sudah. Lalu kemudian hal yang berhubungan kembali adalah analisis beban kerja dan analisis kebutuhan. Saya waktu itu berdiskusi di dalam Zoom bersama dengan Pak Menteri tentang satu desa satu sanitarian. Kata Pak Menkes adalah, bisa enggak? Saya tinggal 2 tahun lagi, enggak sampai katanya. Bisa enggak sebelum saya selesai, yang menjadi prioritas adalah puskesmas terisi, Permenkes 43 2019, saya enggak usah pakai ini lagi, bisa. Bisa enggak menurunkan diare dengan TB? Insya Allah. Kalau yang pertama bisa, yang kedua insya Allah. Kenapa? Perjuangan kita untuk bisa mengikhtiarkan. Yang pertama, kita punya puskesmas 2.718 kosong. Kalau secara logika, Poltekkes punya produk, seluruh Indonesia ada lebih kurang 38 Poltekkes, selesai persoalan. Ada lebih kurang 8 tenaga kesehatan, selesai. Tapi kenapa tidak selesai?
Karena ada hal yang berkaitan antara idealis dengan regulalis, itu ada tafsir yang sering menjadi kendala. Tapi saya yakin ini sudah bisa teratasi. Tapi yang kemudian yang disebut satu desa satu sanitarian, desa kita ada 78.000 Bapak dan Ibu. Kalau Poltekkes pada tahun 2024 harus menyediakan satu desa, saya yakin juga kebingungan. Saya yakin juga bagaimana membuat standarisasinya. Jadi yang ada adalah prioritasnya, terutama pada daerah lokus-lokus stunting yang lebih kurang ada 5.400 dan ada daerah-daerah bermasalah kesehatan lebih kurang ada 1.700-an. Ini yang menjadi prioritas kita, dakwah kita. Sehingga kalau seandainya ditanya prioritasnya, itulah yang menjadi sebuah prioritas hak asasi bagi kebutuhan rakyat. Kemudian yang terkait mengenai teknik lingkungan, ya Bapak dan Ibu, undang-undang sudah jelas, ya. Jadi Undang-Undang 17 Sumber Daya Air bahwa menyebutkan negara menjamin hak rakyat atas air secara kualitas kuantitas yang memenuhi syarat bersih, sehat dan aman. Teknik lingkungan, kita lihat kurikulumnya. Dia belajar engineering, dia belajar hal yang berkaitan keteknikan. Kita tidak belajar. Jadi ketika belajar hal yang terkait kepada penyediaan sarana air bersih, memang tugasnya yang terkait pada sarana prasarana. Dia tidak akan berkata tentang air ini sehat dan aman. Jadi kodratnya, takdirnya, dia dijadikan sebagai lulusan teknik lingkungan sesuai dengan engineeringnya. Tapi ketika berbicara tentang siapa yang akan melakukan kualitas pengawasan, undang-undang sudah menyebutkan. Bahkan terkait mengenai kualitas pangan di dalam PP 86 2019 maupun di Undang-Undang 18 2012 tentang keamanan pangan. Sudah disebutkan pasal 53, di PP juga disebutkan pasal 4 ayat 2. Setiap pengolahan olah siap saji kurang dari 7 hari dilakukan pengawasan oleh tenaga sanitasi lingkungan. Lalu di mana? Undang-undang sudah mengundangkan, regulasi sudah menjelaskan, tapi di mana mendaratnya? Berarti kalau begitu ada satu hal media yang perlu dikomunikasikan di dalam hal menginformasikan kepada stakeholder bahwa ini loh ada regulasinya. Bahkan diperjelas Permenkes 14 tahun 2022. Dulu pada waktu masih zaman Akademi Pendidik Kesehatan, maka yang dilakukan adalah memberikan pengabdian kepada mahasiswa untuk ke tempat-tempat umum. Cerita mahasiswa, belum dia sempat ngomong, itu kalau rumah makan Padang sudah ngasih nasi bungkus. Saya bilang jangan bangga begitu, mungkin boleh jadi mahasiswa wajahnya belas kasihan jadi nggak tega. Oh enggak, karena kami adalah penilik kesehatan. Jadi bangganya seperti itu, sekarang boro-boro. Belum sampai saja sudah diusir atau mereka takutan karena seolah-olah ngerepotin. Nah, ini yang harus ditata ulang. Bapak dan Ibu, kira-kira demikian. Yang terakhir, Pak Nasib, saya setuju tuh. Jadi di dalam tridharma perguruan tinggi, hilirisasi. Hilirisasi adalah satu tridharma perguruan tinggi di dalam program pengajaran, pengabdian, penelitian harus mempunyai resirkulasi. Resirkulasinya jangan sampai penelitian asik untuk dirinya. Ngejar Scopus, tapi siapa yang akan baca Scopus? Siapa yang akan melihat stakeholder dengan Scopus? Ya. Kemudian kalau pengabdian masyarakat hanya sekedar ritual akademik, selesai mengantarkan mahasiswa, selesai mahasiswa tahu, tapi kita tidak tahu apakah yang berbekas dengan masyarakat itu mengena, melekat, ya. Begitu juga dengan pengajaran. Apakah setiap mata kuliah kita membuka mata hati kepada mahasiswa, kepada semua peserta bahwa ini loh nak, kelak nanti setelah lulus akan menjadi ini, menjadi perawat, menjadi nurse, menjadi bidan, menjadi tenaga sanitasi lingkungan, menjadi gizi. Mereka dari mana tahu? Mereka harus mempunyai sebuah merit system. Jangan sampai pada saat mereka sudah besar, mereka tidak mengakar kuat dengan apa? Dengan dunia kerjanya. Kita kenalkan dunia kerja dengan merit system pada saat di semester 1, semester 3, semester 5, sehingga mereka ditakdirkan bukan karena vokasi adalah keterampilan, bukan. Tapi vokasi adalah sebuah kebutuhan yang memang lulusnya sudah ada jejak-jejak yang membutuhkan. Karena di dalam Undang-Undang 12 2012 pasal 94, vokasi adalah berkebutuhan khusus yang sesuai dengan kebutuhan Kementerian Teknis. Pertanyaan Kementerian Teknis kita siapa? Kementerian Kesehatan. Lalu kalau begitu Poltekkes dengan vokasi ini berkebutuhan, apakah ada yang membutuhkan dengan Kementerian Kesehatan?
Boleh jadi iya dibutuhkan, tapi seberapa banyak dibutuhkan? Pertanyaan kita adalah tridharma perguruan tinggi. Jadi kita sekarang paradigmanya rebranding, tidak harus dengan Kementerian Kesehatan, tapi Kementerian Kesehatan ada di mana-mana, menyangkut harga yang terkait pada kesehatan. Sama juga dengan Undang-Undang 12 2012 tentang pendidikan. Berbicara pendidikan, Kemendikbud. Berbicara kesehatan rumah sakit, Undang-Undang 44 2009, Kemenkes. Tapi ketika berbicara rumah sakit pendidikan, apakah Kemendikbud? Tidak. Apakah Kemenkes? Iya. Jadi kalau gitu Kemendikbud di mana? Di situ ada hal yang berkaitan gray area yang diatur di dalam pengelolaannya. Jadi Bapak dan Ibu, di dalam tridharma perguruan tinggi, indahnya IPC tersebut menghadirkan bagaimana pengajaran itu menghadirkan dosen, mahasiswa itu membawa oleh-oleh dari sebuah PBL, dari sebuah pengabdian masyarakat yang dieksplorasi dari hasil cerita di lapangan. Kemudian dari hasil cerita di lapangan didiskusikan bersama mahasiswa, mahasiswa dan dosen, kemudian mengimplementasikannya di dalam dunia kerja, sehingga akan menjadi sebuah keharmonisan. Di situ nyata terlihat yang namanya sebuah nilai keunggulan, yang namanya COI, Center of Excellence-nya itu benar-benar terlihat karena bersinergi sebagai sebuah kehidupan dalam universitas kehidupan. Kira-kira begitu Pak Nasib, mudah-mudahan nanti kita bisa lanjutkan, dan saya yakin Pak Direktur sudah mempunyai satu konsep rebranding Poltekkes yang saya terharu pada waktu bersama Bu Dirjen Nakes ke Makassar. Beliau menanya, apakah di puskesmas itu masih memerlukan vokasi level 5? Tanpa saya berpikir, perlu. Vokasi level 5 sangat perlu. Namun demikian untuk pengembangan mutu pelayanan juga perlu vokasi level 6. Justru ke depan ini yang diperlukan adalah terampil yang ahli, ahli yang terampil. Ke depan tidak lagi orang bertanya tentang ijazah. Buktinya ijazah yang bagus, serkomnya belum tentu bagus. Berapa banyak orang-orang yang ukom, lalu kemudian standarisasinya pertanyaannya, siapa yang membutuhkan? Oleh sebab itu, tridharma perguruan tinggi, triangulasi ini menjadi bagian untuk kita mengkoreksi. Sejauh mana kita memproses, produk lulusan dari Poltekkes ini bagaikan sebuah roti. Rotinya belum didagangkan, orang sudah membeli. Mirip dengan roti kalau kita ke Bogor, ada namanya roti unyil. Roti unyil ada namanya toko Venus, nih bukan marketing ini. Venus itu harganya 10.000, orang jam siang sudah habis. Ada orang datang mau ngebeli sampai 20.000, tapi ada di sebelahnya itu harganya 5.000, orang datang ditawar lagi sampai 2.000, 3.000, padahal 5.000 itu harga baru dibandingkan yang Venus 10.000. Artinya sudahkah rebranding kita, produk-produk kita dilihat oleh kebutuhan, dan begitu nyata merek kita tidak perlu lagi ditawar-tawar, tapi justru memberikan daya tawar. Demikian, terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Arif. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita Prof. Arif atas kesempatannya pada sore hari ini. Baik, sebelum kita akhiri sesi terakhir pada hari ini, perkenankan saya untuk memberikan kesimpulan dari pembahasan dalam sesi ini. Yang pertama terkait dengan interprofessional collaboration, itu merupakan upaya bersama yang dilakukan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kemudian ada yang menarik di sini, bagaimana media juga ikut berperan sebagai jembatan antara kita sebagai pelaku kesehatan dengan stakeholder. Jadi ada istilah rebranding tadi, rebranding kita memerlukan media untuk memasarkan, dalam tanda kutip memasarkan apa yang kita miliki, potensi yang kita miliki kepada stakeholder. Kemudian yang terakhir ini menarik, tridharma tidak hanya sekedar ritual akademik saja, tapi juga harus memberikan hasil yang bermakna sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah untuk narasumber kita pada hari ini, Prof. Arif. Baik, hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya adalah penyerahan plakat penghargaan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada Profesor Arif.
kepada Profesor, semoga berkenan untuk menerima plakat penghargaan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak yang akan diserahkan oleh Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak kepada yang terhormat Bapak Dr. Kelana Kusuma Darna SKPMkes. Kami persilakan. Mari Pak. Juga kami panggilkan kepada Saudari Rizka Regia Catur SST MKM untuk dapat juga maju ke depan untuk dapat menerima plakat penghargaan dari Poltekkes Kemenkes Pontianak. Baik, tepuk tangan untuk kita semua, Bapak dan Ibu. Akhirnya kita berada di penghujung acara. Saya, Wiradianto Putro, selaku moderator kegiatan PIHC ketiga, Pontianak International Health Conference, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber yang sangat luar biasa pada hari ini dan hari sebelumnya untuk kegiatan PIHC. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Direktur Poltekkes Kemenkes Pontianak, panitia penyelenggara, ketua panitia penyelenggara, dan kepada para audiens yang semangatnya sangat luar biasa pada hari ini. Sekali lagi masih kita berikan tepuk tangan untuk kita semua. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada rekan saya selaku MC, Ibu Reza MPD. Terima kasih. Alright, thank you very much. Please give applause to Mr. Adin. That was great conference. I would like to congratulate the speakers, the previous speakers. They are Professor Dr. Arif Sumantri SKM MKes as Chairman of HAKLI Indonesia, and also Dr. Wibi Swan from School of Nutrition and Dietetics, Faculty of Health Science, UNISA, Malaysia, and also our beloved Dr. Fatmawati SST MKes as a Poltekkes Kemenkes Pontianak representative speakers. Ladies and gentlemen, that was a great conference. Is that? Yes, of course, because we run the conference a whole day and you still here. Give applause for all of us. Alright, this is the third Pontianak International Health Conference, and of course, there will be the next PIHC. Will you join us next year? Yes, of course. Thank you very much for attending. Do you have any question? No, okay. Okay, thank you very much for coming and joining our conference. Me, myself, as a Master of Ceremony, would like to say, apologize me if I made a mistake, and all of the committee, the director, and all of the branches of the Poltekkes Kemenkes Pontianak would like to say, Alhamdulillah, because of the praise of Allah, our event can run very smoothly and you still with us. Thank you very much for having me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next year.
kita langsung berfoto bersama-sama untuk teman-teman panitia, teman-teman peserta conference. Boleh bersama-sama untuk mengabadikan momen ini. Udah tadi udah bilang. Sama teman-teman panitia yang berada di timur, barat, selatan. Tell me how you hate me, still tryna replace me, chase me, chase me. Tell me how you hate me, waste me, waste me. Wish you never did me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. Lies, tell me lies, baby. Tell me how you hate me. Stars above. Without it, life is a wasted time. Look inside your heart and I look inside mine. Things look so bad everywhere. In this whole world, what is fair? We walk the line and try to see, falling behind what could be. Bring me a higher love. Bring